Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Jepang mengaku sangat prihatin dengan laporan operasi militer Israel di Rafah. Pasalnya, kondisi di Rafah saat ini semakin memburuk bersamaan dengan jumlah korban yang terus bertambah. Direktur Penelitian dan Analisis di Arab, yakni Center Washington DC, Imad Harb menyoroti kekecewaan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu perihal perang di Gaza. Menurut Imad Harb, Presiden Amerika Serikat Joe Biden harus melakukan lebih dari mengkritik pemimpin Israel secara tertutup. Kendati Biden merasa frustasi dengan Netanyahu, namun pihaknya menyebut komentar Presiden Amerika Serikat secara tertutup itu tak berarti apapun. Lantas, ia menyatakan Biden harus tegas memberikan tekanan kepada Israel agar mengakhiri serangan militernya di jalur Gaza. Diketahui rasa frustasi Biden terhadap Netanyahu muncul saat PBB dan kelompok hak asasi manusia meningkatkan kekhawatiran atas kemungkinan serangan darat Israel di Rafah yang merupakan sebuah kota di Gaza Selatan. Kendati Biden ragu untuk mengungkapkan rasa frustasinya ke publik, ia perlahan mulai menerima gagasan Benjamin Netanyahu. Diketahui lantaran terdapat perselisihan tersebut, Biden dan stafnya tak lagi memandang Netanyahu sebagai mitra produktif yang dapat dipengaruhi secara pribadi. Bahkan Joe Biden yang mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri setelah serangan Hamas pada 7 Oktober mengatakan bahwa kampanye militer Israel di Gaza berlebihan. Terkait dengan ungkapan berlebihan yang disampaikan Biden, Netanyahu mengaku kecewa. Lantas hal itu memicu Netanyahu enggan berbicara dengan Presiden Amerika Serikat tersebut. Meski demikian, PM Israel itu menghargai dukungan yang diberikan Biden terhadap negaranya. Namun, Netanyahu mengaku tak paham terkait maksud pernyataan Biden perihal kondisi yang terjadi di Gaza saat ini. Seperti diketahui, kondisi para warga Gaza yang mengungsi saat ini sangat memprihatinkan, yakni mereka kekurangan makanan hingga obat-obatan. Bahkan jutaan warga Gaza juga kehilangan tempat tinggal dan mereka meninggalkan rumah untuk mencari tempat yang aman. Terkini Biden mengaku geram dengan Netanyahu yang berencana memerintahkan pasukan pertahanan Israel melakukan penetrasi di Rafah yang berbatasan dengan Mesir untuk menekan pasukan Hamas yang tersisa. Menurut Biden, apabila hal itu dilakukan, banyak pihak memprediksi situasi akan semakin buruk untuk warga sipil. Seperti diketahui, saat ini Rafah menjadi tempat pengungsian bagi 1,3 juta orang atau hampir separuh dari penduduk Gaza. Adapun serangan yang akan dilancarkan IDF ke Rafah bisa berdampak mengerikan bagi warga sipil. Kendati begitu, Netanyahu sempat menyatakan bahwa ia telah memastikan keselamatan bagi warga sipil, yakni Netanyahu akan melakukan relokasi ke tempat yang aman. Namun Netanyahu mengakui hal itu tak akan mudah lantaran Hamas akan berusaha mempertahankan posisi warga sipil untuk melindungi mereka.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menganggap perang di Gaza harus diselesaikan dengan menyerang Rafah yang merupakan tempat tinggal sementara para pengungsi dari Gaza. Adapun Benjamin Netanyahu pada Minggu 11 Februari 2024 menyatakan apabila Israel tak menyerang kota Rafah di jalur Gaza Selatan itu akan menandai bahwa negaranya telah kalah perang. Hal tersebut disampaikan Netanyahu bersamaan dengan pernyataan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, yang menyebut bahwa memperdalam operasi militer di Gaza akan membawa Israel lebih dekat pada apa yang digambarkan sebagai perjanjian realistis untuk pertukaran tahanan dengan perlawanan Palestina. Yoav Gallant membenarkan adanya niat tentara Israel untuk memasuki Rafah, yakni turut mengklaim bahwa tentara Israel akan mencapai batalion terakhir Hamas di kota tersebut. Adapun batalion terakhir itu dianggapnya sebagai benteng terakhir pejuang Palestina di Gaza. Diketahui sebelumnya Netanyahu telah memberi pernyataan serupa terkait kota-kota dan wilayah Palestina lainnya di masa lalu. Yakni awalnya mengklaim bahwa benteng Hamas berada di Gaza Utara dan khususnya di terowongan di bawah rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza. Kemudian pihak Israel juga mengklaim bahwa kota selatan Khan Younis merupakan ibu kota Hamas, yakni kota yang telah dibom berulang kali sejak awal perang sebelum fokus melakukan operasi di Rafah. Terkait dengan rencana Israel yang menyerang Rafah, militan Hamas menyatakan bahwa serangan yang diluncurkan itu justru memicu gagalnya perundingan pertukaran tahanan. Sementara itu, Qatar, Mesir, dan Washington dilaporkan melakukan upaya untuk mencapai perjanjian pertukaran tawanan yang baru. Namun terdapat perbedaan terkait syarat-syarat perjanjian tersebut, yakni terutama perihal dengan syarat Hamas untuk mengakhiri perang secara permanen. Sebagai informasi, kematian warga Palestina di jalur Gaza saat ini mencapai lebih dari 28.000 warga Palestina. Jumlah kematian tersebut meningkat setelah militan Hamas meluncurkan operasi Banjir Al-Aqsa untuk melawan pendudukan Israel. Bersamaan dengan hal itu, Israel tak terima dan melakukan balas dendam terhadap Hamas dengan meluncurkan serangan ke jalur Gaza. yakni Israel tak terima lantaran sekira 1.200 warga sipil dan asing tewas seusai diserang Hamas. Selain itu, Hamas pada awal Oktober juga telah menyandra sekira 240 warga Israel. Atas hal itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tak akan berhenti menyerang sebelum berhasil menumpas Hamas.
Dilaporkan Israel telah membebaskan 2 sandera yang ditahan militan Hamas di Rafah pada Senin 12 Februari 2024. Adapun Israel menyebut 2 sandera Israel Argentina itu telah diselamatkan dalam serangan di Rafah di tengah serangan udara besar-besaran Israel di kota Gaza Selatan. Menurut Israel, kedua pria tersebut berada dalam kondisi kesehatan yang cukup baik. Adapun mereka diantaranya bernama Fernando Simon Marman, 60 tahun, dan Lois Har, 70 tahun dari Kibbutz Nir Yitzhak. Keduanya termasuk di antara 240 atau lebih sandera yang ditangkap oleh Hamas dalam serangan terhadap Israel pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang dan memicu serangan balasan Israel. Terkait hal itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu turut memuji operasi penyelamatan sandera yang dilakukan pada Senin lalu. Bersamaan dengan hal itu, Netanyahu juga mengabaikan protes internasional mengenai rencananya melakukan serangan darat untuk membasmi 4 batalion Hamas di Rafah. Sementara itu, Laksamana Muda Daniel Hagari selaku juru bicara pasukan pertahanan Israel mengatakan para sandera ditahan di lantai 2 sebuah gedung yang dibobol dengan bahan peledak selama penggerebekan di tengah baku tembak dengan militan di sekitar gedung. Saat itu pasukan Israel telah terlibat dalam baku tembak besar-besaran di beberapa lokasi secara bersamaan dengan banyak pasukan Hamas. Diketahui sebelumnya Netanyahu mengatakan cukup banyak sandera yang masih hidup di jalur Gaza. Atas hal itu, Netanyahu mengklaim akan melakukan berbagai upaya yang dilakukan Israel untuk menjamin pembebasan mereka. Meski tak mudah, namun Benjamin Netanyahu berjanji akan melakukannya. Adapun pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu untuk menjawab surat terbuka Forum Sandera dan Keluarga Hilang, yakni Forum Sandera dan Keluarga Hilang sempat mempertanyakan pendekatan Israel terhadap negosiasi yang sedang berlangsung dengan Hamas dan komitmennya untuk menjamin pembebasan para sandera. Sebagai informasi, masih terdapat 136 sandera yang ditahan di jalur Gaza. Menurut kantor Perdana Menteri Israel, dari jumlah tersebut, sekira 132 berasal dari serangan 7 Oktober 2023. Diperkirakan sekira 103 sandera masih hidup dan 29 orang lainnya dilaporkan tewas. Diketahui Hamas menyandera sebagian besar tawanan, namun beberapa diyakini ditawan oleh Jihad Islam Palestina dan kemungkinan diculik oleh kelompok kecil atau individu di Gaza. Sekira 3 negara besar penguasa Timur Tengah, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab kompak mengutuk rencana tentara Israel untuk menyerang Rafah, yakni yang merupakan di selatan jalur Gaza. Adapun hal itu dilakukan ketiga negara tersebut
yang mengikuti jejak Arab Saudi. Diketahui dalam laporan tertulisnya Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan keprihatinannya yang mendalam terhadap rencana pasukan pendudukan Israel yang akan menyerang kota Rafah pasca melakukan deportasi paksa. Lantas pemerintah Kuwait mulai mendorong pengaktifan mekanisme akuntabilitas internasional. Hal itu dilakukan dalam upaya untuk mengakhiri pelanggaran Israel terhadap hukum internasional, hukum kemanusiaan, dan resolusi internasional yang sah. Hal senada juga turut dilakukan pemerintah Qatar yang turut mengecam keras ancaman Israel untuk menyerang Rafah, yakni pemerintah Qatar mendesak ke Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak mencegah pasukan pendudukan Israel menginvasi dan mengusir warga Rafah. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menekan angka kematian akibat tindakan genosida yang dilakukan militer Israel di kota tersebut. Sementara itu, untuk menghentikan rencana penyerbuan Israel ke Rafah, Kementerian Luar Negeri UAE kini tengah bersiap untuk melancarkan operasi militer di daerah padat penduduk Rafah yang dipenuhi pengungsi Palestina. Adapun cara tersebut dilakukan untuk menekan dampak kemanusiaan serius yang mungkin disebabkan oleh operasi militer Israel di Rafah. Lantas kabar tersebut bak menjadi ancaman bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Diketahui sebelumnya Netanyahu memerintahkan pasukannya untuk bersiap memasuki kota tersebut sebagai bagian dari kampanyenya untuk menghancurkan kelompok militan Palestina Hamas. Meski demikian, Netanyahu telah meminta militernya melindungi warga sipil serta membantu masyarakat melakukan evakuasi mandiri dari Rafah. Kendati begitu, ancaman agresi yang dilakukan Israel memicu kekhawatiran internasional. Hal itu dikarenakan nasib juta pengungsi Gaza saat ini tengah berlindung di kota Rafah. Terkini Presiden Palestina Mahmud Abbas mengecam keras tindakan agresi yang dilakukan Israel ke kota Rafah. Mahmud Abbas menyatakan rencana yang disampaikan Netanyahu itu justru bertujuan untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Sementara itu, pemimpin Hamas di Gaza memperingatkan bahwa operasi pasukan militer Israel di Rafah dapat menyebabkan jatuhnya puluhan ribu korban jiwa di kota tersebut. Terlebih, Rafah merupakan tempat perlindungan terakhir bagi pengungsi Palestina. Serangan mematikan yang dilakukan Israel ke Rafah memicu ketakutan dan kesedihan bagi warga yang mengungsi di selatan Gaza. Adapun Said Al-Hams, 26 tahun di kamp pengungsi Rafah, menyatakan pihaknya kerap mendengar ledakan di Gaza. Adapun serangan tersebut sebelumnya tak ada peringatan atau pemberitahuan. Said menyatakan imbas serangan tersebut keponakannya yang lahir pada 40 hari yang lalu dinyatakan tewas. Sementara itu, ibu mereka mengalami luka-luka. Adapun lusinan serangan Israel menghantam Rafah, tempat sekitar 1,4 juta orang mencari perlindungan selama 4 bulan perang antara Israel dan militan Hamas. Sebagai informasi, kamp pengungsi tersebut terletak di jantung kota Rafah, yakni tempat banyak orang berkumpul setelah mengikuti perintah Israel untuk meninggalkan wilayah di jalur Gaza. Meskipun ada kekhawatiran internasional mengenai kemungkinan invasi darat
ke kota tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 12 Februari berjanji bahwa tekanan militer yang berkelanjutan merupakan satu-satunya cara untuk membebaskan semua sandera. Diketahui sebelumnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat menjanjikan Diketahui sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat menjanjikan akan memberikan perjalanan yang aman bagi puluhan ribu warga Palestina yang keluar dari kota Rafah paling selatan di Gaza. Hal itu akan dilakukannya menjelang rencana serangan darat Israel terhadap militan Hamas. Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa para pejabat Israel tengah menyusun rencana tersebut secara rinci. Adapun hal tersebut disampaikan menyusul rencana Netanyahu untuk memerintahkan pasukan Israel menyerang 4 batalion Hamas di Rafah. Bersamaan dengan hal itu, Netanyahu menegaskan bahwa kemenangan tidak dapat dicapai atas militan di Gaza tanpa mengusir mereka dari kota tersebut ke Mesir. Terkait dengan niatan Netanyahu, kritikus internasional terhadap PM Israel itu menyatakan kekhawatirannya terhadap kemungkinan serangan darat Israel. Mengingat lebih dari separuh, yakni 2,3 juta penduduk Gaza, berjejalan mengungsi di ujung selatan wilayah tersebut. Sementara itu, beberapa pejabat dunia menyatakan keprihatinannya secara mendalam perihal rencana perang Israel di Rafah dan janji keselamatan bagi warga Palestina. Lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut akan ada risiko terjadi tragedi besar apabila pasukan pertahanan Israel memperluas serangan mereka ke Rafah. Hal senada juga disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Sabtu 10 Februari 2024. Yakni Arab Saudi memperingatkan akan ada dampak yang sangat serius dari penyerbuan dan penargetan di Rafah. Selain itu, Arab Saudi juga menyerukan pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB segera. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mendesak Amerika Serikat untuk berhenti mempersenjatai Israel di tengah kekhawatiran atas serangan di Rafah. Pasalnya, kematian di Gaza dan di Rafah telah meningkat lantaran Israel tak kunjung berhenti menyerang Gaza. Yakni korban tewas di Gaza telah lebih dari 28.000 warga sipil Palestina. Sementara itu, korban tewas di Gaza telah mencapai lebih dari 100 orang. Dilaporkan Amerika Serikat merupakan penyedia senjata asing terpenting bagi Israel, yakni dana tersebut memberi Israel bantuan militer senilai 3,8 miliar dolar setiap tahunnya, yakni mulai dari jet tempur hingga bom berkekuatan besar. Diketahui hingga sejauh ini Washington tidak mengindahkan permintaan untuk memotong bantuan tersebut. Adapun Kepala Diplomat Uni Eropa juga mengecam perintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut lebih dari 1 juta warga Palestina yang berlindung di kota Rafah di Gaza itu perlu dievakuasi sebelum rencana operasi militer Israel di sana. Diketahui hal itu bukan pertama kalinya Borrell menyatakan keprihatinannya atas invasi ke kota Rafah di Gaza Selatan. Borrell pada Minggu 11 Februari 2024 mengatakan bahwa serangan di Rafah akan menyebabkan bencana kemanusiaan dan bakal terjadi ketegangan parah dengan negara tetangganya, Mesir. Di sisi lain, Borrell juga mencatat bahwa pengadilan Belanda pada Senin lalu juga memerintahkan pemerintah untuk
memblokir semua ekspor suku cadang jet tempur F-35 ke Israel. Adapun hal itu dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa suku cadang tersebut akan digunakan Israel dalam pelanggaran hukum internasional di Gaza. Borel menyatakan Israel membunuh terlalu banyak warga sipil di jalur Gaza. Kendati demikian, Israel tak kunjung melakukan tindakan yang nyata untuk mencegah pembunuhan tersebut. Komisaris Jenderal Badan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA yakni Philip Lazzarini membantah tuduhan Israel terkait di bawah markas besar mereka di Gaza terdapat terowongan Hamas. Yakni Philip Lazzarini mengatakan pada Sabtu 10 Februari 2024 malam bahwa badan tersebut tidak mengetahui apa yang ada di bawah markas besarnya di Gaza. Pasalnya markas tersebut telah dikosongkan dalam waktu yang cukup lama, yakni pada 12 Oktober 2023, 5 hari setelah perang dimulai. Lazzarini menegaskan pihaknya kerap melakukan inspeksi di dalam lokasi tersebut setiap 3 bulan sebelum meletusnya perang di Gaza. Namun pihaknya tidak mengenali ruang listrik yang berada di bawah bangunan UNRWA. Terkini pihak UNRWA juga merasa kesal dengan tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepada mereka. Lantas mereka kemudian mengajukan surat protes kepada pihak-pihak yang terlibat konflik. Diketahui sebelumnya UNRWA mengetahui kabar tersebut melalui laporan media berita. Pasalnya hingga kini UNRWA belum diberitahu secara langsung oleh Israel terkait klaim tersebut. Menurut Lazzarini, tuduhan Israel bukanlah hal yang benar, mengingat Gaza merupakan zona perang yang cukup aktif. Sebagai informasi, Israel sempat menuduh staf UNRWA mengetahui terowongan dan badan tersebut menyediakan dana untuk membangun kemampuan militer Hamas dan badan tersebut menyembunyikan sesuatu di dalam terowongan itu. Adapun klaim terbaru terhadap badan PBB tersebut merupakan tambahan dari pengumuman Israel sebelumnya, yakni dilaporkan sekira 12 staf badan tersebut terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Lantas tuduhan tersebut juga menyebabkan sekira selusin negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris menangguhkan pendanaan untuk badan PBB itu. Diketahui sejak awal Oktober 2023, Israel telah meluncurkan serangan balasan terhadap Hamas di Gaza. Atas serangan balasan yang tak kunjung usai yang dilakukan Israel, menyebabkan korban tewas bertambah menjadi lebih dari 28.000 warga Palestina. Kemudian dilaporkan sekira 67.000 lebih lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Dilaporkan pemberontak Houthi Yaman menembakkan 2 rudal ke sebuah kapal yang menuju pelabuhan di Iran pada Senin 12 Februari 2024. Atas hal itu menyebabkan kerusakan kecil namun tidak ada cedera pada awaknya. Hal itu turut dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, kapal Amerika yang mengangkut minyak curah itu menjadi sasaran sejumlah rudal Angkatan Laut mereka.
Adapun operasi tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina, sekaligus sebagai respons terhadap agresi Amerika Serikat Inggris terhadap Yaman. Sebagai informasi, serangan terhadap kapal curah Star Iris yang berbendera Kepulauan Marshall dan dioperasikan oleh Yunani menunjukkan betapa luasnya Houthi saat ini. Yakni Houthi turut menargetkan kapal-kapal yang melakukan perjalanan melalui Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab el Mandeb yang menghubungkan kedua jalur air tersebut. Diketahui Star Iris telah berlayar dari Brasil ke Bandara Khomeini di Iran, yakni pendukung utama dan pendukung Houthi dalam perang Yaman selama bertahun-tahun. Kelompok Houthi berusaha menggambarkan Star Iris sebagai kapal Amerika dan berhasil telah menargetkan kapal tersebut dengan banyak rudal. Terkait hal itu, pemilik utama Star Iris, yakni Star Bulk Carrier Corp di Athena, Yunani, tak memberikan komentar apapun perihal hal itu. Terkini militer Houthi tidak akan ragu untuk melakukan lebih banyak operasi sebagai pembalasan atas kejahatan Zionis terhadap saudara-saudara di jalur Gaza. Hal itu dilakukan sebagai tanggapan atas agresi Amerika Inggris yang tengah berlangsung soal memberikan dukungan Israel atas perang yang terjadi di jalur Gaza. Diketahui sebelumnya pada 6 Februari, Sari mengumumkan bahwa Angkatan Laut Yaman melakukan 2 operasi militer di Laut Merah yang menargetkan kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris. Adapun juru bicara tersebut menyatakan operasi pertama menargetkan kapal Amerika Serikat Star Nasia. Sementara operasi lainnya menargetkan British Morning Tide yang menggunakan rudal Angkatan Laut yang sesuai dan menekankan bahwa serangannya langsung dan akurat. Diketahui sebelumnya anggota Dewan Politik Tertinggi Yaman Muhammad Ali Al-Houthi menegaskan bahwa pejuangnya akan bertahan selama agresi dan pengapungan Israel di jalur Gaza masih berlangsung. Kemudian Al-Houthi menyatakan bahwa operasi Yaman akan berakhir ketika makanan, obat-obatan, dan kebutuhan kemanusiaan terpenuhi untuk seluruh warga Gaza. Selain itu, tindakan Houthi hanya akan berhenti apabila kejahatan genosida terhadap rakyat Gaza juga terhenti. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengklaim bahwa lembaganya tidak akan berpartisipasi dalam pemindahan paksa warga Palestina di Gaza. Adapun pihaknya juga mengungkapkan bahwa warga Palestina tidak memiliki tempat yang aman untuk dikunjungi lantaran Israel masih melakukan serangan militer. Terkini juru bicara PBB Stepan Dujarric menyatakan adanya menghormati hukum dan menghormati hukum internasional dan sepenuhnya menghormati perlindungan warga sipil turut diperlukan. Adapun pernyataan itu disampaikannya sebagai tanggapan terhadap rencana Israel untuk mengevakuasi sekira 1,5 juta warga sipil Palestina yang melarikan diri ke Rafah Selatan untuk mencari keselamatan. Seperti diketahui, militer Israel ingin melanjutkan operasinya melawan Hamas di kota perbatasan Mesir, meski telah memerintahkan warga sipil untuk mengungsi ke wilayah tersebut. Menurut Dujarric, sebagian besar warga Palestina di wilayah selatan tidak dapat dikirim kembali ke wilayah utara dan tengah yang penuh dengan persenjataan dan hingga kini Israel belum juga menghentikan serangannya di wilayah tersebut. Atas kondisi itu, mereka yang mengungsi menghadapi situasi kemanusiaan yang mengerikan dengan sedikitnya persediaan makanan dan kebutuhan lainnya.
Diketahui sebelumnya pejabat senior Hamas memperingatkan pada Minggu 11 Februari 2024, invasi darat Israel ke Rafah akan merusak negosiasi kesepakatan pertukaran para tahanan. Bersamaan dengan hal itu, invasi Israel juga akan merusak perundingan gencatan senjata. Menurut pejabat Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pasukan tentaranya tak akan mampu mencapai apa yang menjadi tujuannya. Diketahui sebelumnya, Benjamin Netanyahu juga sempat menyatakan bahwa ia akan bertekad untuk terus melancarkan serangan darat terhadap kota Rafah di bagian paling selatan Gaza. Bersamaan dengan rencananya itu, ia mengklaim bahwa Israel akan memberikan jalan yang aman bagi 1,3 juta pengungsi Palestina yang berlindung di kawasan tersebut. Lantas Netanyahu memerintahkan pasukannya untuk bersiap memasuki kota yang kini menampung lebih dari separuh total penduduk Gaza. Hal itu tetap dilakukan meski terdapat peringatan dari lembaga-lembaga bantuan dan komunitas internasional. Netanyahu hingga kini terus menekankan operasi di Rafah akan terus dilakukan hingga Hamas ikut tersingkir. Dilaporkan jumlah korban yang terluka akibat pemboman Israel di Rafah terus meningkat, yakni lebih dari 100 orang. Lantaran hal itu, para medis Palestina menyebut ambulans mengalami kesulitan untuk mengangkut sejumlah besar korban luka ke fasilitas kesehatan di kota Rafah pada Senin 12 Februari 2024. Bahkan jumlah ambulans yang tersedia juga tidak cukup untuk mengangkut para korban. Kendati demikian, tim petugas medis terus berusaha mengevakuasi para korban dari lokasi pemboman di Rafah menuju ke rumah sakit. Dilaporkan upaya penyelamatan terus dilakukan oleh kru petugas sipil sejak Minggu 11 Februari 2024 malam. Yakni mereka berusaha menyelamatkan korban yang tertimpa reruntuhan yang sebagian besar merupakan anak-anak. Terkini koridor rumah sakit Kuwait penuh dengan orang-orang terluka yang tengah dirawat. Beberapa korban yang terluka juga tengah terbaring di tanah. Terkait hal itu, militan Hamas menyatakan bahwa serangan tentara Israel di kota Rafah merupakan kelanjutan dari perang genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. Lantas, Hamas meminta pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Joe Biden dan Israel bertanggung jawab atas serangan di Rafah. Pasalnya, Israel telah mengabaikan keputusan Mahkamah Internasional. Selain itu, mereka juga menilai serangan di Rafah sebagai peningkatan yang disengaja dalam perang genosida, yakni yang memperluas cakupan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Terkini, Hamas meminta Liga Negara-Negara Arab, Organisasi Kerjasama Islam, dan Dewan Keamanan PBB agar mengambil tindakan secepatnya. Hal itu dimaksudkan untuk menghentikan agresi Zionis. Sebagai informasi, pasukan pertahanan Israel melakukan serangkaian serangan kekerasan di berbagai wilayah Rafah pada Minggu 11 Februari 2024 dan Senin 12 Februari 2024. Adapun serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 100 warga Palestina dan beberapa puluhan lainnya dinyatakan mengalami luka-luka. Diketahui dalam serangan tersebut Israel menggunakan kapal perang untuk mengebom pantai. Selain itu, IDF juga menggunakan helikopter untuk menembakkan senapan mesin ke warga dan pengungsi di barat Laut Rafah.
Larisna, kita jelang live mancanegara selengkapnya. Dilaporkan jumlah korban yang terluka akibat pemboman Israel di Rafah terus meningkat, yakni lebih dari 100 orang. Lantaran hal itu, para medis Palestina menyebut ambulans mengalami kesulitan untuk mengangkut sejumlah besar korban luka ke fasilitas kesehatan di kota Rafah pada Senin 12 Februari 2024. Bahkan jumlah ambulans yang tersedia juga tidak cukup untuk mengangkut para korban. Kendati demikian, tim petugas medis terus berusaha mengevakuasi para korban dari lokasi pemboman di Rafah menuju ke rumah sakit. Dilaporkan upaya penyelamatan terus dilakukan oleh kru petugas sipil sejak Minggu 11 Februari 2024 malam. Yakni mereka berusaha menyelamatkan korban yang tertimpa reruntuhan yang sebagian besar merupakan anak-anak. Terkini koridor rumah sakit Kuwait penuh dengan orang-orang terluka yang tengah dirawat. Beberapa korban yang terluka juga tengah terbaring di tanah. Terkait hal itu, militan Hamas menyatakan bahwa serangan tentara Israel di kota Rafah merupakan kelanjutan dari perang genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. Lantas, Hamas meminta pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Joe Biden dan Israel bertanggung jawab atas serangan di Rafah. Pasalnya, Israel telah mengabaikan keputusan Mahkamah Internasional. Selain itu, mereka juga menilai serangan di Rafah sebagai peningkatan yang disengaja dalam perang genosida, yakni yang memperluas cakupan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Terkini, Hamas meminta Liga Negara-Negara Arab, Organisasi Kerjasama Islam, dan Dewan Keamanan PBB agar mengambil tindakan secepatnya. Hal itu dimaksudkan untuk menghentikan agresi Zionis. Sebagai informasi, pasukan pertahanan Israel melakukan serangkaian serangan kekerasan di berbagai wilayah Rafah pada Minggu 11 Februari 2024 dan Senin 12 Februari 2024. Adapun serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 100 warga Palestina dan beberapa puluhan lainnya dinyatakan mengalami luka-luka. Diketahui dalam serangan tersebut Israel menggunakan kapal perang untuk mengebom pantai. Selain itu, IDF juga menggunakan helikopter untuk menembakkan senapan mesin ke warga dan pengungsi di barat Laut Rafah. Pengadilan Belanda pada Senin 12 Februari 2024 memerintahkan pemerintah untuk memblokir semua ekspor suku cadang jet tempur F-35 ke Israel. Hal itu dikarenakan khawatir jet tempur F-35 digunakan untuk melanggar hukum internasional selama perang di Gaza. Adapun pengadilan banding menyatakan Israel diberikan waktu sekira 7 hari untuk mematuhi perintah tersebut. Adapun hal itu diketahui juga memicu kekhawatiran di seluruh Eropa dan negara lain. Pasalnya, apabila hal itu terjadi, dampak perang tersebut akan memicu korban lebih banyak dan terjadi bencana kemanusiaan. Terkait kabar itu, Israel membantah melakukan pelanggaran, yakni Israel menyebut bahwa pasukan tentaranya sedang memerangi militan Hamas yang bertekad menghancurkan negaranya. Terkini Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, juga sempat mengatakan bahwa keputusan pemerintah Belanda itu juga terdapat seruan terselubung kepada Amerika Serikat untuk mengurangi pasokan senjata ke Israel lantaran tingginya korban sipil di Gaza. Sementara itu, Hakim Ketua Bas Boyle menyebut ada kemungkinan pemerintah Belanda mengizinkan ekspor suku cadang F-35 ke Israel di kemudian hari. Meski demikian, hal itu dilakukan dengan syarat ketat suku cadang tersebut tidak akan digunakan untuk melancarkan operasi militer di Gaza.
Adapun pemerintah Belanda menyatakan akan berusaha meyakinkan mitranya bahwa Israel akan tetap menjadi anggota yang dapat diandalkan dalam program F-35 dan bentuk kerjasama pertahanan internasional dan Eropa lainnya. Sebagai informasi, Pengadilan Banding Belanda memerintahkan Belanda pada 12 Februari untuk menghentikan pengiriman suku cadang jet tempur F-35 ke Israel setelah mengabulkan permohonan banding dari beberapa kelompok hak asasi manusia yang mengklaim memasok suku cadang tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional. Adapun komponen jet tersebut disimpan di gudang Belanda dan dikirim ke beberapa negara termasuk Israel sesuai dengan perjanjian ekspor. Seperti diketahui pada tahun lalu, kelompok hak asasi manusia menuduh Belanda terlibat dalam kejahatan perang Israel di Gaza lantaran ekspor komponen jet tersebut. Pengiriman tersebut menjadi sinyal pelanggaran hukum kemanusiaan berskala luas dan serius yang dilakukan Israel di Gaza. Diketahui sebelumnya kasus tersebut dibatalkan pada bulan Desember selesai pengadilan mengatakan bahwa masalah tersebut bersifat politis. Kondisi di Gaza yang memprihatinkan lantaran banyak korban sipil yang tewas dan terluka itu mendorong pemerintah Belanda mengambil langkah tersebut. Dilaporkan pekan lalu, pemerintah daerah Walon di Belgia untuk sementara menangguhkan 2 izin ekspor amunisi ke Israel. Adapun pemerintah daerah Walon menyebut keputusannya dipengaruhi oleh kasus Afrika Selatan yang melawan Israel di Mahkamah Internasional dan menuduh Tel Aviv melanggar Konvensi Genosida 1948. Unit penerbangan perusahaan investasi Jepang Itochu Corporation juga sempat mengumumkan bakal mengakhiri kerjasamanya dengan pembuat senjata Israel, Elbit Systems, pada akhir Februari. Terkini pabrikan F-35 Lockheed Martin menyatakan tengah mengevaluasi dampak keputusan pengadilan Belanda terhadap rantai pasokannya. Pihaknya menyatakan siap mendukung pemerintah Amerika Serikat dan sekutunya jika diperlukan. Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina menyatakan lebih dari 100 orang tewas akibat serangan udara Israel di Rafah pada Senin 12 Februari 2024. Yakni pesawat tempur menargetkan berbagai wilayah di kota tersebut dan helikopter Israel menembakkan senapan mesin di sepanjang wilayah perbatasan. Yakni PRCS menyatakan lusinan orang termasuk anak-anak tewas akibat serangan udara dan penembakan Israel yang sangat intens dan menghantam beberapa lokasi di Rafah. Menurutnya jumlah korban tersebut bertambah menyusul kekhawatiran internasional yang meningkat atas rencana serangan darat Israel di kota Gaza Selatan. PRCS juga mengatakan masih banyak orang yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan yang dikuasai Hamas di Gaza menyatakan sekira 94 orang kehilangan nyawa. Dilaporkan perbedaan tersebut mungkin terjadi lantaran Kementerian Kesehatan hanya memperbarui jumlah korban meninggal seusai jenazah diidentifikasi. Adapun kedua kelompok tersebut memperingatkan jumlah korban jiwa kemungkinan akan meningkat. Terkait dengan jumlah korban yang bertambah, Direktur Rumah Sakit Abu Yusuf Al-Najjar membuka suara. Yakni pihaknya menyatakan fasilitas medis di Rafah tak dapat menangani banyaknya korban luka akibat pemboman pendudukan Israel. Seperti diketahui dari rekaman video yang beredar menunjukkan bahwa kondisi kala itu sangat kacau, yakni di dalam Rumah Sakit Al-Kuwait di Rafah.
yakni tampak petugas medis mencoba menyadarkan seorang anak yang tidak bergerak dan terdapat adegan yang menunjukkan dokter merawat seorang pria yang terluka di lantai rumah sakit. Sementara itu dalam video lainnya, seorang wanita tak terhibur sembari menggendong jenazah anak yang dibalut kain putih. Dilaporkan sekira 2 masjid dan selusin rumah menjadi sasaran serangan tersebut. Meski demikian, saat ini militer Israel mengonfirmasi bahwa pihaknya melakukan serangkaian serangan. Adapun serangan tersebut diluncurkan di lokasi sasaran di daerah Sabora di Rafah, yang merupakan tempat 2 sandera Israel diselamatkan dalam operasi khusus. Sebagai informasi, Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni Tedros Adhanom kembali menyerukan untuk melakukan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza. Hal itu disampaikannya dalam acara KTT Pemerintah Dunia 2024 di Dubai. Dalam acara tersebut, Tedros turut menegaskan bahwa bantuan yang diberikan kepada Gaza sejauh ini dalam hal pasokan medis masih sangat sedikit. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Jepang mengaku sangat prihatin dengan laporan operasi militer Israel di Rafah. Pasalnya, kondisi di Rafah saat ini semakin memburuk bersamaan dengan jumlah korban yang terus bertambah. Direktur Penelitian dan Analisis di Arab, yakni Center Washington DC, Imad Harb, menyoroti kekecewaan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu perihal perang di Gaza. Menurut Imad Harb, Presiden Amerika Serikat Joe Biden harus melakukan lebih dari mengkritik pemimpin Israel secara tertutup. Kendati Biden merasa frustasi dengan Netanyahu, namun pihaknya menyebut komentar Presiden Amerika Serikat secara tertutup itu tak berarti apapun. Lantas, ia menyatakan Biden harus tegas memberikan tekanan kepada Israel agar mengakhiri serangan militernya di jalur Gaza. Diketahui rasa frustasi Biden terhadap Netanyahu muncul saat PBB dan kelompok hak asasi manusia meningkatkan kekhawatiran atas kemungkinan serangan darat Israel di Rafah yang merupakan sebuah kota di Gaza Selatan. Kendati Biden ragu untuk mengungkapkan rasa frustasinya ke publik, ia perlahan mulai menerima gagasan Benjamin Netanyahu. Diketahui lantaran terdapat perselisihan tersebut, Biden dan stafnya tak lagi memandang Netanyahu sebagai mitra produktif yang dapat dipengaruhi secara pribadi. Bahkan Joe Biden yang mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, mengatakan bahwa kampanye militer Israel di Gaza berlebihan. Terkait dengan ungkapan berlebihan yang disampaikan Biden, Netanyahu mengaku kecewa. Lantaran lantas hal itu memicu Netanyahu enggan berbicara dengan Presiden Amerika Serikat tersebut. Meski demikian, PM Israel itu menghargai dukungan yang diberikan Biden terhadap negaranya. Namun, Netanyahu mengaku tak paham terkait maksud pernyataan Biden perihal kondisi yang terjadi di Gaza saat ini. Seperti diketahui, kondisi para warga Gaza yang mengungsi saat ini sangat memprihatinkan, yakni mereka kekurangan makanan hingga obat-obatan. Bahkan jutaan warga Gaza juga kehilangan tempat tinggal dan mereka meninggalkan rumah untuk mencari tempat yang aman. Terkini Biden mengaku geram dengan Netanyahu yang berencana memerintahkan pasukan pertahanan Israel melakukan penetrasi di Rafah yang berbatasan dengan Mesir untuk menekan pasukan Hamas yang tersisa.
Menurut Biden, apabila hal itu dilakukan, banyak pihak memprediksi situasi akan semakin buruk untuk warga sipil. Seperti diketahui, saat ini Rafah menjadi tempat pengungsian bagi 1,3 juta orang atau hampir separuh dari penduduk Gaza. Adapun serangan yang akan dilancarkan IDF ke Rafah bisa berdampak mengerikan bagi warga sipil. Kendati begitu, Netanyahu sempat menyatakan bahwa ia telah memastikan keselamatan bagi warga sipil, yakni Netanyahu akan melakukan relokasi ke tempat yang aman. Namun Netanyahu mengakui hal itu tak akan mudah lantaran Hamas akan berusaha mempertahankan posisi warga sipil untuk melindungi mereka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menganggap perang di Gaza harus diselesaikan dengan menyerang Rafah yang merupakan tempat tinggal sementara para pengungsi dari Gaza. Adapun Benjamin Netanyahu pada Minggu 11 Februari 2024 menyatakan apabila Israel tak menyerang kota Rafah di jalur Gaza Selatan itu akan menandai bahwa negaranya telah kalah perang. Hal tersebut disampaikan Netanyahu bersamaan dengan pernyataan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, yang menyebut bahwa memperdalam operasi militer di Gaza akan membawa Israel lebih dekat pada apa yang digambarkan sebagai perjanjian realistis untuk pertukaran tahanan dengan perlawanan Palestina. Yoav Gallant membenarkan adanya niat tentara Israel untuk memasuki Rafah, yakni turut mengklaim bahwa tentara Israel akan mencapai batalion terakhir Hamas di kota tersebut. Adapun batalion terakhir itu dianggapnya sebagai benteng terakhir pejuang Palestina di Gaza. Diketahui sebelumnya Netanyahu telah memberi pernyataan serupa terkait kota-kota dan wilayah Palestina lainnya di masa lalu. Yakni awalnya mengklaim bahwa benteng Hamas berada di Gaza Utara dan khususnya di terowongan di bawah rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza. Kemudian pihak Israel juga mengklaim bahwa kota selatan Khan Younis merupakan ibu kota Hamas, yakni kota yang telah dibom berulang kali sejak awal perang sebelum fokus melakukan operasi di Rafah. Terkait dengan rencana Israel yang menyerang Rafah, militan Hamas menyatakan bahwa serangan yang diluncurkan itu justru memicu gagalnya perundingan pertukaran tahanan. Sementara itu, Qatar, Mesir, dan Washington dilaporkan melakukan upaya untuk mencapai perjanjian pertukaran tawanan yang baru. Namun terdapat perbedaan terkait syarat-syarat perjanjian tersebut, yakni terutama perihal dengan syarat Hamas untuk mengakhiri perang secara permanen. Sebagai informasi, kematian warga Palestina di jalur Gaza saat ini mencapai lebih dari 28.000 warga Palestina. Jumlah kematian tersebut meningkat setelah militan Hamas meluncurkan operasi Banjir Al-Aqsa untuk melawan pendudukan Israel. Bersamaan dengan hal itu, Israel tak terima dan melakukan balas dendam terhadap Hamas dengan meluncurkan serangan ke jalur Gaza. yakni Israel tak terima lantaran sekira 1.200 warga sipil dan asing tewas seusai diserang Hamas. Selain itu, Hamas pada awal Oktober juga telah menyandra sekira 240 warga Israel. Atas hal itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tak akan berhenti menyerang sebelum berhasil menumpas Hamas.
Dilaporkan Israel telah membebaskan 2 sandera yang ditahan militan Hamas di Rafah pada Senin 12 Februari 2024. Adapun Israel menyebut 2 sandera Israel Argentina itu telah diselamatkan dalam serangan di Rafah di tengah serangan udara besar-besaran Israel di kota Gaza Selatan. Menurut Israel, kedua pria tersebut berada dalam kondisi kesehatan yang cukup baik. Adapun mereka diantaranya bernama Fernando Simon Marman, 60 tahun, dan Louis Har, 70 tahun dari Kibbutz Nir Yitzhak. Keduanya termasuk di antara 240 atau lebih sandera yang ditangkap oleh Hamas dalam serangan terhadap Israel pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang dan memicu serangan balasan Israel. Terkait hal itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu turut memuji operasi penyelamatan sandera yang dilakukan pada Senin lalu. Bersamaan dengan hal itu, Netanyahu juga mengabaikan protes internasional mengenai rencananya melakukan serangan darat untuk membasmi 4 batalion Hamas di Rafah. Sementara itu, Laksamana Muda Daniel Hagari selaku juru bicara pasukan pertahanan Israel mengatakan para sandera ditahan di lantai 2 sebuah gedung yang dibobol dengan bahan peledak selama penggerebekan di tengah baku tembak dengan militan di sekitar gedung. Saat itu pasukan Israel telah terlibat dalam baku tembak besar-besaran di beberapa lokasi secara bersamaan dengan banyak pasukan Hamas. Diketahui sebelumnya Netanyahu mengatakan cukup banyak sandera yang masih hidup di jalur Gaza. Atas hal itu, Netanyahu mengklaim akan melakukan berbagai upaya yang dilakukan Israel untuk menjamin pembebasan mereka. Meski tak mudah, namun Benjamin Netanyahu berjanji akan melakukannya. Adapun pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu untuk menjawab surat terbuka Forum Sandera dan Keluarga Hilang. Yakni Forum Sandera dan Keluarga Hilang sempat mempertanyakan pendekatan Israel terhadap negosiasi yang sedang berlangsung dengan Hamas dan komitmennya untuk menjamin pembebasan para sandera. Sebagai informasi, masih terdapat 136 sandera yang ditahan di jalur Gaza. Menurut kantor Perdana Menteri Israel, dari jumlah tersebut, sekira 132 berasal dari serangan 7 Oktober 2023. Diperkirakan sekira 103 sandera masih hidup dan 29 orang lainnya dilaporkan tewas. Diketahui Hamas menyandera sebagian besar tawanan, namun beberapa diyakini ditawan oleh Jihad Islam Palestina dan kemungkinan diculik oleh kelompok kecil atau individu di Gaza. Sekira 3 negara besar penguasa Timur Tengah, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab kompak mengutuk rencana tentara Israel untuk menyerang Rafah, yakni yang merupakan di selatan jalur Gaza. Adapun hal itu dilakukan ketiga negara tersebut
yang mengikuti jejak Arab Saudi. Diketahui dalam laporan tertulisnya Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan keprihatinannya yang mendalam terhadap rencana pasukan pendudukan Israel yang akan menyerang kota Rafah pasca melakukan deportasi paksa. Lantas pemerintah Kuwait mulai mendorong pengaktifan mekanisme akuntabilitas internasional. Hal itu dilakukan dalam upaya untuk mengakhiri pelanggaran Israel terhadap hukum internasional, hukum kemanusiaan, dan resolusi internasional yang sah. Hal senada juga turut dilakukan pemerintah Qatar yang turut mengecam keras ancaman Israel untuk menyerang Rafah, yakni pemerintah Qatar mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak mencegah pasukan pendudukan Israel menginvasi dan mengusir warga Rafah. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menekan angka kematian akibat tindakan genosida yang dilakukan militer Israel di kota tersebut. Sementara itu, untuk menghentikan rencana penyerbuan Israel ke Rafah, Kementerian Luar Negeri UAE kini tengah bersiap untuk melancarkan operasi militer di daerah padat penduduk Rafah yang dipenuhi pengungsi Palestina. Adapun cara tersebut dilakukan untuk menekan dampak kemanusiaan serius yang mungkin disebabkan oleh operasi militer Israel di Rafah. Lantas kabar tersebut bak menjadi ancaman bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Diketahui sebelumnya Netanyahu memerintahkan pasukannya untuk bersiap memasuki kota tersebut sebagai bagian dari kampanyenya untuk menghancurkan kelompok militan Palestina Hamas. Meski demikian, Netanyahu telah meminta militernya melindungi warga sipil serta membantu masyarakat melakukan evakuasi mandiri dari Rafah. Kendati begitu, ancaman agresi yang dilakukan Israel memicu kekhawatiran internasional. Hal itu dikarenakan nasib juta pengungsi Gaza saat ini tengah berlindung di kota Rafah. Terkini Presiden Palestina Mahmud Abbas mengecam keras tindakan agresi yang dilakukan Israel ke kota Rafah. Mahmud Abbas menyatakan rencana yang disampaikan Netanyahu itu justru bertujuan untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Sementara itu, pemimpin Hamas di Gaza memperingatkan bahwa operasi pasukan militer Israel di Rafah dapat menyebabkan jatuhnya puluhan ribu korban jiwa di kota tersebut. Terlebih, Rafah merupakan tempat perlindungan terakhir bagi pengungsi Palestina. Serangan mematikan yang dilakukan Israel ke Rafah memicu ketakutan dan kesedihan bagi warga yang mengungsi di selatan Gaza. Adapun Said Al-Hams, 26 tahun di kamp pengungsi Rafah, menyatakan pihaknya kerap mendengar ledakan di Gaza. Adapun serangan tersebut sebelumnya tak ada peringatan atau pemberitahuan. Said menyatakan imbas serangan tersebut keponakannya yang lahir pada 40 hari yang lalu dinyatakan tewas. Sementara itu, ibu mereka mengalami luka-luka. Adapun lusinan serangan Israel menghantam Rafah, tempat sekitar 1,4 juta orang mencari perlindungan selama 4 bulan perang antara Israel dan militan Hamas. Sebagai informasi, kamp pengungsi tersebut terletak di jantung kota Rafah, yakni tempat banyak orang berkumpul setelah mengikuti perintah Israel untuk meninggalkan wilayah di jalur Gaza. Meskipun ada kekhawatiran internasional mengenai kemungkinan invasi darat
ke kota tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 12 Februari berjanji bahwa tekanan militer yang berkelanjutan merupakan satu-satunya cara untuk membebaskan semua sandera. Diketahui sebelumnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat menjanjikan Diketahui sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat menjanjikan akan memberikan perjalanan yang aman bagi puluhan ribu warga Palestina yang keluar dari kota Rafah paling selatan di Gaza. Hal itu akan dilakukannya menjelang rencana serangan darat Israel terhadap militan Hamas. Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa para pejabat Israel tengah menyusun rencana tersebut secara rinci. Adapun hal tersebut disampaikan menyusul rencana Netanyahu untuk memerintahkan pasukan Israel menyerang 4 batalion Hamas di Rafah. Bersamaan dengan hal itu, Netanyahu menegaskan bahwa kemenangan tidak dapat dicapai atas militan di Gaza tanpa mengusir mereka dari kota tersebut ke Mesir. Terkait dengan niatan Netanyahu, kritikus internasional terhadap PM Israel itu menyatakan kekhawatirannya terhadap kemungkinan serangan darat Israel. Mengingat lebih dari separuh, yakni 2,3 juta penduduk Gaza, berjejalan mengungsi di ujung selatan wilayah tersebut. Sementara itu, beberapa pejabat dunia menyatakan keprihatinannya secara mendalam perihal rencana perang Israel di Rafah dan janji keselamatan bagi warga Palestina. Lalu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut akan ada risiko terjadi tragedi besar apabila pasukan pertahanan Israel memperluas serangan mereka ke Rafah. Hal senada juga disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Sabtu 10 Februari 2024. Yakni Arab Saudi memperingatkan akan ada dampak yang sangat serius dari penyerbuan dan penargetan di Rafah. Selain itu, Arab Saudi juga menyerukan pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB segera. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mendesak Amerika Serikat untuk berhenti mempersenjatai Israel di tengah kekhawatiran atas serangan di Rafah. Pasalnya kematian di Gaza dan di Rafah telah meningkat lantaran Israel tak kunjung berhenti menyerang Gaza. Yakni korban tewas di Gaza telah lebih dari 28.000 warga sipil Palestina. Sementara itu korban tewas di Gaza telah mencapai lebih dari 100 orang. Dilaporkan Amerika Serikat merupakan penyedia senjata asing terpenting bagi Israel, yakni dana tersebut memberi Israel bantuan militer senilai 3,8 miliar dolar setiap tahunnya, yakni mulai dari jet tempur hingga bom berkekuatan besar. Diketahui hingga sejauh ini Washington tidak mengindahkan permintaan untuk memotong bantuan tersebut. Adapun Kepala Diplomat Uni Eropa juga mengecam perintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut lebih dari 1 juta warga Palestina yang berlindung di kota Rafah di Gaza itu perlu dievakuasi sebelum rencana operasi militer Israel di sana. Diketahui hal itu bukan pertama kalinya Borrell menyatakan keprihatinannya atas invasi ke kota Rafah di Gaza Selatan. Borrell pada Minggu 11 Februari 2024 mengatakan bahwa serangan di Rafah akan menyebabkan bencana kemanusiaan dan bakal terjadi ketegangan parah dengan negara tetangganya, Mesir. Di sisi lain, Borrell juga mencatat bahwa pengadilan Belanda pada Senin lalu juga memerintahkan pemerintah untuk
memblokir semua ekspor suku cadang jet tempur F-35 ke Israel. Adapun hal itu dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa suku cadang tersebut akan digunakan Israel dalam pelanggaran hukum internasional di Gaza. Borel menyatakan Israel membunuh terlalu banyak warga sipil di jalur Gaza. Kendati demikian, Israel tak kunjung melakukan tindakan yang nyata untuk mencegah pembunuhan tersebut. Komisaris Jenderal Badan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA yakni Philip Lazzarini membantah tuduhan Israel terkait di bawah markas besar mereka di Gaza terdapat terowongan Hamas. Yakni Philip Lazzarini mengatakan pada Sabtu 10 Februari 2024 malam bahwa badan tersebut tidak mengetahui apa yang ada di bawah markas besarnya di Gaza. Pasalnya markas tersebut telah dikosongkan dalam waktu yang cukup lama, yakni pada 12 Oktober 2023, 5 hari setelah perang dimulai. Lazzarini menegaskan pihaknya kerap melakukan inspeksi di dalam lokasi tersebut setiap 3 bulan sebelum meletusnya perang di Gaza. Namun pihaknya tidak mengenali ruang listrik yang berada di bawah bangunan UNRWA. Terkini pihak UNRWA juga merasa kesal dengan tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepada mereka. Lantas mereka kemudian mengajukan surat protes kepada pihak-pihak yang terlibat konflik. Diketahui sebelumnya UNRWA mengetahui kabar tersebut melalui laporan media berita. Pasalnya hingga kini UNRWA belum diberitahu secara langsung oleh Israel terkait klaim tersebut. Menurut Lazzarini, tuduhan Israel bukanlah hal yang benar, mengingat Gaza merupakan zona perang yang cukup aktif. Sebagai informasi, Israel sempat menuduh staf UNRWA mengetahui terowongan dan badan tersebut menyediakan dana untuk membangun kemampuan militer Hamas dan badan tersebut menyembunyikan sesuatu di dalam terowongan itu. Adapun klaim terbaru terhadap badan PBB tersebut merupakan tambahan dari pengumuman Israel sebelumnya, yakni dilaporkan sekira 12 staf badan tersebut terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Lantas tuduhan tersebut juga menyebabkan sekira selusin negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris menangguhkan pendanaan untuk badan PBB itu. Diketahui sejak awal Oktober 2023, Israel telah meluncurkan serangan balasan terhadap Hamas di Gaza. Atas serangan balasan yang tak kunjung usai yang dilakukan Israel, menyebabkan korban tewas bertambah menjadi lebih dari 28.000 warga Palestina. Kemudian dilaporkan sekira 67.000 lebih lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Dilaporkan pemberontak Houthi Yaman menembakkan 2 rudal ke sebuah kapal yang menuju pelabuhan di Iran pada Senin 12 Februari 2024. Atas hal itu menyebabkan kerusakan kecil namun tidak ada cedera pada awaknya. Hal itu turut dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, kapal Amerika yang mengangkut minyak curah itu menjadi sasaran sejumlah rudal Angkatan Laut mereka.
Adapun operasi tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina, sekaligus sebagai respons terhadap agresi Amerika Serikat Inggris terhadap Yaman. Sebagai informasi, serangan terhadap kapal curah Star Iris yang berbendera Kepulauan Marshall dan dioperasikan oleh Yunani menunjukkan betapa luasnya Houthi saat ini. Yakni Houthi turut menargetkan kapal-kapal yang melakukan perjalanan melalui Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab el Mandeb yang menghubungkan kedua jalur air tersebut. Diketahui Star Iris telah berlayar dari Brasil ke Bandara Khomeini di Iran, yakni pendukung utama dan pendukung Houthi dalam perang Yaman selama bertahun-tahun. Kelompok Houthi berusaha menggambarkan Star Iris sebagai kapal Amerika dan berhasil telah menargetkan kapal tersebut dengan banyak rudal. Terkait hal itu, pemilik utama Star Iris, yakni Star Bulk Carrier Corp di Athena, Yunani, tak memberikan komentar apapun perihal hal itu. Terkini militer Houthi tidak akan ragu untuk melakukan lebih banyak operasi sebagai pembalasan atas kejahatan Zionis terhadap saudara-saudara di jalur Gaza. Hal itu dilakukan sebagai tanggapan atas agresi Amerika Inggris yang tengah berlangsung soal memberikan dukungan Israel atas perang yang terjadi di jalur Gaza. Diketahui sebelumnya pada 6 Februari, Sari mengumumkan bahwa Angkatan Laut Yaman melakukan 2 operasi militer di Laut Merah yang menargetkan kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris. Adapun juru bicara tersebut menyatakan operasi pertama menargetkan kapal Amerika Serikat Star Nasia. Sementara operasi lainnya menargetkan British Morning Tide yang menggunakan rudal Angkatan Laut yang sesuai dan menekankan bahwa serangannya langsung dan akurat. Diketahui sebelumnya anggota Dewan Politik Tertinggi Yaman Muhammad Ali Al-Houthi menegaskan bahwa pejuangnya akan bertahan selama agresi dan pengapungan Israel di jalur Gaza masih berlangsung. Kemudian Al-Houthi menyatakan bahwa operasi Yaman akan berakhir ketika makanan, obat-obatan, dan kebutuhan kemanusiaan terpenuhi untuk seluruh warga Gaza. Selain itu, tindakan Houthi hanya akan berhenti apabila kejahatan genosida terhadap rakyat Gaza juga terhenti. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengklaim bahwa lembaganya tidak akan berpartisipasi dalam pemindahan paksa warga Palestina di Gaza. Adapun pihaknya juga mengungkapkan bahwa warga Palestina tidak memiliki tempat yang aman untuk dikunjungi lantaran Israel masih melakukan serangan militer. Terkini juru bicara PBB Stepan Dujarric menyatakan adanya menghormati hukum dan menghormati hukum internasional dan sepenuhnya menghormati perlindungan warga sipil turut diperlukan. Adapun pernyataan itu disampaikannya sebagai tanggapan terhadap rencana Israel untuk mengevakuasi sekira 1,5 juta warga sipil Palestina yang melarikan diri ke Rafah Selatan untuk mencari keselamatan. Seperti diketahui, militer Israel ingin melanjutkan operasinya melawan Hamas di kota perbatasan Mesir, meski telah memerintahkan warga sipil untuk mengungsi ke wilayah tersebut. Menurut Dujarric, sebagian besar warga Palestina di wilayah selatan tidak dapat dikirim kembali ke wilayah utara dan tengah yang penuh dengan persenjataan dan hingga kini Israel belum juga menghentikan serangannya di wilayah tersebut. Atas kondisi itu, mereka yang mengungsi menghadapi situasi kemanusiaan yang mengerikan dengan sedikitnya persediaan makanan dan kebutuhan lainnya.
Diketahui sebelumnya pejabat senior Hamas memperingatkan pada Minggu 11 Februari 2024, invasi darat Israel ke Rafah akan merusak negosiasi kesepakatan pertukaran para tahanan. Bersamaan dengan hal itu, invasi Israel juga akan merusak perundingan gencatan senjata. Menurut pejabat Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pasukan tentaranya tak akan mampu mencapai apa yang menjadi tujuannya. Diketahui sebelumnya, Benjamin Netanyahu juga sempat menyatakan bahwa ia akan bertekad untuk terus melancarkan serangan darat terhadap kota Rafah di bagian paling selatan Gaza. Bersamaan dengan rencananya itu, ia mengklaim bahwa Israel akan memberikan jalan yang aman bagi 1,3 juta pengungsi Palestina yang berlindung di kawasan tersebut. Lantas Netanyahu memerintahkan pasukannya untuk bersiap memasuki kota yang kini menampung lebih dari separuh total penduduk Gaza. Hal itu tetap dilakukan meski terdapat peringatan dari lembaga-lembaga bantuan dan komunitas internasional. Netanyahu hingga kini terus menekankan operasi di Rafah akan terus dilakukan hingga Hamas ikut tersingkir. Dilaporkan jumlah korban yang terluka akibat pemboman Israel di Rafah terus meningkat, yakni lebih dari 100 orang. Lantaran hal itu, para medis Palestina menyebut ambulans mengalami kesulitan untuk mengangkut sejumlah besar korban luka ke fasilitas kesehatan di kota Rafah pada Senin 12 Februari 2024. Bahkan jumlah ambulans yang tersedia juga tidak cukup untuk mengangkut para korban. Kendati demikian, tim petugas medis terus berusaha mengevakuasi para korban dari lokasi pemboman di Rafah menuju ke rumah sakit. Dilaporkan upaya penyelamatan terus dilakukan oleh kru petugas sipil sejak Minggu 11 Februari 2024 malam. Yakni mereka berusaha menyelamatkan korban yang tertimpa reruntuhan yang sebagian besar merupakan anak-anak. Terkini koridor rumah sakit Kuwait penuh dengan orang-orang terluka yang tengah dirawat. Beberapa korban yang terluka juga tengah terbaring di tanah. Terkait hal itu, militan Hamas menyatakan bahwa serangan tentara Israel di kota Rafah merupakan kelanjutan dari perang genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. Lantas, Hamas meminta pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Joe Biden dan Israel bertanggung jawab atas serangan di Rafah. Pasalnya, Israel telah mengabaikan keputusan Mahkamah Internasional. Selain itu, mereka juga menilai serangan di Rafah sebagai peningkatan yang disengaja dalam perang genosida, yakni yang memperluas cakupan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Terkini, Hamas meminta Liga Negara-Negara Arab, Organisasi Kerjasama Islam, dan Dewan Keamanan PBB agar mengambil tindakan secepatnya. Hal itu dimaksudkan untuk menghentikan agresi Zionis. Sebagai informasi, pasukan pertahanan Israel melakukan serangkaian serangan kekerasan di berbagai wilayah Rafah pada Minggu 11 Februari 2024 dan Senin 12 Februari 2024. Adapun serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 100 warga Palestina dan beberapa puluhan lainnya dinyatakan mengalami luka-luka. Diketahui dalam serangan tersebut Israel menggunakan kapal perang untuk mengebom pantai. Selain itu, IDF juga menggunakan helikopter untuk menembakkan senapan mesin ke warga dan pengungsi di barat Laut Rafah.
Larisna, kita jelang live mancanegara selengkapnya. Dilaporkan jumlah korban yang terluka akibat pemboman Israel di Rafah terus meningkat, yakni lebih dari 100 orang. Lantaran hal itu, para medis Palestina menyebut ambulans mengalami kesulitan untuk mengangkut sejumlah besar korban luka ke fasilitas kesehatan di kota Rafah pada Senin 12 Februari 2024. Bahkan jumlah ambulans yang tersedia juga tidak cukup untuk mengangkut para korban. Kendati demikian, tim petugas medis terus berusaha mengevakuasi para korban dari lokasi pemboman di Rafah menuju ke rumah sakit. Dilaporkan upaya penyelamatan terus dilakukan oleh kru petugas sipil sejak Minggu 11 Februari 2024 malam. Yakni mereka berusaha menyelamatkan korban yang tertimpa reruntuhan yang sebagian besar merupakan anak-anak. Terkini koridor rumah sakit Kuwait penuh dengan orang-orang terluka yang tengah dirawat. Beberapa korban yang terluka juga tengah terbaring di tanah. Terkait hal itu, militan Hamas menyatakan bahwa serangan tentara Israel di kota Rafah merupakan kelanjutan dari perang genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. Lantas, Hamas meminta pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Joe Biden dan Israel bertanggung jawab atas serangan di Rafah. Pasalnya, Israel telah mengabaikan keputusan Mahkamah Internasional. Selain itu, mereka juga menilai serangan di Rafah sebagai peningkatan yang disengaja dalam perang genosida, yakni yang memperluas cakupan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Terkini, Hamas meminta Liga Negara-Negara Arab, Organisasi Kerjasama Islam, dan Dewan Keamanan PBB agar mengambil tindakan secepatnya. Hal itu dimaksudkan untuk menghentikan agresi Zionis. Sebagai informasi, pasukan pertahanan Israel melakukan serangkaian serangan kekerasan di berbagai wilayah Rafah pada Minggu 11 Februari 2024 dan Senin 12 Februari 2024. Adapun serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 100 warga Palestina dan beberapa puluhan lainnya dinyatakan mengalami luka-luka. Diketahui dalam serangan tersebut Israel menggunakan kapal perang untuk mengebom pantai. Selain itu, IDF juga menggunakan helikopter untuk menembakkan senapan mesin ke warga dan pengungsi di barat Laut Rafah. Pengadilan Belanda pada Senin 12 Februari 2024 memerintahkan pemerintah untuk memblokir semua ekspor suku cadang jet tempur F-35 ke Israel. Hal itu dikarenakan khawatir jet tempur F-35 digunakan untuk melanggar hukum internasional selama perang di Gaza. Adapun pengadilan banding menyatakan Israel diberikan waktu sekira 7 hari untuk mematuhi perintah tersebut. Adapun hal itu diketahui juga memicu kekhawatiran di seluruh Eropa dan negara lain. Pasalnya, apabila hal itu terjadi, dampak perang tersebut akan memicu korban lebih banyak dan terjadi bencana kemanusiaan. Terkait kabar itu, Israel membantah melakukan pelanggaran, yakni Israel menyebut bahwa pasukan tentaranya sedang memerangi militan Hamas yang bertekad menghancurkan negaranya. Terkini Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, juga sempat mengatakan bahwa keputusan pemerintah Belanda itu juga terdapat seruan terselubung kepada Amerika Serikat untuk mengurangi pasokan senjata ke Israel lantaran tingginya korban sipil di Gaza. Sementara itu, Hakim Ketua Bas Boyle menyebut ada kemungkinan pemerintah Belanda mengizinkan ekspor suku cadang F-35 ke Israel di kemudian hari. Meski demikian, hal itu dilakukan dengan syarat ketat suku cadang tersebut tidak akan digunakan untuk melancarkan operasi militer di Gaza.
Adapun pemerintah Belanda menyatakan akan berusaha meyakinkan mitranya bahwa Israel akan tetap menjadi anggota yang dapat diandalkan dalam program F-35 dan bentuk kerjasama pertahanan internasional dan Eropa lainnya. Sebagai informasi, Pengadilan Banding Belanda memerintahkan Belanda pada 12 Februari untuk menghentikan pengiriman suku cadang jet tempur F-35 ke Israel setelah mengabulkan permohonan banding dari beberapa kelompok hak asasi manusia yang mengklaim memasok suku cadang tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional. Adapun komponen jet tersebut disimpan di gudang Belanda dan dikirim ke beberapa negara termasuk Israel sesuai dengan perjanjian ekspor. Seperti diketahui pada tahun lalu, kelompok hak asasi manusia menuduh Belanda terlibat dalam kejahatan perang Israel di Gaza lantaran ekspor komponen jet tersebut. Pengiriman tersebut menjadi sinyal pelanggaran hukum kemanusiaan berskala luas dan serius yang dilakukan Israel di Gaza. Diketahui sebelumnya kasus tersebut dibatalkan pada bulan Desember selesai pengadilan mengatakan bahwa masalah tersebut bersifat politis. Kondisi di Gaza yang memprihatinkan lantaran banyak korban sipil yang tewas dan terluka itu mendorong pemerintah Belanda mengambil langkah tersebut. Dilaporkan pekan lalu, pemerintah daerah Walon di Belgia untuk sementara menangguhkan 2 izin ekspor amunisi ke Israel. Adapun pemerintah daerah Walon menyebut keputusannya dipengaruhi oleh kasus Afrika Selatan yang melawan Israel di Mahkamah Internasional dan menuduh Tel Aviv melanggar Konvensi Genosida 1948. Unit penerbangan perusahaan investasi Jepang Itochu Corporation juga sempat mengumumkan bakal mengakhiri kerjasamanya dengan pembuat senjata Israel, Elbit Systems, pada akhir Februari. Terkini pabrikan F-35 Lockheed Martin menyatakan tengah mengevaluasi dampak keputusan pengadilan Belanda terhadap rantai pasokannya. Pihaknya menyatakan siap mendukung pemerintah Amerika Serikat dan sekutunya jika diperlukan. Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina menyatakan lebih dari 100 orang tewas akibat serangan udara Israel di Rafah pada Senin 12 Februari 2024. Yakni pesawat tempur menargetkan berbagai wilayah di kota tersebut dan helikopter Israel menembakkan senapan mesin di sepanjang wilayah perbatasan. Yakni PRCS menyatakan lusinan orang termasuk anak-anak tewas akibat serangan udara dan penembakan Israel yang sangat intens dan menghantam beberapa lokasi di Rafah. Menurutnya jumlah korban tersebut bertambah menyusul kekhawatiran internasional yang meningkat atas rencana serangan darat Israel di kota Gaza Selatan. PRCS juga mengatakan masih banyak orang yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan yang dikuasai Hamas di Gaza menyatakan sekira 94 orang kehilangan nyawa. Dilaporkan perbedaan tersebut mungkin terjadi lantaran Kementerian Kesehatan hanya memperbarui jumlah korban meninggal seusai jenazah diidentifikasi. Adapun kedua kelompok tersebut memperingatkan jumlah korban jiwa kemungkinan akan meningkat. Terkait dengan jumlah korban yang bertambah, Direktur Rumah Sakit Abu Yusuf Al-Najjar membuka suara. Yakni pihaknya menyatakan fasilitas medis di Rafah tak dapat menangani banyaknya korban luka akibat pemboman pendudukan Israel. Seperti diketahui dari rekaman video yang beredar menunjukkan bahwa kondisi kala itu sangat kacau, yakni di dalam Rumah Sakit Al-Kuwait di Rafah.
yakni tampak petugas medis mencoba menyadarkan seorang anak yang tidak bergerak dan terdapat adegan yang menunjukkan dokter merawat seorang pria yang terluka di lantai rumah sakit. Sementara itu dalam video lainnya, seorang wanita tak terhibur sembari menggendong jenazah anak yang dibalut kain putih. Dilaporkan sekira 2 masjid dan selusin rumah menjadi sasaran serangan tersebut. Meski demikian, saat ini militer Israel mengonfirmasi bahwa pihaknya melakukan serangkaian serangan. Adapun serangan tersebut diluncurkan di lokasi sasaran di daerah Sabora di Rafah, yang merupakan tempat 2 sandera Israel diselamatkan dalam operasi khusus. Sebagai informasi, Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni Tedros Adhanom kembali menyerukan untuk melakukan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza. Hal itu disampaikannya dalam acara KTT Pemerintah Dunia 2024 di Dubai. Dalam acara tersebut, Tedros turut menegaskan bahwa bantuan yang diberikan kepada Gaza sejauh ini dalam hal pasokan medis masih sangat sedikit. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Jepang mengaku sangat prihatin dengan laporan operasi militer Israel di Rafah. Pasalnya, kondisi di Rafah saat ini semakin memburuk bersamaan dengan jumlah korban yang terus bertambah. Direktur Penelitian dan Analisis di Arab, yakni Center Washington DC, Imad Harb, menyoroti kekecewaan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu perihal perang di Gaza. Menurut Imad Harb, Presiden Amerika Serikat Joe Biden harus melakukan lebih dari mengkritik pemimpin Israel secara tertutup. Kendati Biden merasa frustasi dengan Netanyahu, namun pihaknya menyebut komentar Presiden Amerika Serikat secara tertutup itu tak berarti apapun. Lantas, ia menyatakan Biden harus tegas memberikan tekanan kepada Israel agar mengakhiri serangan militernya di jalur Gaza. Diketahui rasa frustasi Biden terhadap Netanyahu muncul saat PBB dan kelompok hak asasi manusia meningkatkan kekhawatiran atas kemungkinan serangan darat Israel di Rafah yang merupakan sebuah kota di Gaza Selatan. Kendati Biden ragu untuk mengungkapkan rasa frustasinya ke publik, ia perlahan mulai menerima gagasan Benjamin Netanyahu. Diketahui lantaran terdapat perselisihan tersebut, Biden dan stafnya tak lagi memandang Netanyahu sebagai mitra produktif yang dapat dipengaruhi secara pribadi. Bahkan Joe Biden yang mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, mengatakan bahwa kampanye militer Israel di Gaza berlebihan. Terkait dengan ungkapan berlebihan yang disampaikan Biden, Netanyahu mengaku kecewa. Lantaran lantas hal itu memicu Netanyahu enggan berbicara dengan Presiden Amerika Serikat tersebut. Meski demikian, PM Israel itu menghargai dukungan yang diberikan Biden terhadap negaranya. Namun, Netanyahu mengaku tak paham terkait maksud pernyataan Biden perihal kondisi yang terjadi di Gaza saat ini. Seperti diketahui, kondisi para warga Gaza yang mengungsi saat ini sangat memprihatinkan, yakni mereka kekurangan makanan hingga obat-obatan. Bahkan jutaan warga Gaza juga kehilangan tempat tinggal dan mereka meninggalkan rumah untuk mencari tempat yang aman. Terkini Biden mengaku geram dengan Netanyahu yang berencana memerintahkan pasukan pertahanan Israel melakukan penetrasi di Rafah yang berbatasan dengan Mesir untuk menekan pasukan Hamas yang tersisa.
Menurut Biden, apabila hal itu dilakukan, banyak pihak memprediksi situasi akan semakin buruk untuk warga sipil. Seperti diketahui, saat ini Rafah menjadi tempat pengungsian bagi 1,3 juta orang atau hampir separuh dari penduduk Gaza. Adapun serangan yang akan dilancarkan IDF ke Rafah bisa berdampak mengerikan bagi warga sipil. Kendati begitu, Netanyahu sempat menyatakan bahwa ia telah memastikan keselamatan bagi warga sipil, yakni Netanyahu akan melakukan relokasi ke tempat yang aman. Namun Netanyahu mengakui hal itu tak akan mudah lantaran Hamas akan berusaha mempertahankan posisi warga sipil untuk melindungi mereka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menganggap perang di Gaza harus diselesaikan dengan menyerang Rafah yang merupakan tempat tinggal sementara para pengungsi dari Gaza. Adapun Benjamin Netanyahu pada Minggu 11 Februari 2024 menyatakan apabila Israel tak menyerang kota Rafah di jalur Gaza Selatan itu akan menandai bahwa negaranya telah kalah perang. Hal tersebut disampaikan Netanyahu bersamaan dengan pernyataan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, yang menyebut bahwa memperdalam operasi militer di Gaza akan membawa Israel lebih dekat pada apa yang digambarkan sebagai perjanjian realistis untuk pertukaran tahanan dengan perlawanan Palestina. Yoav Gallant membenarkan adanya niat tentara Israel untuk memasuki Rafah, yakni turut mengklaim bahwa tentara Israel akan mencapai batalion terakhir Hamas di kota tersebut. Adapun batalion terakhir itu dianggapnya sebagai benteng terakhir pejuang Palestina di Gaza. Diketahui sebelumnya Netanyahu telah memberi pernyataan serupa terkait kota-kota dan wilayah Palestina lainnya di masa lalu. Yakni awalnya mengklaim bahwa benteng Hamas berada di Gaza Utara dan khususnya di terowongan di bawah rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza. Kemudian pihak Israel juga mengklaim bahwa kota selatan Khan Younis merupakan ibu kota Hamas, yakni kota yang telah dibom berulang kali sejak awal perang sebelum fokus melakukan operasi di Rafah. Terkait dengan rencana Israel yang menyerang Rafah, militan Hamas menyatakan bahwa serangan yang diluncurkan itu justru memicu gagalnya perundingan pertukaran tahanan. Sementara itu, Qatar, Mesir, dan Washington dilaporkan melakukan upaya untuk mencapai perjanjian pertukaran tawanan yang baru. Namun terdapat perbedaan terkait syarat-syarat perjanjian tersebut, yakni terutama perihal dengan syarat Hamas untuk mengakhiri perang secara permanen. Sebagai informasi, kematian warga Palestina di jalur Gaza saat ini mencapai lebih dari 28.000 warga Palestina. Jumlah kematian tersebut meningkat setelah militan Hamas meluncurkan operasi Banjir Al-Aqsa untuk melawan pendudukan Israel. Bersamaan dengan hal itu, Israel tak terima dan melakukan balas dendam terhadap Hamas dengan meluncurkan serangan ke jalur Gaza. yakni Israel tak terima lantaran sekira 1.200 warga sipil dan asing tewas seusai diserang Hamas. Selain itu, Hamas pada awal Oktober juga telah menyandra sekira 240 warga Israel. Atas hal itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tak akan berhenti menyerang sebelum berhasil menumpas Hamas.
Dilaporkan Israel telah membebaskan 2 sandera yang ditahan militan Hamas di Rafah pada Senin 12 Februari 2024. Adapun Israel menyebut 2 sandera Israel Argentina itu telah diselamatkan dalam serangan di Rafah di tengah serangan udara besar-besaran Israel di kota Gaza Selatan. Menurut Israel, kedua pria tersebut berada dalam kondisi kesehatan yang cukup baik. Adapun mereka diantaranya bernama Fernando Simon Marman, 60 tahun, dan Lois Har, 70 tahun dari Kibbutz Nir Yitzhak. Keduanya termasuk di antara 240 atau lebih sandera yang ditangkap oleh Hamas dalam serangan terhadap Israel pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang dan memicu serangan balasan Israel. Terkait hal itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu turut memuji operasi penyelamatan sandera yang dilakukan pada Senin lalu. Bersamaan dengan hal itu, Netanyahu juga mengabaikan protes internasional mengenai rencananya melakukan serangan darat untuk membasmi 4 batalion Hamas di Rafah. Sementara itu, Laksamana Muda Daniel Hagari selaku juru bicara pasukan pertahanan Israel mengatakan para sandera ditahan di lantai 2 sebuah gedung yang dibobol dengan bahan peledak selama penggerebekan di tengah baku tembak dengan militan di sekitar gedung. Saat itu pasukan Israel telah terlibat dalam baku tembak besar-besaran di beberapa lokasi secara bersamaan dengan banyak pasukan Hamas. Diketahui sebelumnya Netanyahu mengatakan cukup banyak sandera yang masih hidup di jalur Gaza. Atas hal itu, Netanyahu mengklaim akan melakukan berbagai upaya yang dilakukan Israel untuk menjamin pembebasan mereka. Meski tak mudah, namun Benjamin Netanyahu berjanji akan melakukannya. Adapun pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu untuk menjawab surat terbuka Forum Sandera dan Keluarga Hilang. Yakni Forum Sandera dan Keluarga Hilang sempat mempertanyakan pendekatan Israel terhadap negosiasi yang sedang berlangsung dengan Hamas dan komitmennya untuk menjamin pembebasan para sandera. Sebagai informasi, masih terdapat 136 sandera yang ditahan di jalur Gaza. Menurut kantor Perdana Menteri Israel, dari jumlah tersebut, sekira 132 berasal dari serangan 7 Oktober 2023. Diperkirakan sekira 103 sandera masih hidup dan 29 orang lainnya dilaporkan tewas. Diketahui Hamas menyandera sebagian besar tawanan, namun beberapa diyakini ditawan oleh Jihad Islam Palestina dan kemungkinan diculik oleh kelompok kecil atau individu di Gaza. Sekira 3 negara besar penguasa Timur Tengah, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab kompak mengutuk rencana tentara Israel untuk menyerang Rafah, yakni yang merupakan di selatan jalur Gaza. Adapun hal itu dilakukan ketiga negara tersebut
yang mengikuti jejak Arab Saudi. Diketahui dalam laporan tertulisnya Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan keprihatinannya yang mendalam terhadap rencana pasukan pendudukan Israel yang akan menyerang kota Rafah pasca melakukan deportasi paksa. Lantas pemerintah Kuwait mulai mendorong pengaktifan mekanisme akuntabilitas internasional. Hal itu dilakukan dalam upaya untuk mengakhiri pelanggaran Israel terhadap hukum internasional, hukum kemanusiaan, dan resolusi internasional yang sah. Hal senada juga turut dilakukan pemerintah Qatar yang turut mengecam keras ancaman Israel untuk menyerang Rafah, yakni pemerintah Qatar mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak mencegah pasukan pendudukan Israel menginvasi dan mengusir warga Rafah. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menekan angka kematian akibat tindakan genosida yang dilakukan militer Israel di kota tersebut. Sementara itu, untuk menghentikan rencana penyerbuan Israel ke Rafah, Kementerian Luar Negeri UAE kini tengah bersiap untuk melancarkan operasi militer di daerah padat penduduk Rafah yang dipenuhi pengungsi Palestina. Adapun cara tersebut dilakukan untuk menekan dampak kemanusiaan serius yang mungkin disebabkan oleh operasi militer Israel di Rafah. Lantas kabar tersebut bak menjadi ancaman bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Diketahui sebelumnya Netanyahu memerintahkan pasukannya untuk bersiap memasuki kota tersebut sebagai bagian dari kampanyenya untuk menghancurkan kelompok militan Palestina Hamas. Meski demikian, Netanyahu telah meminta militernya melindungi warga sipil serta membantu masyarakat melakukan evakuasi mandiri dari Rafah. Kendati begitu, ancaman agresi yang dilakukan Israel memicu kekhawatiran internasional. Hal itu dikarenakan nasib juta pengungsi Gaza saat ini tengah berlindung di kota Rafah. Terkini Presiden Palestina Mahmud Abbas mengecam keras tindakan agresi yang dilakukan Israel ke kota Rafah. Mahmud Abbas menyatakan rencana yang disampaikan Netanyahu itu justru bertujuan untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Sementara itu, pemimpin Hamas di Gaza memperingatkan bahwa operasi pasukan militer Israel di Rafah dapat menyebabkan jatuhnya puluhan ribu korban jiwa di kota tersebut. Terlebih, Rafah merupakan tempat perlindungan terakhir bagi pengungsi Palestina. Serangan mematikan yang dilakukan Israel ke Rafah memicu ketakutan dan kesedihan bagi warga yang mengungsi di selatan Gaza. Adapun Said Al-Hams, 26 tahun di kamp pengungsi Rafah, menyatakan pihaknya kerap mendengar ledakan di Gaza. Adapun serangan tersebut sebelumnya tak ada peringatan atau pemberitahuan. Said menyatakan imbas serangan tersebut keponakannya yang lahir pada 40 hari yang lalu dinyatakan tewas. Sementara itu, ibu mereka mengalami luka-luka. Adapun lusinan serangan Israel menghantam Rafah, tempat sekitar 1,4 juta orang mencari perlindungan selama 4 bulan perang antara Israel dan militan Hamas. Sebagai informasi, kamp pengungsi tersebut terletak di jantung kota Rafah, yakni tempat banyak orang berkumpul setelah mengikuti perintah Israel untuk meninggalkan wilayah di jalur Gaza.
Meskipun ada kekhawatiran internasional mengenai kemungkinan invasi darat ke kota tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 12 Februari berjanji bahwa tekanan militer yang berkelanjutan merupakan satu-satunya cara untuk membebaskan semua sandera. Diketahui sebelumnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat menjanjikan Diketahui sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat menjanjikan akan memberikan perjalanan yang aman bagi puluhan ribu warga Palestina yang keluar dari kota Rafah paling selatan di Gaza. Hal itu akan dilakukannya menjelang rencana serangan darat Israel terhadap militan Hamas. Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa para pejabat Israel tengah menyusun rencana tersebut secara rinci. Adapun hal tersebut disampaikan menyusul rencana Netanyahu untuk memerintahkan pasukan Israel menyerang 4 batalion Hamas di Rafah. Bersamaan dengan hal itu, Netanyahu menegaskan bahwa kemenangan tidak dapat dicapai atas militan di Gaza tanpa mengusir mereka dari kota tersebut ke Mesir. Terkait dengan niatan Netanyahu, kritikus internasional terhadap PM Israel itu menyatakan kekhawatirannya terhadap kemungkinan serangan darat Israel. Mengingat lebih dari separuh, yakni 2,3 juta penduduk Gaza, berjejalan mengungsi di ujung selatan wilayah tersebut. Sementara itu, beberapa pejabat dunia menyatakan keprihatinannya secara mendalam perihal rencana perang Israel di Rafah dan janji keselamatan bagi warga Palestina. Lalu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut akan ada risiko terjadi tragedi besar apabila pasukan pertahanan Israel memperluas serangan mereka ke Rafah. Hal senada juga disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Sabtu 10 Februari 2024. Yakni Arab Saudi memperingatkan akan ada dampak yang sangat serius dari penyerbuan dan penargetan di Rafah. Selain itu, Arab Saudi juga menyerukan pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB segera. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mendesak Amerika Serikat untuk berhenti mempersenjatai Israel di tengah kekhawatiran atas serangan di Rafah. Pasalnya kematian di Gaza dan di Rafah telah meningkat lantaran Israel tak kunjung berhenti menyerang Gaza. Yakni korban tewas di Gaza telah lebih dari 28.000 warga sipil Palestina. Sementara itu korban tewas di Gaza telah mencapai lebih dari 100 orang. Dilaporkan Amerika Serikat merupakan penyedia senjata asing terpenting bagi Israel, yakni dana tersebut memberi Israel bantuan militer senilai 3,8 miliar dolar setiap tahunnya, yakni mulai dari jet tempur hingga bom berkekuatan besar. Diketahui hingga sejauh ini Washington tidak mengindahkan permintaan untuk memotong bantuan tersebut. Adapun Kepala Diplomat Uni Eropa juga mengecam perintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut lebih dari 1 juta warga Palestina yang berlindung di kota Rafah di Gaza itu perlu dievakuasi sebelum rencana operasi militer Israel di sana. Diketahui hal itu bukan pertama kalinya Borrell menyatakan keprihatinannya atas invasi ke kota Rafah di Gaza Selatan. Borrell pada Minggu 11 Februari 2024 mengatakan bahwa serangan di Rafah akan menyebabkan bencana kemanusiaan dan bakal terjadi ketegangan parah dengan negara tetangganya, Mesir. Di sisi lain, Borrell juga mencatat bahwa pengadilan Belanda pada Senin lalu juga memerintahkan
pemerintah untuk memblokir semua ekspor suku cadang jet tempur F-35 ke Israel. Adapun hal itu dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa suku cadang tersebut akan digunakan Israel dalam pelanggaran hukum internasional di Gaza. Borrell menyatakan Israel membunuh terlalu banyak warga sipil di jalur Gaza. Kendati demikian, Israel tak kunjung melakukan tindakan yang nyata untuk mencegah pembunuhan tersebut. Komisaris Jenderal Badan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA yakni Philip Lazzarini membantah tuduhan Israel terkait di bawah markas besar mereka di Gaza terdapat terowongan Hamas. Yakni Philip Lazzarini mengatakan pada Sabtu 10 Februari 2024 malam bahwa badan tersebut tidak mengetahui apa yang ada di bawah markas besarnya di Gaza. Pasalnya markas tersebut telah dikosongkan dalam waktu yang cukup lama, yakni pada 12 Oktober 2023, 5 hari setelah perang dimulai. Lazzarini menegaskan pihaknya kerap melakukan inspeksi di dalam lokasi tersebut setiap 3 bulan sebelum meletusnya perang di Gaza. Namun pihaknya tidak mengenali ruang listrik yang berada di bawah bangunan UNRWA. Terkini pihak UNRWA juga merasa kesal dengan tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepada mereka. Lantas mereka kemudian mengajukan surat protes kepada pihak-pihak yang terlibat konflik. Diketahui sebelumnya UNRWA mengetahui kabar tersebut melalui laporan media berita. Pasalnya hingga kini UNRWA belum diberitahu secara langsung oleh Israel terkait klaim tersebut. Menurut Lazzarini, tuduhan Israel bukanlah hal yang benar, mengingat Gaza merupakan zona perang yang cukup aktif. Sebagai informasi, Israel sempat menuduh staf UNRWA mengetahui terowongan dan badan tersebut menyediakan dana untuk membangun kemampuan militer Hamas dan badan tersebut menyembunyikan sesuatu di dalam terowongan itu. Adapun klaim terbaru terhadap badan PBB tersebut merupakan tambahan dari pengumuman Israel sebelumnya, yakni dilaporkan sekira 12 staf badan tersebut terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Lantas tuduhan tersebut juga menyebabkan sekira selusin negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris menangguhkan pendanaan untuk badan PBB itu. Diketahui sejak awal Oktober 2023, Israel telah meluncurkan serangan balasan terhadap Hamas di Gaza. Atas serangan balasan yang tak kunjung usai yang dilakukan Israel, menyebabkan korban tewas bertambah menjadi lebih dari 28.000 warga Palestina. Kemudian dilaporkan sekira 67.000 lebih lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Dilaporkan pemberontak Houthi Yaman menembakkan 2 rudal ke sebuah kapal yang menuju pelabuhan di Iran pada Senin 12 Februari 2024. Atas hal itu menyebabkan kerusakan kecil namun tidak ada cedera pada awaknya. Hal itu turut dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, kapal Amerika yang mengangkut minyak curah itu menjadi sasaran sejumlah rudal Angkatan Laut mereka.
Adapun operasi tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina, sekaligus sebagai respons terhadap agresi Amerika Serikat Inggris terhadap Yaman. Sebagai informasi, serangan terhadap kapal curah Star Iris yang berbendera Kepulauan Marshall dan dioperasikan oleh Yunani menunjukkan betapa luasnya Houthi saat ini. Yakni Houthi turut menargetkan kapal-kapal yang melakukan perjalanan melalui Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan kedua jalur air tersebut. Diketahui Star Iris telah berlayar dari Brasil ke Bandara Khomeini di Iran, yakni pendukung utama dan pendukung Houthi dalam perang Yaman selama bertahun-tahun. Kelompok Houthi berusaha menggambarkan Star Iris sebagai kapal Amerika dan berhasil telah menargetkan kapal tersebut dengan banyak rudal. Terkait hal itu, pemilik utama Star Iris, yakni Star Bulk Carrier Corp di Athena, Yunani, tak memberikan komentar apapun perihal hal itu. Terkini, militer Houthi tidak akan ragu untuk melakukan lebih banyak operasi sebagai pembalasan atas kejahatan Zionis terhadap saudara-saudara di jalur Gaza. Hal itu dilakukan sebagai tanggapan atas agresi Amerika Inggris yang tengah berlangsung soal memberikan dukungan Israel atas perang yang terjadi di jalur Gaza. Diketahui sebelumnya pada 6 Februari, Sari mengumumkan bahwa Angkatan Laut Yaman melakukan 2 operasi militer di Laut Merah yang menargetkan kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris. Adapun juru bicara tersebut menyatakan operasi pertama menargetkan kapal Amerika Serikat Star Nasia. Sementara operasi lainnya menargetkan British Morning Tide yang menggunakan rudal angkatan laut yang sesuai dan menekankan bahwa serangannya langsung dan akurat. Diketahui sebelumnya anggota Dewan Politik Tertinggi Yaman Muhammad Ali Al-Houthi menegaskan bahwa pejuangnya akan bertahan selama agresi dan pengapungan Israel di jalur Gaza masih berlangsung. Kemudian Al-Houthi menyatakan bahwa operasi Yaman akan berakhir ketika makanan, obat-obatan, dan kebutuhan kemanusiaan terpenuhi untuk seluruh warga Gaza. Selain itu, tindakan Houthi hanya akan berhenti apabila kejahatan genosida terhadap rakyat Gaza juga terhenti. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengklaim bahwa lembaganya tidak akan berpartisipasi dalam pemindahan paksa warga Palestina di Gaza. Adapun pihaknya juga mengungkapkan bahwa warga Palestina tidak memiliki tempat yang aman untuk dikunjungi lantaran Israel masih melakukan serangan militer. Terkini juru bicara PBB Stepan Dujarric menyatakan adanya menghormati hukum dan menghormati hukum internasional dan sepenuhnya menghormati perlindungan warga sipil turut diperlukan. Adapun pernyataan itu disampaikannya sebagai tanggapan terhadap rencana Israel untuk mengevakuasi sekira 1,5 juta warga sipil Palestina yang melarikan diri ke Rafah Selatan untuk mencari keselamatan. Seperti diketahui, militer Israel ingin melanjutkan operasinya melawan Hamas di kota perbatasan Mesir, meski telah memerintahkan warga sipil untuk mengungsi ke wilayah tersebut. Menurut Dujarric, sebagian besar warga Palestina di wilayah selatan tidak dapat dikirim kembali ke wilayah utara dan tengah yang penuh dengan persenjataan dan hingga kini Israel belum juga menghentikan serangannya di wilayah tersebut. Atas kondisi itu, mereka yang mengungsi menghadapi situasi kemanusiaan yang mengerikan dengan sedikitnya persediaan makanan dan kebutuhan lainnya.
Diketahui sebelumnya pejabat senior Hamas memperingatkan pada Minggu 11 Februari 2024, invasi darat Israel ke Rafah akan merusak negosiasi kesepakatan pertukaran para tahanan. Bersamaan dengan hal itu, invasi Israel juga akan merusak perundingan gencatan senjata. Menurut pejabat Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pasukan tentaranya tak akan mampu mencapai apa yang menjadi tujuannya. Diketahui sebelumnya, Benjamin Netanyahu juga sempat menyatakan bahwa ia akan bertekad untuk terus melancarkan serangan darat terhadap kota Rafah di bagian paling selatan Gaza. Bersamaan dengan rencananya itu, ia mengklaim bahwa Israel akan memberikan jalan yang aman bagi 1,3 juta pengungsi Palestina yang berlindung di kawasan tersebut. Lantas Netanyahu memerintahkan pasukannya untuk bersiap memasuki kota yang kini menampung lebih dari separuh total penduduk Gaza. Hal itu tetap dilakukan meski terdapat peringatan dari lembaga-lembaga bantuan dan komunitas internasional. Netanyahu hingga kini terus menekankan operasi di Rafah akan terus dilakukan hingga Hamas ikut tersingkir. Dilaporkan jumlah korban yang terluka akibat pemboman Israel di Rafah terus meningkat, yakni lebih dari 100 orang. Lantaran hal itu, para medis Palestina menyebut ambulans mengalami kesulitan untuk mengangkut sejumlah besar korban luka ke fasilitas kesehatan di kota Rafah pada Senin 12 Februari 2024. Bahkan jumlah ambulans yang tersedia juga tidak cukup untuk mengangkut para korban. Kendati demikian, tim petugas medis terus berusaha mengevakuasi para korban dari lokasi pemboman di Rafah menuju ke rumah sakit. Dilaporkan upaya penyelamatan terus dilakukan oleh kru petugas sipil sejak Minggu 11 Februari 2024 malam. Yakni mereka berusaha menyelamatkan korban yang tertimpa reruntuhan yang sebagian besar merupakan anak-anak. Terkini koridor rumah sakit Kuwait penuh dengan orang-orang terluka yang tengah dirawat. Beberapa korban yang terluka juga tengah terbaring di tanah. Terkait hal itu, militan Hamas menyatakan bahwa serangan tentara Israel di kota Rafah merupakan kelanjutan dari perang genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. Lantas, Hamas meminta pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Joe Biden dan Israel bertanggung jawab atas serangan di Rafah. Pasalnya, Israel telah mengabaikan keputusan Mahkamah Internasional. Selain itu, mereka juga menilai serangan di Rafah sebagai peningkatan yang disengaja dalam perang genosida, yakni yang memperluas cakupan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Terkini, Hamas meminta Liga Negara-Negara Arab, Organisasi Kerjasama Islam, dan Dewan Keamanan PBB agar mengambil tindakan secepatnya. Hal itu dimaksudkan untuk menghentikan agresi Zionis. Sebagai informasi, pasukan pertahanan Israel melakukan serangkaian serangan kekerasan di berbagai wilayah Rafah pada Minggu 11 Februari 2024 dan Senin 12 Februari 2024. Adapun serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 100 warga Palestina dan beberapa puluhan lainnya dinyatakan mengalami luka-luka. Diketahui dalam serangan tersebut Israel menggunakan kapal perang untuk mengebom pantai. Selain itu, IDF juga menggunakan helikopter untuk menembakkan senapan mesin ke warga dan pengungsi di barat Laut Rafah.
Larisna, kita jelang live mancanegara selengkapnya. Dilaporkan jumlah korban yang terluka akibat pemboman Israel di Rafah terus meningkat, yakni lebih dari 100 orang. Lantaran hal itu, para medis Palestina menyebut ambulans mengalami kesulitan untuk mengangkut sejumlah besar korban luka ke fasilitas kesehatan di kota Rafah pada Senin 12 Februari 2024. Bahkan jumlah ambulans yang tersedia juga tidak cukup untuk mengangkut para korban. Kendati demikian, tim petugas medis terus berusaha mengevakuasi para korban dari lokasi pemboman di Rafah menuju ke rumah sakit. Dilaporkan upaya penyelamatan terus dilakukan oleh kru petugas sipil sejak Minggu 11 Februari 2024 malam. Yakni mereka berusaha menyelamatkan korban yang tertimpa reruntuhan yang sebagian besar merupakan anak-anak. Terkini koridor rumah sakit Kuwait penuh dengan orang-orang terluka yang tengah dirawat. Beberapa korban yang terluka juga tengah terbaring di tanah. Terkait hal itu, militan Hamas menyatakan bahwa serangan tentara Israel di kota Rafah merupakan kelanjutan dari perang genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. Lantas, Hamas meminta pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Joe Biden dan Israel bertanggung jawab atas serangan di Rafah. Pasalnya, Israel telah mengabaikan keputusan Mahkamah Internasional. Selain itu, mereka juga menilai serangan di Rafah sebagai peningkatan yang disengaja dalam perang genosida, yakni yang memperluas cakupan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Terkini, Hamas meminta Liga Negara-Negara Arab, Organisasi Kerjasama Islam, dan Dewan Keamanan PBB agar mengambil tindakan secepatnya. Hal itu dimaksudkan untuk menghentikan agresi Zionis. Sebagai informasi, pasukan pertahanan Israel melakukan serangkaian serangan kekerasan di berbagai wilayah Rafah pada Minggu 11 Februari 2024 dan Senin 12 Februari 2024. Adapun serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 100 warga Palestina dan beberapa puluhan lainnya dinyatakan mengalami luka-luka. Diketahui dalam serangan tersebut Israel menggunakan kapal perang untuk mengebom pantai. Selain itu, IDF juga menggunakan helikopter untuk menembakkan senapan mesin ke warga dan pengungsi di barat Laut Rafah. Pengadilan Belanda pada Senin 12 Februari 2024 memerintahkan pemerintah untuk memblokir semua ekspor suku cadang jet tempur F-35 ke Israel. Hal itu dikarenakan khawatir jet tempur F-35 digunakan untuk melanggar hukum internasional selama perang di Gaza. Adapun pengadilan banding menyatakan Israel diberikan waktu sekira 7 hari untuk mematuhi perintah tersebut. Adapun hal itu diketahui juga memicu kekhawatiran di seluruh Eropa dan negara lain. Pasalnya, apabila hal itu terjadi, dampak perang tersebut akan memicu korban lebih banyak dan terjadi bencana kemanusiaan. Terkait kabar itu, Israel membantah melakukan pelanggaran, yakni Israel menyebut bahwa pasukan tentaranya sedang memerangi militan Hamas yang bertekad menghancurkan negaranya. Terkini Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, juga sempat mengatakan bahwa keputusan pemerintah Belanda itu juga terdapat seruan terselubung kepada Amerika Serikat untuk mengurangi pasokan senjata ke Israel lantaran tingginya korban sipil di Gaza. Sementara itu, Hakim Ketua Bas Boyle menyebut ada kemungkinan pemerintah Belanda mengizinkan ekspor suku cadang F-35 ke Israel di kemudian hari. Meski demikian, hal itu dilakukan dengan syarat ketat suku cadang tersebut tidak akan digunakan untuk melancarkan operasi militer di Gaza.
Adapun pemerintah Belanda menyatakan akan berusaha meyakinkan mitranya bahwa Israel akan tetap menjadi anggota yang dapat diandalkan dalam program F-35 dan bentuk kerjasama pertahanan internasional dan Eropa lainnya. Sebagai informasi, Pengadilan Banding Belanda memerintahkan Belanda pada 12 Februari untuk menghentikan pengiriman suku cadang jet tempur F-35 ke Israel setelah mengabulkan permohonan banding dari beberapa kelompok hak asasi manusia yang mengklaim memasok suku cadang tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional. Adapun komponen jet tersebut disimpan di gudang Belanda dan dikirim ke beberapa negara termasuk Israel sesuai dengan perjanjian ekspor. Seperti diketahui pada tahun lalu, kelompok hak asasi manusia menuduh Belanda terlibat dalam kejahatan perang Israel di Gaza lantaran ekspor komponen jet tersebut. Pengiriman tersebut menjadi sinyal pelanggaran hukum kemanusiaan berskala luas dan serius yang dilakukan Israel di Gaza. Diketahui sebelumnya kasus tersebut dibatalkan pada bulan Desember selesai pengadilan mengatakan bahwa masalah tersebut bersifat politis. Kondisi di Gaza yang memprihatinkan lantaran banyak korban sipil yang tewas dan terluka itu mendorong pemerintah Belanda mengambil langkah tersebut. Dilaporkan pekan lalu, pemerintah daerah Walon di Belgia untuk sementara menangguhkan 2 izin ekspor amunisi ke Israel. Adapun pemerintah daerah Walon menyebut keputusannya dipengaruhi oleh kasus Afrika Selatan yang melawan Israel di Mahkamah Internasional dan menuduh Tel Aviv melanggar Konvensi Genosida 1948. Unit penerbangan perusahaan investasi Jepang Itochu Corporation juga sempat mengumumkan bakal mengakhiri kerjasamanya dengan pembuat senjata Israel, Elbit Systems, pada akhir Februari. Terkini pabrikan F-35 Lockheed Martin menyatakan tengah mengevaluasi dampak keputusan pengadilan Belanda terhadap rantai pasokannya. Pihaknya menyatakan siap mendukung pemerintah Amerika Serikat dan sekutunya jika diperlukan. Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina menyatakan lebih dari 100 orang tewas akibat serangan udara Israel di Rafah pada Senin 12 Februari 2024. Yakni pesawat tempur menargetkan berbagai wilayah di kota tersebut dan helikopter Israel menembakkan senapan mesin di sepanjang wilayah perbatasan. Yakni PRCS menyatakan lusinan orang termasuk anak-anak tewas akibat serangan udara dan penembakan Israel yang sangat intens dan menghantam beberapa lokasi di Rafah. Menurutnya jumlah korban tersebut bertambah menyusul kekhawatiran internasional yang meningkat atas rencana serangan darat Israel di kota Gaza Selatan. PRCS juga mengatakan masih banyak orang yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan yang dikuasai Hamas di Gaza menyatakan sekira 94 orang kehilangan nyawa. Dilaporkan perbedaan tersebut mungkin terjadi lantaran Kementerian Kesehatan hanya memperbarui jumlah korban meninggal seusai jenazah diidentifikasi. Adapun kedua kelompok tersebut memperingatkan jumlah korban jiwa kemungkinan akan meningkat. Terkait dengan jumlah korban yang bertambah, Direktur Rumah Sakit Abu Yusuf Al-Najjar membuka suara. Yakni pihaknya menyatakan fasilitas medis di Rafah tak dapat menangani banyaknya korban luka akibat pemboman pendudukan Israel. Seperti diketahui dari rekaman video yang beredar menunjukkan bahwa kondisi kala itu sangat kacau, yakni di dalam Rumah Sakit Al-Kuwait di Rafah.
yakni tampak petugas medis mencoba menyadarkan seorang anak yang tidak bergerak dan terdapat adegan yang menunjukkan dokter merawat seorang pria yang terluka di lantai rumah sakit. Sementara itu dalam video lainnya, seorang wanita tak terhibur sembari menggendong jenazah anak yang dibalut kain putih. Dilaporkan sekira 2 masjid dan selusin rumah menjadi sasaran serangan tersebut. Meski demikian, saat ini militer Israel mengonfirmasi bahwa pihaknya melakukan serangkaian serangan. Adapun serangan tersebut diluncurkan di lokasi sasaran di daerah Sabora di Rafah, yang merupakan tempat 2 sandera Israel diselamatkan dalam operasi khusus. Sebagai informasi, Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni Tedros Adhanom kembali menyerukan untuk melakukan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza. Hal itu disampaikannya dalam acara KTT Pemerintah Dunia 2024 di Dubai. Dalam acara tersebut, Tedros turut menegaskan bahwa bantuan yang diberikan kepada Gaza sejauh ini dalam hal pasokan medis masih sangat sedikit. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Jepang mengaku sangat prihatin dengan laporan operasi militer Israel di Rafah. Pasalnya, kondisi di Rafah saat ini semakin memburuk bersamaan dengan jumlah korban yang terus bertambah. Direktur Penelitian dan Analisis di Arab, yakni Center Washington DC, Imad Harb, menyoroti kekecewaan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu perihal perang di Gaza. Menurut Imad Harb, Presiden Amerika Serikat Joe Biden harus melakukan lebih dari mengkritik pemimpin Israel secara tertutup. Kendati Biden merasa frustasi dengan Netanyahu, namun pihaknya menyebut komentar Presiden Amerika Serikat secara tertutup itu tak berarti apapun. Lantas, ia menyatakan Biden harus tegas memberikan tekanan kepada Israel agar mengakhiri serangan militernya di jalur Gaza. Diketahui rasa frustasi Biden terhadap Netanyahu muncul saat PBB dan kelompok hak asasi manusia meningkatkan kekhawatiran atas kemungkinan serangan darat Israel di Rafah yang merupakan sebuah kota di Gaza Selatan. Kendati Biden ragu untuk mengungkapkan rasa frustasinya ke publik, ia perlahan mulai menerima gagasan Benjamin Netanyahu. Diketahui lantaran terdapat perselisihan tersebut, Biden dan stafnya tak lagi memandang Netanyahu sebagai mitra produktif yang dapat dipengaruhi secara pribadi. Bahkan Joe Biden yang mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, mengatakan bahwa kampanye militer Israel di Gaza berlebihan. Terkait dengan ungkapan berlebihan yang disampaikan Biden, Netanyahu mengaku kecewa. Lantaran hal itu memicu Netanyahu enggan berbicara dengan Presiden Amerika Serikat tersebut. Meski demikian, PM Israel itu menghargai dukungan yang diberikan Biden terhadap negaranya. Namun, Netanyahu mengaku tak paham terkait maksud pernyataan Biden perihal kondisi yang terjadi di Gaza saat ini. Seperti diketahui, kondisi para warga Gaza yang mengungsi saat ini sangat memprihatinkan, yakni mereka kekurangan makanan hingga obat-obatan. Bahkan jutaan warga Gaza juga kehilangan tempat tinggal dan mereka meninggalkan rumah untuk mencari tempat yang aman. Terkini Biden mengaku geram dengan Netanyahu yang berencana memerintahkan pasukan pertahanan Israel melakukan penetrasi di Rafah yang berbatasan dengan Mesir untuk menekan pasukan Hamas yang tersisa.
Menurut Biden, apabila hal itu dilakukan, banyak pihak memprediksi situasi akan semakin buruk untuk warga sipil. Seperti diketahui, saat ini Rafah menjadi tempat pengungsian bagi 1,3 juta orang atau hampir separuh dari penduduk Gaza. Adapun serangan yang akan dilancarkan IDF ke Rafah bisa berdampak mengerikan bagi warga sipil. Kendati begitu, Netanyahu sempat menyatakan bahwa ia telah memastikan keselamatan bagi warga sipil, yakni Netanyahu akan melakukan relokasi ke tempat yang aman. Namun Netanyahu mengakui hal itu tak akan mudah lantaran Hamas akan berusaha mempertahankan posisi warga sipil untuk melindungi mereka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menganggap perang di Gaza harus diselesaikan dengan menyerang Rafah yang merupakan tempat tinggal sementara para pengungsi dari Gaza. Adapun Benjamin Netanyahu pada Minggu 11 Februari 2024 menyatakan apabila Israel tak menyerang kota Rafah di jalur Gaza Selatan itu akan menandai bahwa negaranya telah kalah perang. Hal tersebut disampaikan Netanyahu bersamaan dengan pernyataan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, yang menyebut bahwa memperdalam operasi militer di Gaza akan membawa Israel lebih dekat pada apa yang digambarkan sebagai perjanjian realistis untuk pertukaran tahanan dengan perlawanan Palestina. Yoav Gallant membenarkan adanya niat tentara Israel untuk memasuki Rafah, yakni turut mengklaim bahwa tentara Israel akan mencapai batalion terakhir Hamas di kota tersebut. Adapun batalion terakhir itu dianggapnya sebagai benteng terakhir pejuang Palestina di Gaza. Diketahui sebelumnya Netanyahu telah memberi pernyataan serupa terkait kota-kota dan wilayah Palestina lainnya di masa lalu. Yakni awalnya mengklaim bahwa benteng Hamas berada di Gaza Utara dan khususnya di terowongan di bawah rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza. Kemudian pihak Israel juga mengklaim bahwa kota selatan Khan Younis merupakan ibu kota Hamas, yakni kota yang telah dibom berulang kali sejak awal perang sebelum fokus melakukan operasi di Rafah. Terkait dengan rencana Israel yang menyerang Rafah, militan Hamas menyatakan bahwa serangan yang diluncurkan itu justru memicu gagalnya perundingan pertukaran tahanan. Sementara itu, Qatar, Mesir, dan Washington dilaporkan melakukan upaya untuk mencapai perjanjian pertukaran tawanan yang baru. Namun terdapat perbedaan terkait syarat-syarat perjanjian tersebut, yakni terutama perihal dengan syarat Hamas untuk mengakhiri perang secara permanen. Sebagai informasi, kematian warga Palestina di jalur Gaza saat ini mencapai lebih dari 28.000 warga Palestina. Jumlah kematian tersebut meningkat setelah militan Hamas meluncurkan operasi Banjir Al-Aqsa untuk melawan pendudukan Israel. Bersamaan dengan hal itu, Israel tak terima dan melakukan balas dendam terhadap Hamas dengan meluncurkan serangan ke jalur Gaza. yakni Israel tak terima lantaran sekira 1.200 warga sipil dan asing tewas seusai diserang Hamas. Selain itu, Hamas pada awal Oktober juga telah menyandra sekira 240 warga Israel. Atas hal itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tak akan berhenti menyerang sebelum berhasil menumpas Hamas.
Dilaporkan Israel telah membebaskan 2 sandera yang ditahan militan Hamas di Rafah pada Senin 12 Februari 2024. Adapun Israel menyebut 2 sandera Israel Argentina itu telah diselamatkan dalam serangan di Rafah di tengah serangan udara besar-besaran Israel di kota Gaza Selatan. Menurut Israel, kedua pria tersebut berada dalam kondisi kesehatan yang cukup baik. Adapun mereka diantaranya bernama Fernando Simon Marman, 60 tahun, dan Lois Har, 70 tahun dari Kibbutz Nir Yitzhak. Keduanya termasuk di antara 240 atau lebih sandera yang ditangkap oleh Hamas dalam serangan terhadap Israel pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang dan memicu serangan balasan Israel. Terkait hal itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu turut memuji operasi penyelamatan sandera yang dilakukan pada Senin lalu. Bersamaan dengan hal itu, Netanyahu juga mengabaikan protes internasional mengenai rencananya melakukan serangan darat untuk membasmi 4 batalion Hamas di Rafah. Sementara itu, Laksamana Muda Daniel Hagari selaku juru bicara pasukan pertahanan Israel mengatakan para sandera ditahan di lantai 2 sebuah gedung yang dibobol dengan bahan peledak selama penggerebekan di tengah baku tembak dengan militan di sekitar gedung. Saat itu pasukan Israel telah terlibat dalam baku tembak besar-besaran di beberapa lokasi secara bersamaan dengan banyak pasukan Hamas. Diketahui sebelumnya Netanyahu mengatakan cukup banyak sandera yang masih hidup di jalur Gaza. Atas hal itu, Netanyahu mengklaim akan melakukan berbagai upaya yang dilakukan Israel untuk menjamin pembebasan mereka. Meski tak mudah, namun Benjamin Netanyahu berjanji akan melakukannya. Adapun pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu untuk menjawab surat terbuka Forum Sandera dan Keluarga Hilang. Yakni Forum Sandera dan Keluarga Hilang sempat mempertanyakan pendekatan Israel terhadap negosiasi yang sedang berlangsung dengan Hamas dan komitmennya untuk menjamin pembebasan para sandera. Sebagai informasi, masih terdapat 136 sandera yang ditahan di jalur Gaza. Menurut kantor Perdana Menteri Israel, dari jumlah tersebut, sekira 132 berasal dari serangan 7 Oktober 2023. Diperkirakan sekira 103 sandera masih hidup dan 29 orang lainnya dilaporkan tewas. Diketahui Hamas menyandera sebagian besar tawanan, namun beberapa diyakini ditawan oleh Jihad Islam Palestina dan kemungkinan diculik oleh kelompok kecil atau individu di Gaza. Sekira 3 negara besar penguasa Timur Tengah, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab kompak mengutuk rencana tentara Israel untuk menyerang Rafah, yakni yang merupakan di selatan jalur Gaza. Adapun hal itu dilakukan ketiga negara tersebut
yang mengikuti jejak Arab Saudi. Diketahui dalam laporan tertulisnya Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan keprihatinannya yang mendalam terhadap rencana pasukan pendudukan Israel yang akan menyerang kota Rafah pasca melakukan deportasi paksa. Lantas pemerintah Kuwait mulai mendorong pengaktifan mekanisme akuntabilitas internasional. Hal itu dilakukan dalam upaya untuk mengakhiri pelanggaran Israel terhadap hukum internasional, hukum kemanusiaan, dan resolusi internasional yang sah. Hal senada juga turut dilakukan pemerintah Qatar yang turut mengecam keras ancaman Israel untuk menyerang Rafah, yakni pemerintah Qatar mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak mencegah pasukan pendudukan Israel menginvasi dan mengusir warga Rafah. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menekan angka kematian akibat tindakan genosida yang dilakukan militer Israel di kota tersebut. Sementara itu, untuk menghentikan rencana penyerbuan Israel ke Rafah, Kementerian Luar Negeri UAE kini tengah bersiap untuk melancarkan operasi militer di daerah padat penduduk Rafah yang dipenuhi pengungsi Palestina. Adapun cara tersebut dilakukan untuk menekan dampak kemanusiaan serius yang mungkin disebabkan oleh operasi militer Israel di Rafah. Lantas kabar tersebut bak menjadi ancaman bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Diketahui sebelumnya Netanyahu memerintahkan pasukannya untuk bersiap memasuki kota tersebut sebagai bagian dari kampanyenya untuk menghancurkan kelompok militan Palestina Hamas. Meski demikian, Netanyahu telah meminta militernya melindungi warga sipil serta membantu masyarakat melakukan evakuasi mandiri dari Rafah. Kendati begitu, ancaman agresi yang dilakukan Israel memicu kekhawatiran internasional. Hal itu dikarenakan nasib juta pengungsi Gaza saat ini tengah berlindung di kota Rafah. Terkini Presiden Palestina Mahmud Abbas mengecam keras tindakan agresi yang dilakukan Israel ke kota Rafah. Mahmud Abbas menyatakan rencana yang disampaikan Netanyahu itu justru bertujuan untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Sementara itu, pemimpin Hamas di Gaza memperingatkan bahwa operasi pasukan militer Israel di Rafah dapat menyebabkan jatuhnya puluhan ribu korban jiwa di kota tersebut. Terlebih, Rafah merupakan tempat perlindungan terakhir bagi pengungsi Palestina. Serangan mematikan yang dilakukan Israel ke Rafah memicu ketakutan dan kesedihan bagi warga yang mengungsi di selatan Gaza. Adapun Said Al-Hams, 26 tahun di kamp pengungsi Rafah, menyatakan pihaknya kerap mendengar ledakan di Gaza. Adapun serangan tersebut sebelumnya tak ada peringatan atau pemberitahuan. Said menyatakan imbas serangan tersebut keponakannya yang lahir pada 40 hari yang lalu dinyatakan tewas. Sementara itu, ibu mereka mengalami luka-luka. Adapun lusinan serangan Israel menghantam Rafah, tempat sekitar 1,4 juta orang mencari perlindungan selama 4 bulan perang antara Israel dan militan Hamas. Sebagai informasi, kamp pengungsi tersebut terletak di jantung kota Rafah, yakni tempat banyak orang berkumpul setelah mengikuti perintah Israel untuk meninggalkan wilayah di jalur Gaza. Meskipun ada kekhawatiran internasional mengenai kemungkinan invasi darat
ke kota tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 12 Februari berjanji bahwa tekanan militer yang berkelanjutan merupakan satu-satunya cara untuk membebaskan semua sandera. Diketahui sebelumnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat menjanjikan Diketahui sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat menjanjikan akan memberikan perjalanan yang aman bagi puluhan ribu warga Palestina yang keluar dari kota Rafah paling selatan di Gaza. Hal itu akan dilakukannya menjelang rencana serangan darat Israel terhadap militan Hamas. Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa para pejabat Israel tengah menyusun rencana tersebut secara rinci. Adapun hal tersebut disampaikan menyusul rencana Netanyahu untuk memerintahkan pasukan Israel menyerang 4 batalion Hamas di Rafah. Bersamaan dengan hal itu, Netanyahu menegaskan bahwa kemenangan tidak dapat dicapai atas militan di Gaza tanpa mengusir mereka dari kota tersebut ke Mesir. Terkait dengan niatan Netanyahu, kritikus internasional terhadap PM Israel itu menyatakan kekhawatirannya terhadap kemungkinan serangan darat Israel. Mengingat lebih dari separuh, yakni 2,3 juta penduduk Gaza, berjejalan mengungsi di ujung selatan wilayah tersebut. Sementara itu, beberapa pejabat dunia menyatakan keprihatinannya secara mendalam perihal rencana perang Israel di Rafah dan janji keselamatan bagi warga Palestina. Lalu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut akan ada risiko terjadi tragedi besar apabila pasukan pertahanan Israel memperluas serangan mereka ke Rafah. Hal senada juga disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Sabtu 10 Februari 2024. Yakni Arab Saudi memperingatkan akan ada dampak yang sangat serius dari penyerbuan dan penargetan di Rafah. Selain itu, Arab Saudi juga menyerukan pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB segera. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mendesak Amerika Serikat untuk berhenti mempersenjatai Israel di tengah kekhawatiran atas serangan di Rafah. Pasalnya kematian di Gaza dan di Rafah telah meningkat lantaran Israel tak kunjung berhenti menyerang Gaza. Yakni korban tewas di Gaza telah lebih dari 28.000 warga sipil Palestina. Sementara itu korban tewas di Gaza telah mencapai lebih dari 100 orang. Dilaporkan Amerika Serikat merupakan penyedia senjata asing terpenting bagi Israel, yakni dana tersebut memberi Israel bantuan militer senilai 3,8 miliar dolar setiap tahunnya, yakni mulai dari jet tempur hingga bom berkekuatan besar. Diketahui hingga sejauh ini Washington tidak mengindahkan permintaan untuk memotong bantuan tersebut. Adapun Kepala Diplomat Uni Eropa juga mengecam perintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut lebih dari 1 juta warga Palestina yang berlindung di kota Rafah di Gaza itu perlu dievakuasi sebelum rencana operasi militer Israel di sana. Diketahui hal itu bukan pertama kalinya Borrell menyatakan keprihatinannya atas invasi ke kota Rafah di Gaza Selatan. Borrell pada Minggu 11 Februari 2024 mengatakan bahwa serangan di Rafah akan menyebabkan bencana kemanusiaan dan bakal terjadi ketegangan parah dengan negara tetangganya, Mesir. Di sisi lain, Borrell juga mencatat bahwa pengadilan Belanda pada Senin lalu juga memerintahkan pemerintah untuk
memblokir semua ekspor suku cadang jet tempur F-35 ke Israel. Adapun hal itu dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa suku cadang tersebut akan digunakan Israel dalam pelanggaran hukum internasional di Gaza. Borel menyatakan Israel membunuh terlalu banyak warga sipil di jalur Gaza. Kendati demikian, Israel tak kunjung melakukan tindakan yang nyata untuk mencegah pembunuhan tersebut. Komisaris Jenderal Badan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA yakni Philip Lazzarini membantah tuduhan Israel terkait di bawah markas besar mereka di Gaza terdapat terowongan Hamas. Yakni Philip Lazzarini mengatakan pada Sabtu 10 Februari 2024 malam bahwa badan tersebut tidak mengetahui apa yang ada di bawah markas besarnya di Gaza. Pasalnya markas tersebut telah dikosongkan dalam waktu yang cukup lama, yakni pada 12 Oktober 2023, 5 hari setelah perang dimulai. Lazzarini menegaskan pihaknya kerap melakukan inspeksi di dalam lokasi tersebut setiap 3 bulan sebelum meletusnya perang di Gaza. Namun pihaknya tidak mengenali ruang listrik yang berada di bawah bangunan UNRWA. Terkini pihak UNRWA juga merasa kesal dengan tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepada mereka. Lantas mereka kemudian mengajukan surat protes kepada pihak-pihak yang terlibat konflik. Diketahui sebelumnya UNRWA mengetahui kabar tersebut melalui laporan media berita. Pasalnya hingga kini UNRWA belum diberitahu secara langsung oleh Israel terkait klaim tersebut. Menurut Lazzarini, tuduhan Israel bukanlah hal yang benar, mengingat Gaza merupakan zona perang yang cukup aktif. Sebagai informasi, Israel sempat menuduh staf UNRWA mengetahui terowongan dan badan tersebut menyediakan dana untuk membangun kemampuan militer Hamas dan badan tersebut menyembunyikan sesuatu di dalam terowongan itu. Adapun klaim terbaru terhadap badan PBB tersebut merupakan tambahan dari pengumuman Israel sebelumnya, yakni dilaporkan sekira 12 staf badan tersebut terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Lantas tuduhan tersebut juga menyebabkan sekira selusin negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris menangguhkan pendanaan untuk badan PBB itu. Diketahui sejak awal Oktober 2023, Israel telah meluncurkan serangan balasan terhadap Hamas di Gaza. Atas serangan balasan yang tak kunjung usai yang dilakukan Israel, menyebabkan korban tewas bertambah menjadi lebih dari 28.000 warga Palestina. Kemudian dilaporkan sekira 67.000 lebih lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Dilaporkan pemberontak Houthi Yaman menembakkan 2 rudal ke sebuah kapal yang menuju pelabuhan di Iran pada Senin 12 Februari 2024. Atas hal itu menyebabkan kerusakan kecil namun tidak ada cedera pada awaknya. Hal itu turut dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, kapal Amerika yang mengangkut minyak curah itu menjadi sasaran sejumlah rudal Angkatan Laut mereka.
Adapun operasi tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina, sekaligus sebagai respons terhadap agresi Amerika Serikat Inggris terhadap Yaman. Sebagai informasi, serangan terhadap kapal curah Star Iris yang berbendera Kepulauan Marshall dan dioperasikan oleh Yunani menunjukkan betapa luasnya Houthi saat ini. Yakni Houthi turut menargetkan kapal-kapal yang melakukan perjalanan melalui Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan kedua jalur air tersebut. Diketahui Star Iris telah berlayar dari Brasil ke Bandara Khomeini di Iran, yakni pendukung utama dan pendukung Houthi dalam perang Yaman selama bertahun-tahun. Kelompok Houthi berusaha menggambarkan Star Iris sebagai kapal Amerika dan berhasil telah menargetkan kapal tersebut dengan banyak rudal. Terkait hal itu, pemilik utama Star Iris, yakni Star Bulk Carrier Corp di Athena, Yunani, tak memberikan komentar apapun perihal hal itu. Terkini militer Houthi tidak akan ragu untuk melakukan lebih banyak operasi sebagai pembalasan atas kejahatan Zionis terhadap saudara-saudara di jalur Gaza. Hal itu dilakukan sebagai tanggapan atas agresi Amerika Inggris yang tengah berlangsung soal memberikan dukungan Israel atas perang yang terjadi di jalur Gaza. Diketahui sebelumnya pada 6 Februari, Sari mengumumkan bahwa Angkatan Laut Yaman melakukan 2 operasi militer di Laut Merah yang menargetkan kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris. Adapun juru bicara tersebut menyatakan operasi pertama menargetkan kapal Amerika Serikat Star Nasia. Sementara operasi lainnya menargetkan British Morning Tide yang menggunakan rudal Angkatan Laut yang sesuai dan menekankan bahwa serangannya langsung dan akurat. Diketahui sebelumnya anggota Dewan Politik Tertinggi Yaman Muhammad Ali Al-Houthi menegaskan bahwa pejuangnya akan bertahan selama agresi dan pengapungan Israel di jalur Gaza masih berlangsung. Kemudian Al-Houthi menyatakan bahwa operasi Yaman akan berakhir ketika makanan, obat-obatan, dan kebutuhan kemanusiaan terpenuhi untuk seluruh warga Gaza. Selain itu, tindakan Houthi hanya akan berhenti apabila kejahatan genosida terhadap rakyat Gaza juga terhenti. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengklaim bahwa lembaganya tidak akan berpartisipasi dalam pemindahan paksa warga Palestina di Gaza. Adapun pihaknya juga mengungkapkan bahwa warga Palestina tidak memiliki tempat yang aman untuk dikunjungi lantaran Israel masih melakukan serangan militer. Terkini juru bicara PBB Stepan Dujarric menyatakan adanya menghormati hukum dan menghormati hukum internasional dan sepenuhnya menghormati perlindungan warga sipil turut diperlukan. Adapun pernyataan itu disampaikannya sebagai tanggapan terhadap rencana Israel untuk mengevakuasi sekira 1,5 juta warga sipil Palestina yang melarikan diri ke Rafah Selatan untuk mencari keselamatan. Seperti diketahui, militer Israel ingin melanjutkan operasinya melawan Hamas di kota perbatasan Mesir, meski telah memerintahkan warga sipil untuk mengungsi ke wilayah tersebut. Menurut Dujarric, sebagian besar warga Palestina di wilayah selatan tidak dapat dikirim kembali ke wilayah utara dan tengah yang penuh dengan persenjataan dan hingga kini Israel belum juga menghentikan serangannya di wilayah tersebut. Atas kondisi itu, mereka yang mengungsi menghadapi situasi kemanusiaan yang mengerikan dengan sedikitnya persediaan makanan dan kebutuhan lainnya.
Diketahui sebelumnya pejabat senior Hamas memperingatkan pada Minggu 11 Februari 2024, invasi darat Israel ke Rafah akan merusak negosiasi kesepakatan pertukaran para tahanan. Bersamaan dengan hal itu, invasi Israel juga akan merusak perundingan gencatan senjata. Menurut pejabat Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pasukan tentaranya tak akan mampu mencapai apa yang menjadi tujuannya. Diketahui sebelumnya, Benjamin Netanyahu juga sempat menyatakan bahwa ia akan bertekad untuk terus melancarkan serangan darat terhadap kota Rafah di bagian paling selatan Gaza. Bersamaan dengan rencananya itu, ia mengklaim bahwa Israel akan memberikan jalan yang aman bagi 1,3 juta pengungsi Palestina yang berlindung di kawasan tersebut. Lantas Netanyahu memerintahkan pasukannya untuk bersiap memasuki kota yang kini menampung lebih dari separuh total penduduk Gaza. Hal itu tetap dilakukan meski terdapat peringatan dari lembaga-lembaga bantuan dan komunitas internasional. Netanyahu hingga kini terus menekankan operasi di Rafah akan terus dilakukan hingga Hamas ikut tersingkir. Dilaporkan jumlah korban yang terluka akibat pemboman Israel di Rafah terus meningkat, yakni lebih dari 100 orang. Lantaran hal itu, para medis Palestina menyebut ambulans mengalami kesulitan untuk mengangkut sejumlah besar korban luka ke fasilitas kesehatan di kota Rafah pada Senin 12 Februari 2024. Bahkan jumlah ambulans yang tersedia juga tidak cukup untuk mengangkut para korban. Kendati demikian, tim petugas medis terus berusaha mengevakuasi para korban dari lokasi pemboman di Rafah menuju ke rumah sakit. Dilaporkan upaya penyelamatan terus dilakukan oleh kru petugas sipil sejak Minggu 11 Februari 2024 malam. Yakni mereka berusaha menyelamatkan korban yang tertimpa reruntuhan yang sebagian besar merupakan anak-anak. Terkini koridor rumah sakit Kuwait penuh dengan orang-orang terluka yang tengah dirawat. Beberapa korban yang terluka juga tengah terbaring di tanah. Terkait hal itu, militan Hamas menyatakan bahwa serangan tentara Israel di kota Rafah merupakan kelanjutan dari perang genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. Lantas, Hamas meminta pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Joe Biden dan Israel bertanggung jawab atas serangan di Rafah. Pasalnya, Israel telah mengabaikan keputusan Mahkamah Internasional. Selain itu, mereka juga menilai serangan di Rafah sebagai peningkatan yang disengaja dalam perang genosida, yakni yang memperluas cakupan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Terkini, Hamas meminta Liga Negara-Negara Arab, Organisasi Kerjasama Islam, dan Dewan Keamanan PBB agar mengambil tindakan secepatnya. Hal itu dimaksudkan untuk menghentikan agresi Zionis. Sebagai informasi, pasukan pertahanan Israel melakukan serangkaian serangan kekerasan di berbagai wilayah Rafah pada Minggu 11 Februari 2024 dan Senin 12 Februari 2024. Adapun serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 100 warga Palestina dan beberapa puluhan lainnya dinyatakan mengalami luka-luka. Diketahui dalam serangan tersebut Israel menggunakan kapal perang untuk mengebom pantai. Selain itu, IDF juga menggunakan helikopter untuk menembakkan senapan mesin ke warga dan pengungsi di barat Laut Rafah.
Kilarisna, kita jelang live mancanegara selengkapnya. Dilaporkan jumlah korban yang terluka akibat pemboman Israel di Rafah terus meningkat, yakni lebih dari 100 orang. Lantaran hal itu, para medis Palestina menyebut ambulans mengalami kesulitan untuk mengangkut sejumlah besar korban luka ke fasilitas kesehatan di kota Rafah pada Senin 12 Februari 2024. Bahkan jumlah ambulans yang tersedia juga tidak cukup untuk mengangkut para korban. Kendati demikian, tim petugas medis terus berusaha mengevakuasi para korban dari lokasi pemboman di Rafah menuju ke rumah sakit. Dilaporkan upaya penyelamatan terus dilakukan oleh kru petugas sipil sejak Minggu 11 Februari 2024 malam. Yakni mereka berusaha menyelamatkan korban yang tertimpa reruntuhan yang sebagian besar merupakan anak-anak. Terkini koridor rumah sakit Kuwait penuh dengan orang-orang terluka yang tengah dirawat. Beberapa korban yang terluka juga tengah terbaring di tanah. Terkait hal itu, militan Hamas menyatakan bahwa serangan tentara Israel di kota Rafah merupakan kelanjutan dari perang genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. Lantas, Hamas meminta pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Joe Biden dan Israel bertanggung jawab atas serangan di Rafah. Pasalnya, Israel telah mengabaikan keputusan Mahkamah Internasional. Selain itu, mereka juga menilai serangan di Rafah sebagai peningkatan yang disengaja dalam perang genosida, yakni yang memperluas cakupan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Terkini, Hamas meminta Liga Negara-Negara Arab, Organisasi Kerjasama Islam, dan Dewan Keamanan PBB agar mengambil tindakan secepatnya. Hal itu dimaksudkan untuk menghentikan agresi Zionis. Sebagai informasi, pasukan pertahanan Israel melakukan serangkaian serangan kekerasan di berbagai wilayah Rafah pada Minggu 11 Februari 2024 dan Senin 12 Februari 2024. Adapun serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 100 warga Palestina dan beberapa puluhan lainnya dinyatakan mengalami luka-luka. Diketahui dalam serangan tersebut Israel menggunakan kapal perang untuk mengebom pantai. Selain itu, IDF juga menggunakan helikopter untuk menembakkan senapan mesin ke warga dan pengungsi di barat Laut Rafah. Pengadilan Belanda pada Senin 12 Februari 2024 memerintahkan pemerintah untuk memblokir semua ekspor suku cadang jet tempur F-35 ke Israel. Hal itu dikarenakan khawatir jet tempur F-35 digunakan untuk melanggar hukum internasional selama perang di Gaza. Adapun pengadilan banding menyatakan Israel diberikan waktu sekira 7 hari untuk mematuhi perintah tersebut. Adapun hal itu diketahui juga memicu kekhawatiran di seluruh Eropa dan negara lain. Pasalnya, apabila hal itu terjadi, dampak perang tersebut akan memicu korban lebih banyak dan terjadi bencana kemanusiaan. Terkait kabar itu, Israel membantah melakukan pelanggaran, yakni Israel menyebut bahwa pasukan tentaranya sedang memerangi militan Hamas yang bertekad menghancurkan negaranya. Terkini Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, juga sempat mengatakan bahwa keputusan pemerintah Belanda itu juga terdapat seruan terselubung kepada Amerika Serikat untuk mengurangi pasokan senjata ke Israel lantaran tingginya korban sipil di Gaza. Sementara itu, Hakim Ketua Bas Boyle menyebut ada kemungkinan pemerintah Belanda mengizinkan ekspor suku cadang F-35 ke Israel di kemudian hari. Meski demikian, hal itu dilakukan dengan syarat ketat suku cadang tersebut tidak akan digunakan untuk melancarkan operasi militer di Gaza.
Adapun pemerintah Belanda menyatakan akan berusaha meyakinkan mitranya bahwa Israel akan tetap menjadi anggota yang dapat diandalkan dalam program F-35 dan bentuk kerjasama pertahanan internasional dan Eropa lainnya. Sebagai informasi, Pengadilan Banding Belanda memerintahkan Belanda pada 12 Februari untuk menghentikan pengiriman suku cadang jet tempur F-35 ke Israel setelah mengabulkan permohonan banding dari beberapa kelompok hak asasi manusia yang mengklaim memasok suku cadang tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional. Adapun komponen jet tersebut disimpan di gudang Belanda dan dikirim ke beberapa negara termasuk Israel sesuai dengan perjanjian ekspor. Seperti diketahui pada tahun lalu, kelompok hak asasi manusia menuduh Belanda terlibat dalam kejahatan perang Israel di Gaza lantaran ekspor komponen jet tersebut. Pengiriman tersebut menjadi sinyal pelanggaran hukum kemanusiaan berskala luas dan serius yang dilakukan Israel di Gaza. Diketahui sebelumnya kasus tersebut dibatalkan pada bulan Desember selesai pengadilan mengatakan bahwa masalah tersebut bersifat politis. Kondisi di Gaza yang memprihatinkan lantaran banyak korban sipil yang tewas dan terluka itu mendorong pemerintah Belanda mengambil langkah tersebut. Dilaporkan pekan lalu, pemerintah daerah Walon di Belgia untuk sementara menangguhkan 2 izin ekspor amunisi ke Israel. Adapun pemerintah daerah Walon menyebut keputusannya dipengaruhi oleh kasus Afrika Selatan yang melawan Israel di Mahkamah Internasional dan menuduh Tel Aviv melanggar Konvensi Genosida 1948. Unit penerbangan perusahaan investasi Jepang Itochu Corporation juga sempat mengumumkan bakal mengakhiri kerjasamanya dengan pembuat senjata Israel, Elbit Systems, pada akhir Februari. Terkini pabrikan F-35 Lockheed Martin menyatakan tengah mengevaluasi dampak keputusan pengadilan Belanda terhadap rantai pasokannya. Pihaknya menyatakan siap mendukung pemerintah Amerika Serikat dan sekutunya jika diperlukan. Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina menyatakan lebih dari 100 orang tewas akibat serangan udara Israel di Rafah pada Senin 12 Februari 2024. Yakni pesawat tempur menargetkan berbagai wilayah di kota tersebut dan helikopter Israel menembakkan senapan mesin di sepanjang wilayah perbatasan. Yakni PRCS menyatakan lusinan orang termasuk anak-anak tewas akibat serangan udara dan penembakan Israel yang sangat intens dan menghantam beberapa lokasi di Rafah. Menurutnya jumlah korban tersebut bertambah menyusul kekhawatiran internasional yang meningkat atas rencana serangan darat Israel di kota Gaza Selatan. PRCS juga mengatakan masih banyak orang yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan yang dikuasai Hamas di Gaza menyatakan sekira 94 orang kehilangan nyawa. Dilaporkan perbedaan tersebut mungkin terjadi lantaran Kementerian Kesehatan hanya memperbarui jumlah korban meninggal seusai jenazah diidentifikasi. Adapun kedua kelompok tersebut memperingatkan jumlah korban jiwa kemungkinan akan meningkat. Terkait dengan jumlah korban yang bertambah, Direktur Rumah Sakit Abu Yusuf Al-Najjar membuka suara. Yakni pihaknya menyatakan fasilitas medis di Rafah tak dapat menangani banyaknya korban luka akibat pemboman pendudukan Israel. Seperti diketahui dari rekaman video yang beredar menunjukkan bahwa kondisi kala itu sangat kacau, yakni di dalam Rumah Sakit Al-Kuwait di Rafah.
yakni tampak petugas medis mencoba menyadarkan seorang anak yang tidak bergerak dan terdapat adegan yang menunjukkan dokter merawat seorang pria yang terluka di lantai rumah sakit. Sementara itu dalam video lainnya, seorang wanita tak terhibur sembari menggendong jenazah anak yang dibalut kain putih. Dilaporkan sekira 2 masjid dan selusin rumah menjadi sasaran serangan tersebut. Meski demikian, saat ini militer Israel mengonfirmasi bahwa pihaknya melakukan serangkaian serangan. Adapun serangan tersebut diluncurkan di lokasi sasaran di daerah Sabora di Rafah, yang merupakan tempat 2 sandera Israel diselamatkan dalam operasi khusus. Sebagai informasi, Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni Tedros Adhanom kembali menyerukan untuk melakukan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza. Hal itu disampaikannya dalam acara KTT Pemerintah Dunia 2024 di Dubai. Dalam acara tersebut, Tedros turut menegaskan bahwa bantuan yang diberikan kepada Gaza sejauh ini dalam hal pasukan medis masih sangat sedikit. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Jepang mengaku sangat prihatin dengan laporan operasi militer Israel di Rafah. Pasalnya, kondisi di Rafah saat ini semakin memburuk bersamaan dengan jumlah korban yang terus bertambah. Direktur Penelitian dan Analisis di Arab, yakni Center Washington DC, Imad Harb, menyoroti kekecewaan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu perihal perang di Gaza. Menurut Imad Harb, Presiden Amerika Serikat Joe Biden harus melakukan lebih dari mengkritik pemimpin Israel secara tertutup. Kendati Biden merasa frustasi dengan Netanyahu, namun pihaknya menyebut komentar Presiden Amerika Serikat secara tertutup itu tak berarti apapun. Lantas, ia menyatakan Biden harus tegas memberikan tekanan kepada Israel agar mengakhiri serangan militernya di jalur Gaza. Diketahui rasa frustasi Biden terhadap Netanyahu muncul saat PBB dan kelompok hak asasi manusia meningkatkan kekhawatiran atas kemungkinan serangan darat Israel di Rafah yang merupakan sebuah kota di Gaza Selatan. Kendati Biden ragu untuk mengungkapkan rasa frustasinya ke publik, ia perlahan mulai menerima gagasan Benjamin Netanyahu. Diketahui lantaran terdapat perselisihan tersebut, Biden dan stafnya tak lagi memandang Netanyahu sebagai mitra produktif yang dapat dipengaruhi secara pribadi. Bahkan Joe Biden yang mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, mengatakan bahwa kampanye militer Israel di Gaza berlebihan. Terkait dengan ungkapan berlebihan yang disampaikan Biden, Netanyahu mengaku kecewa. Lantaran hal itu memicu Netanyahu enggan berbicara dengan Presiden Amerika Serikat tersebut. Meski demikian, PM Israel itu menghargai dukungan yang diberikan Biden terhadap negaranya. Namun, Netanyahu mengaku tak paham terkait maksud pernyataan Biden perihal kondisi yang terjadi di Gaza saat ini. Seperti diketahui, kondisi para warga Gaza yang mengungsi saat ini sangat memprihatinkan, yakni mereka kekurangan makanan hingga obat-obatan. Bahkan jutaan warga Gaza juga kehilangan tempat tinggal dan mereka meninggalkan rumah untuk mencari tempat yang aman. Terkini Biden mengaku geram dengan Netanyahu yang berencana memerintahkan pasukan pertahanan Israel melakukan penetrasi di Rafah yang berbatasan dengan Mesir untuk menekan pasukan Hamas yang tersisa.
Menurut Biden, apabila hal itu dilakukan, banyak pihak memprediksi situasi akan semakin buruk untuk warga sipil. Seperti diketahui, saat ini Rafah menjadi tempat pengungsian bagi 1,3 juta orang atau hampir separuh dari penduduk Gaza. Adapun serangan yang akan dilancarkan IDF ke Rafah bisa berdampak mengerikan bagi warga sipil. Kendati begitu, Netanyahu sempat menyatakan bahwa ia telah memastikan keselamatan bagi warga sipil, yakni Netanyahu akan melakukan relokasi ke tempat yang aman. Namun Netanyahu mengakui hal itu tak akan mudah lantaran Hamas akan berusaha mempertahankan posisi warga sipil untuk melindungi mereka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menganggap perang di Gaza harus diselesaikan dengan menyerang Rafah yang merupakan tempat tinggal sementara para pengungsi dari Gaza. Adapun Benjamin Netanyahu pada Minggu 11 Februari 2024 menyatakan apabila Israel tak menyerang kota Rafah di jalur Gaza Selatan itu akan menandai bahwa negaranya telah kalah perang. Hal tersebut disampaikan Netanyahu bersamaan dengan pernyataan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, yang menyebut bahwa memperdalam operasi militer di Gaza akan membawa Israel lebih dekat pada apa yang digambarkan sebagai perjanjian realistis untuk pertukaran tahanan dengan perlawanan Palestina. Yoav Gallant membenarkan adanya niat tentara Israel untuk memasuki Rafah, yakni turut mengklaim bahwa tentara Israel akan mencapai batalion terakhir Hamas di kota tersebut. Adapun batalion terakhir itu dianggapnya sebagai benteng terakhir pejuang Palestina di Gaza. Diketahui sebelumnya Netanyahu telah memberi pernyataan serupa terkait kota-kota dan wilayah Palestina lainnya di masa lalu. Yakni awalnya mengklaim bahwa benteng Hamas berada di Gaza Utara dan khususnya di terowongan di bawah rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza. Kemudian pihak Israel juga mengklaim bahwa kota selatan Khan Younis merupakan ibu kota Hamas, yakni kota yang telah dibom berulang kali sejak awal perang sebelum fokus melakukan operasi di Rafah. Terkait dengan rencana Israel yang menyerang Rafah, militan Hamas menyatakan bahwa serangan yang diluncurkan itu justru memicu gagalnya perundingan pertukaran tahanan. Sementara itu, Qatar, Mesir, dan Washington dilaporkan melakukan upaya untuk mencapai perjanjian pertukaran tawanan yang baru. Namun terdapat perbedaan terkait syarat-syarat perjanjian tersebut, yakni terutama perihal dengan syarat Hamas untuk mengakhiri perang secara permanen. Sebagai informasi, kematian warga Palestina di jalur Gaza saat ini mencapai lebih dari 28.000 warga Palestina. Jumlah kematian tersebut meningkat setelah militan Hamas meluncurkan operasi Banjir Al-Aqsa untuk melawan pendudukan Israel. Bersamaan dengan hal itu, Israel tak terima dan melakukan balas dendam terhadap Hamas dengan meluncurkan serangan ke jalur Gaza. yakni Israel tak terima lantaran sekira 1.200 warga sipil dan asing tewas seusai diserang Hamas. Selain itu, Hamas pada awal Oktober juga telah menyandra sekira 240 warga Israel. Atas hal itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tak akan berhenti menyerang sebelum berhasil menumpas Hamas.
Dilaporkan Israel telah membebaskan 2 sandera yang ditahan militan Hamas di Rafah pada Senin 12 Februari 2024. Adapun Israel menyebut 2 sandera Israel Argentina itu telah diselamatkan dalam serangan di Rafah di tengah serangan udara besar-besaran Israel di kota Gaza Selatan. Menurut Israel, kedua pria tersebut berada dalam kondisi kesehatan yang cukup baik. Adapun mereka diantaranya bernama Fernando Simon Marman, 60 tahun, dan Louis Har, 70 tahun dari Kibbutz Nir Yitzhak. Keduanya termasuk di antara 240 atau lebih sandera yang ditangkap oleh Hamas dalam serangan terhadap Israel pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang dan memicu serangan balasan Israel. Terkait hal itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu turut memuji operasi penyelamatan sandera yang dilakukan pada Senin lalu. Bersamaan dengan hal itu, Netanyahu juga mengabaikan protes internasional mengenai rencananya melakukan serangan darat untuk membasmi 4 batalion Hamas di Rafah. Sementara itu, Laksamana Muda Daniel Hagari selaku juru bicara pasukan pertahanan Israel mengatakan para sandera ditahan di lantai 2 sebuah gedung yang dibobol dengan bahan peledak selama penggerebekan di tengah baku tembak dengan militan di sekitar gedung. Saat itu pasukan Israel telah terlibat dalam baku tembak besar-besaran di beberapa lokasi secara bersamaan dengan banyak pasukan Hamas. Diketahui sebelumnya Netanyahu mengatakan cukup banyak sandera yang masih hidup di jalur Gaza. Atas hal itu, Netanyahu mengklaim akan melakukan berbagai upaya yang dilakukan Israel untuk menjamin pembebasan mereka. Meski tak mudah, namun Benjamin Netanyahu berjanji akan melakukannya. Adapun pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu untuk menjawab surat terbuka Forum Sandera dan Keluarga Hilang. Yakni Forum Sandera dan Keluarga Hilang sempat mempertanyakan pendekatan Israel terhadap negosiasi yang sedang berlangsung dengan Hamas dan komitmennya untuk menjamin pembebasan para sandera. Sebagai informasi, masih terdapat 136 sandera yang ditahan di jalur Gaza. Menurut kantor Perdana Menteri Israel, dari jumlah tersebut, sekira 132 berasal dari serangan 7 Oktober 2023. Diperkirakan sekira 103 sandera masih hidup dan 29 orang lainnya dilaporkan tewas. Diketahui Hamas menyandera sebagian besar tawanan, namun beberapa diyakini ditawan oleh Jihad Islam Palestina dan kemungkinan diculik oleh kelompok kecil atau individu di Gaza. Sekira 3 negara besar penguasa Timur Tengah, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab kompak mengutuk rencana tentara Israel untuk menyerang Rafah, yakni yang merupakan di selatan jalur Gaza. Adapun hal itu dilakukan ketiga negara tersebut
yang mengikuti jejak Arab Saudi. Diketahui dalam laporan tertulisnya Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan keprihatinannya yang mendalam terhadap rencana pasukan pendudukan Israel yang akan menyerang kota Rafah pasca melakukan deportasi paksa. Lantas pemerintah Kuwait mulai mendorong pengaktifan mekanisme akuntabilitas internasional. Hal itu dilakukan dalam upaya untuk mengakhiri pelanggaran Israel terhadap hukum internasional, hukum kemanusiaan, dan resolusi internasional yang sah. Hal senada juga turut dilakukan pemerintah Qatar yang turut mengecam keras ancaman Israel untuk menyerang Rafah, yakni pemerintah Qatar mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak mencegah pasukan pendudukan Israel menginvasi dan mengusir warga Rafah. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menekan angka kematian akibat tindakan genosida yang dilakukan militer Israel di kota tersebut. Sementara itu, untuk menghentikan rencana penyerbuan Israel ke Rafah, Kementerian Luar Negeri UAE kini tengah bersiap untuk melancarkan operasi militer di daerah padat penduduk Rafah yang dipenuhi pengungsi Palestina. Adapun cara tersebut dilakukan untuk menekan dampak kemanusiaan serius yang mungkin disebabkan oleh operasi militer Israel di Rafah. Lantas kabar tersebut bak menjadi ancaman bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Diketahui sebelumnya Netanyahu memerintahkan pasukannya untuk bersiap memasuki kota tersebut sebagai bagian dari kampanyenya untuk menghancurkan kelompok militan Palestina Hamas. Meski demikian, Netanyahu telah meminta militernya melindungi warga sipil serta membantu masyarakat melakukan evakuasi mandiri dari Rafah. Kendati begitu, ancaman agresi yang dilakukan Israel memicu kekhawatiran internasional. Hal itu dikarenakan nasib juta pengungsi Gaza saat ini tengah berlindung di kota Rafah. Terkini Presiden Palestina Mahmud Abbas mengecam keras tindakan agresi yang dilakukan Israel ke kota Rafah. Mahmud Abbas menyatakan rencana yang disampaikan Netanyahu itu justru bertujuan untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Sementara itu, pemimpin Hamas di Gaza memperingatkan bahwa operasi pasukan militer Israel di Rafah dapat menyebabkan jatuhnya puluhan ribu korban jiwa di kota tersebut. Terlebih, Rafah merupakan tempat perlindungan terakhir bagi pengungsi Palestina. Serangan mematikan yang dilakukan Israel ke Rafah memicu ketakutan dan kesedihan bagi warga yang mengungsi di selatan Gaza. Adapun Said Al-Hams, 26 tahun di kamp pengungsi Rafah, menyatakan pihaknya kerap mendengar ledakan di Gaza. Adapun serangan tersebut sebelumnya tak ada peringatan atau pemberitahuan. Said menyatakan imbas serangan tersebut keponakannya yang lahir pada 40 hari yang lalu dinyatakan tewas. Sementara itu, ibu mereka mengalami luka-luka. Adapun lusinan serangan Israel menghantam Rafah, tempat sekitar 1,4 juta orang mencari perlindungan selama 4 bulan perang antara Israel dan militan Hamas. Sebagai informasi, kamp pengungsi tersebut terletak di jantung kota Rafah, yakni tempat banyak orang berkumpul setelah mengikuti perintah Israel untuk meninggalkan wilayah di jalur Gaza. Meskipun ada kekhawatiran internasional mengenai kemungkinan invasi darat
ke kota tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 12 Februari berjanji bahwa tekanan militer yang berkelanjutan merupakan satu-satunya cara untuk membebaskan semua sandera. Diketahui sebelumnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat menjanjikan Diketahui sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat menjanjikan akan memberikan perjalanan yang aman bagi puluhan ribu warga Palestina yang keluar dari kota Rafah paling selatan di Gaza. Hal itu akan dilakukannya menjelang rencana serangan darat Israel terhadap militan Hamas. Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa para pejabat Israel tengah menyusun rencana tersebut secara rinci. Adapun hal tersebut disampaikan menyusul rencana Netanyahu untuk memerintahkan pasukan Israel menyerang 4 batalion Hamas di Rafah. Bersamaan dengan hal itu, Netanyahu menegaskan bahwa kemenangan tidak dapat dicapai atas militan di Gaza tanpa mengusir mereka dari kota tersebut ke Mesir. Terkait dengan niatan Netanyahu, kritikus internasional terhadap PM Israel itu menyatakan kekhawatirannya terhadap kemungkinan serangan darat Israel. Mengingat lebih dari separuh, yakni 2,3 juta penduduk Gaza, berjejalan mengungsi di ujung selatan wilayah tersebut. Sementara itu, beberapa pejabat dunia menyatakan keprihatinannya secara mendalam perihal rencana perang Israel di Rafah dan janji keselamatan bagi warga Palestina. Lalu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut akan ada risiko terjadi tragedi besar apabila pasukan pertahanan Israel memperluas serangan mereka ke Rafah. Hal senada juga disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Sabtu 10 Februari 2024. Yakni Arab Saudi memperingatkan akan ada dampak yang sangat serius dari penyerbuan dan penargetan di Rafah. Selain itu, Arab Saudi juga menyerukan pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB segera. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mendesak Amerika Serikat untuk berhenti mempersenjatai Israel di tengah kekhawatiran atas serangan di Rafah. Pasalnya kematian di Gaza dan di Rafah telah meningkat lantaran Israel tak kunjung berhenti menyerang Gaza. Yakni korban tewas di Gaza telah lebih dari 28.000 warga sipil Palestina. Sementara itu korban tewas di Gaza telah mencapai lebih dari 100 orang. Dilaporkan Amerika Serikat merupakan penyedia senjata asing terpenting bagi Israel, yakni dana tersebut memberi Israel bantuan militer senilai 3,8 miliar dolar setiap tahunnya, yakni mulai dari jet tempur hingga bom berkekuatan besar. Diketahui hingga sejauh ini Washington tidak mengindahkan permintaan untuk memotong bantuan tersebut. Adapun Kepala Diplomat Uni Eropa juga mengecam perintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut lebih dari 1 juta warga Palestina yang berlindung di kota Rafah di Gaza itu perlu dievakuasi sebelum rencana operasi militer Israel di sana. Diketahui hal itu bukan pertama kalinya Borrell menyatakan keprihatinannya atas invasi ke kota Rafah di Gaza Selatan. Borrell pada Minggu 11 Februari 2024 mengatakan bahwa serangan di Rafah akan menyebabkan bencana kemanusiaan dan bakal terjadi ketegangan parah dengan negara tetangganya, Mesir. Di sisi lain, Borrell juga mencatat bahwa pengadilan Belanda pada Senin lalu juga memerintahkan pemerintah untuk
memblokir semua ekspor suku cadang jet tempur F-35 ke Israel. Adapun hal itu dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa suku cadang tersebut akan digunakan Israel dalam pelanggaran hukum internasional di Gaza. Borel menyatakan Israel membunuh terlalu banyak warga sipil di jalur Gaza. Kendati demikian, Israel tak kunjung melakukan tindakan yang nyata untuk mencegah pembunuhan tersebut. Komisaris Jenderal Badan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA yakni Philip Lazzarini membantah tuduhan Israel terkait di bawah markas besar mereka di Gaza terdapat terowongan Hamas. Yakni Philip Lazzarini mengatakan pada Sabtu 10 Februari 2024 malam bahwa badan tersebut tidak mengetahui apa yang ada di bawah markas besarnya di Gaza. Pasalnya markas tersebut telah dikosongkan dalam waktu yang cukup lama, yakni pada 12 Oktober 2023, 5 hari setelah perang dimulai. Lazzarini menegaskan pihaknya kerap melakukan inspeksi di dalam lokasi tersebut setiap 3 bulan sebelum meletusnya perang di Gaza. Namun pihaknya tidak mengenali ruang listrik yang berada di bawah bangunan UNRWA. Terkini pihak UNRWA juga merasa kesal dengan tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepada mereka. Lantas mereka kemudian mengajukan surat protes kepada pihak-pihak yang terlibat konflik. Diketahui sebelumnya UNRWA mengetahui kabar tersebut melalui laporan media berita. Pasalnya hingga kini UNRWA belum diberitahu secara langsung oleh Israel terkait klaim tersebut. Menurut Lazzarini, tuduhan Israel bukanlah hal yang benar, mengingat Gaza merupakan zona perang yang cukup aktif. Sebagai informasi, Israel sempat menuduh staf UNRWA mengetahui terowongan dan badan tersebut menyediakan dana untuk membangun kemampuan militer Hamas dan badan tersebut menyembunyikan sesuatu di dalam terowongan itu. Adapun klaim terbaru terhadap badan PBB tersebut merupakan tambahan dari pengumuman Israel sebelumnya, yakni dilaporkan sekira 12 staf badan tersebut terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Lantas tuduhan tersebut juga menyebabkan sekira selusin negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris menangguhkan pendanaan untuk badan PBB itu. Diketahui sejak awal Oktober 2023, Israel telah meluncurkan serangan balasan terhadap Hamas di Gaza. Atas serangan balasan yang tak kunjung usai yang dilakukan Israel, menyebabkan korban tewas bertambah menjadi lebih dari 28.000 warga Palestina. Kemudian dilaporkan sekira 67.000 lebih lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Dilaporkan pemberontak Houthi Yaman menembakkan 2 rudal ke sebuah kapal yang menuju pelabuhan di Iran pada Senin 12 Februari 2024. Atas hal itu menyebabkan kerusakan kecil namun tidak ada cedera pada awaknya. Hal itu turut dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, kapal Amerika yang mengangkut minyak curah itu menjadi sasaran sejumlah rudal Angkatan Laut mereka.
Adapun operasi tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina, sekaligus sebagai respons terhadap agresi Amerika Serikat Inggris terhadap Yaman. Sebagai informasi, serangan terhadap kapal curah Star Iris yang berbendera Kepulauan Marshall dan dioperasikan oleh Yunani menunjukkan betapa luasnya Houthi saat ini. Yakni Houthi turut menargetkan kapal-kapal yang melakukan perjalanan melalui Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan kedua jalur air tersebut. Diketahui Star Iris telah berlayar dari Brasil ke Bandara Khomeini di Iran, yakni pendukung utama dan pendukung Houthi dalam perang Yaman selama bertahun-tahun. Kelompok Houthi berusaha menggambarkan Star Iris sebagai kapal Amerika dan berhasil telah menargetkan kapal tersebut dengan banyak rudal. Terkait hal itu, pemilik utama Star Iris, yakni Star Bulk Carrier Corp di Athena, Yunani, tak memberikan komentar apapun perihal hal itu. Terkini, militer Houthi tidak akan ragu untuk melakukan lebih banyak operasi sebagai pembalasan atas kejahatan Zionis terhadap saudara-saudara di jalur Gaza. Hal itu dilakukan sebagai tanggapan atas agresi Amerika Inggris yang tengah berlangsung soal memberikan dukungan Israel atas perang yang terjadi di jalur Gaza. Diketahui sebelumnya pada 6 Februari, Sari mengumumkan bahwa Angkatan Laut Yaman melakukan 2 operasi militer di Laut Merah yang menargetkan kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris. Adapun juru bicara tersebut menyatakan operasi pertama menargetkan kapal Amerika Serikat Star Nasia. Sementara operasi lainnya menargetkan British Morning Tide yang menggunakan rudal angkatan laut yang sesuai dan menekankan bahwa serangannya langsung dan akurat. Diketahui sebelumnya anggota Dewan Politik Tertinggi Yaman Muhammad Ali Al-Houthi menegaskan bahwa pejuangnya akan bertahan selama agresi dan pengapungan Israel di jalur Gaza masih berlangsung. Kemudian Al-Houthi menyatakan bahwa operasi Yaman akan berakhir ketika makanan, obat-obatan, dan kebutuhan kemanusiaan terpenuhi untuk seluruh warga Gaza. Selain itu, tindakan Houthi hanya akan berhenti apabila kejahatan genosida terhadap rakyat Gaza juga terhenti. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengklaim bahwa lembaganya tidak akan berpartisipasi dalam pemindahan paksa warga Palestina di Gaza. Adapun pihaknya juga mengungkapkan bahwa warga Palestina tidak memiliki tempat yang aman untuk dikunjungi lantaran Israel masih melakukan serangan militer. Terkini juru bicara PBB Stepan Dujarric menyatakan adanya menghormati hukum dan menghormati hukum internasional dan sepenuhnya menghormati perlindungan warga sipil turut diperlukan. Adapun pernyataan itu disampaikannya sebagai tanggapan terhadap rencana Israel untuk mengevakuasi sekira 1,5 juta warga sipil Palestina yang melarikan diri ke Rafah Selatan untuk mencari keselamatan. Seperti diketahui, militer Israel ingin melanjutkan operasinya melawan Hamas di kota perbatasan Mesir, meski telah memerintahkan warga sipil untuk mengungsi ke wilayah tersebut. Menurut Dujarric, sebagian besar warga Palestina di wilayah selatan tidak dapat dikirim kembali ke wilayah utara dan tengah yang penuh dengan persenjataan dan hingga kini Israel belum juga menghentikan serangannya di wilayah tersebut. Atas kondisi itu, mereka yang mengungsi menghadapi situasi kemanusiaan yang mengerikan dengan sedikitnya persediaan makanan dan kebutuhan lainnya.
Diketahui sebelumnya pejabat senior Hamas memperingatkan pada Minggu 11 Februari 2024, invasi darat Israel ke Rafah akan merusak negosiasi kesepakatan pertukaran para tahanan. Bersamaan dengan hal itu, invasi Israel juga akan merusak perundingan gencatan senjata. Menurut pejabat Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pasukan tentaranya tak akan mampu mencapai apa yang menjadi tujuannya. Diketahui sebelumnya, Benjamin Netanyahu juga sempat menyatakan bahwa ia akan bertekad untuk terus melancarkan serangan darat terhadap kota Rafah di bagian paling selatan Gaza. Bersamaan dengan rencananya itu, ia mengklaim bahwa Israel akan memberikan jalan yang aman bagi 1,3 juta pengungsi Palestina yang berlindung di kawasan tersebut. Lantas Netanyahu memerintahkan pasukannya untuk bersiap memasuki kota yang kini menampung lebih dari separuh total penduduk Gaza. Hal itu tetap dilakukan meski terdapat peringatan dari lembaga-lembaga bantuan dan komunitas internasional. Netanyahu hingga kini terus menekankan operasi di Rafah akan terus dilakukan hingga Hamas ikut tersingkir. Dilaporkan jumlah korban yang terluka akibat pemboman Israel di Rafah terus meningkat, yakni lebih dari 100 orang. Lantaran hal itu, para medis Palestina menyebut ambulans mengalami kesulitan untuk mengangkut sejumlah besar korban luka ke fasilitas kesehatan di kota Rafah pada Senin 12 Februari 2024. Bahkan jumlah ambulans yang tersedia juga tidak cukup untuk mengangkut para korban. Kendati demikian, tim petugas medis terus berusaha mengevakuasi para korban dari lokasi pemboman di Rafah menuju ke rumah sakit. Dilaporkan upaya penyelamatan terus dilakukan oleh kru petugas sipil sejak Minggu 11 Februari 2024 malam. Yakni mereka berusaha menyelamatkan korban yang tertimpa reruntuhan yang sebagian besar merupakan anak-anak. Terkini koridor rumah sakit Kuwait penuh dengan orang-orang terluka yang tengah dirawat. Beberapa korban yang terluka juga tengah terbaring di tanah. Terkait hal itu, militan Hamas menyatakan bahwa serangan tentara Israel di kota Rafah merupakan kelanjutan dari perang genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. Lantas, Hamas meminta pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Joe Biden dan Israel bertanggung jawab atas serangan di Rafah. Pasalnya, Israel telah mengabaikan keputusan Mahkamah Internasional. Selain itu, mereka juga menilai serangan di Rafah sebagai peningkatan yang disengaja dalam perang genosida, yakni yang memperluas cakupan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Terkini, Hamas meminta Liga Negara-Negara Arab, Organisasi Kerjasama Islam, dan Dewan Keamanan PBB agar mengambil tindakan secepatnya. Hal itu dimaksudkan untuk menghentikan agresi Zionis. Sebagai informasi, pasukan pertahanan Israel melakukan serangkaian serangan kekerasan di berbagai wilayah Rafah pada Minggu 11 Februari 2024 dan Senin 12 Februari 2024. Adapun serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 100 warga Palestina dan beberapa puluhan lainnya dinyatakan mengalami luka-luka. Diketahui dalam serangan tersebut Israel menggunakan kapal perang untuk mengebom pantai. Selain itu, IDF juga menggunakan helikopter untuk menembakkan senapan mesin ke warga dan pengungsi di barat Laut Rafah.
Larisna, kita jelang live mancanegara selengkapnya. Dilaporkan jumlah korban yang terluka akibat pemboman Israel di Rafah terus meningkat, yakni lebih dari 100 orang. Lantaran hal itu, para medis Palestina menyebut ambulans mengalami kesulitan untuk mengangkut sejumlah besar korban luka ke fasilitas kesehatan di kota Rafah pada Senin 12 Februari 2024. Bahkan jumlah ambulans yang tersedia juga tidak cukup untuk mengangkut para korban. Kendati demikian, tim petugas medis terus berusaha mengevakuasi para korban dari lokasi pemboman di Rafah menuju ke rumah sakit. Dilaporkan upaya penyelamatan terus dilakukan oleh kru petugas sipil sejak Minggu 11 Februari 2024 malam. Yakni mereka berusaha menyelamatkan korban yang tertimpa reruntuhan yang sebagian besar merupakan anak-anak. Terkini koridor rumah sakit Kuwait penuh dengan orang-orang terluka yang tengah dirawat. Beberapa korban yang terluka juga tengah terbaring di tanah. Terkait hal itu, militan Hamas menyatakan bahwa serangan tentara Israel di kota Rafah merupakan kelanjutan dari perang genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. Lantas, Hamas meminta pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Joe Biden dan Israel bertanggung jawab atas serangan di Rafah. Pasalnya, Israel telah mengabaikan keputusan Mahkamah Internasional. Selain itu, mereka juga menilai serangan di Rafah sebagai peningkatan yang disengaja dalam perang genosida, yakni yang memperluas cakupan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Terkini, Hamas meminta Liga Negara-Negara Arab, Organisasi Kerjasama Islam, dan Dewan Keamanan PBB agar mengambil tindakan secepatnya. Hal itu dimaksudkan untuk menghentikan agresi Zionis. Sebagai informasi, pasukan pertahanan Israel melakukan serangkaian serangan kekerasan di berbagai wilayah Rafah pada Minggu 11 Februari 2024 dan Senin 12 Februari 2024. Adapun serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 100 warga Palestina dan beberapa puluhan lainnya dinyatakan mengalami luka-luka. Diketahui dalam serangan tersebut Israel menggunakan kapal perang untuk mengebom pantai. Selain itu, IDF juga menggunakan helikopter untuk menembakkan senapan mesin ke warga dan pengungsi di barat Laut Rafah. Pengadilan Belanda pada Senin 12 Februari 2024 memerintahkan pemerintah untuk memblokir semua ekspor suku cadang jet tempur F-35 ke Israel. Hal itu dikarenakan khawatir jet tempur F-35 digunakan untuk melanggar hukum internasional selama perang di Gaza. Adapun pengadilan banding menyatakan Israel diberikan waktu sekira 7 hari untuk mematuhi perintah tersebut. Adapun hal itu diketahui juga memicu kekhawatiran di seluruh Eropa dan negara lain. Pasalnya, apabila hal itu terjadi, dampak perang tersebut akan memicu korban lebih banyak dan terjadi bencana kemanusiaan. Terkait kabar itu, Israel membantah melakukan pelanggaran, yakni Israel menyebut bahwa pasukan tentaranya sedang memerangi militan Hamas yang bertekad menghancurkan negaranya. Terkini Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell juga sempat mengatakan bahwa keputusan pemerintah Belanda itu juga terdapat seruan terselubung kepada Amerika Serikat untuk mengurangi pasokan senjata ke Israel lantaran tingginya korban sipil di Gaza. Sementara itu, Hakim Ketua Bas Boyle menyebut ada kemungkinan pemerintah Belanda mengizinkan ekspor suku cadang F-35 ke Israel di kemudian hari. Meski demikian, hal itu dilakukan dengan syarat ketat suku cadang tersebut tidak akan digunakan untuk melancarkan operasi militer di Gaza.
Adapun pemerintah Belanda menyatakan akan berusaha meyakinkan mitranya bahwa Israel akan tetap menjadi anggota yang dapat diandalkan dalam program F-35 dan tentu kerjasama pertahanan internasional dan Eropa lainnya. Sebagai informasi, Pengadilan Banding Belanda memerintahkan Belanda pada 12 Februari untuk menghentikan pengiriman suku cadang jet tempur F-35 ke Israel setelah mengabulkan permohonan banding dari beberapa kelompok hak asasi manusia yang mengklaim memasok suku cadang tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional. Adapun komponen jet tersebut disimpan di gudang Belanda dan dikirim ke beberapa negara termasuk Israel sesuai dengan perjanjian ekspor. Seperti diketahui pada tahun lalu, kelompok hak asasi manusia menuduh Belanda terlibat dalam kejahatan perang Israel di Gaza lantaran ekspor komponen jet tersebut. Pengiriman tersebut menjadi sinyal pelanggaran hukum kemanusiaan berskala luas dan serius yang dilakukan Israel di Gaza. Diketahui sebelumnya kasus tersebut dibatalkan pada bulan Desember selesai pengadilan mengatakan bahwa masalah tersebut bersifat politis. Kondisi di Gaza yang memprihatinkan lantaran banyak korban sipil yang tewas dan terluka itu mendorong pemerintah Belanda mengambil langkah tersebut. Dilaporkan pekan lalu, pemerintah daerah Walon di Belgia untuk sementara menangguhkan 2 izin ekspor amunisi ke Israel. Adapun pemerintah daerah Walon menyebut keputusannya dipengaruhi oleh kasus Afrika Selatan yang melawan Israel di Mahkamah Internasional dan menuduh Tel Aviv melanggar Konvensi Genosida 1948. Unit penerbangan perusahaan investasi Jepang Itochu Corporation juga sempat mengumumkan bakal mengakhiri kerjasamanya dengan pembuat senjata Israel, Elbit Systems, pada akhir Februari. Terkini pabrikan F-35 Lockheed Martin menyatakan tengah mengevaluasi dampak keputusan pengadilan Belanda terhadap rantai pasokannya. Pihaknya menyatakan siap mendukung pemerintah Amerika Serikat dan sekutunya jika diperlukan. Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina menyatakan lebih dari 100 orang tewas akibat serangan udara Israel di Rafah pada Senin 12 Februari 2024. Yakni pesawat tempur menargetkan berbagai wilayah di kota tersebut dan helikopter Israel menembakkan senapan mesin di sepanjang wilayah perbatasan. Yakni PRCS menyatakan lusinan orang termasuk anak-anak tewas akibat serangan udara dan penembakan Israel yang sangat intens dan menghantam beberapa lokasi di Rafah. Menurutnya, jumlah korban tersebut bertambah menyusul kekhawatiran internasional yang meningkat atas rencana serangan darat Israel di kota Gaza Selatan. PRCS juga mengatakan masih banyak orang yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan yang dikuasai Hamas di Gaza menyatakan sekira 94 orang kehilangan nyawa. Dilaporkan perbedaan tersebut mungkin terjadi lantaran Kementerian Kesehatan hanya memperbarui jumlah korban meninggal seusai jenazah diidentifikasi. Adapun kedua kelompok tersebut memperingatkan jumlah korban jiwa kemungkinan akan meningkat. Terkait dengan jumlah korban yang bertambah, Direktur Rumah Sakit Abu Yusuf Al-Najjar membuka suara. Yakni pihaknya menyatakan fasilitas medis di Rafah tak dapat menangani banyaknya korban luka akibat pemboman pendudukan Israel. Seperti diketahui dari rekaman video yang beredar menunjukkan bahwa kondisi kala itu sangat kacau, yakni di dalam Rumah Sakit Al-Kuwait di Rafah.
yakni tampak petugas medis mencoba menyadarkan seorang anak yang tidak bergerak dan terdapat adegan yang menunjukkan dokter merawat seorang pria yang terluka di lantai rumah sakit. Sementara itu dalam video lainnya, seorang wanita tak terhibur sembari menggendong jenazah anak yang dibalut kain putih. Dilaporkan sekira 2 masjid dan selusin rumah menjadi sasaran serangan tersebut. Meski demikian, saat ini militer Israel mengonfirmasi bahwa pihaknya melakukan serangkaian serangan. Adapun serangan tersebut diluncurkan di lokasi sasaran di daerah Saboura di Rafah, yang merupakan tempat 2 sandera Israel diselamatkan dalam operasi khusus. Sebagai informasi, Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni Tedros Adhanom kembali menyerukan untuk melakukan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza. Hal itu disampaikannya dalam acara KTT Pemerintah Dunia 2024 di Dubai. Dalam acara tersebut, Tedros turut menegaskan bahwa bantuan yang diberikan kepada Gaza sejauh ini dalam hal pasukan medis masih sangat sedikit. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Jepang mengaku sangat prihatin dengan laporan operasi militer Israel di Rafah. Pasalnya, kondisi di Rafah saat ini semakin memburuk bersamaan dengan jumlah korban yang terus bertambah. Direktur Penelitian dan Analisis di Arab, yakni Center Washington DC, Imad Harb, menyoroti kekecewaan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu perihal perang di Gaza. Menurut Imad Harb, Presiden Amerika Serikat Joe Biden harus melakukan lebih dari mengkritik pemimpin Israel secara tertutup. Kendati Biden merasa frustasi dengan Netanyahu, namun pihaknya menyebut komentar Presiden Amerika Serikat secara tertutup itu tak berarti apapun. Lantas, ia menyatakan Biden harus tegas memberikan tekanan kepada Israel agar mengakhiri serangan militernya di jalur Gaza. Diketahui rasa frustasi Biden terhadap Netanyahu muncul saat PBB dan kelompok hak asasi manusia meningkatkan kekhawatiran atas kemungkinan serangan darat Israel di Rafah yang merupakan sebuah kota di Gaza Selatan. Kendati Biden ragu untuk mengungkapkan rasa frustasinya ke publik, ia perlahan mulai menerima gagasan Benjamin Netanyahu. Diketahui lantaran terdapat perselisihan tersebut, Biden dan stafnya tak lagi memandang Netanyahu sebagai mitra produktif yang dapat dipengaruhi secara pribadi. Bahkan Joe Biden yang mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, mengatakan bahwa kampanye militer Israel di Gaza berlebihan. Terkait dengan ungkapan berlebihan yang disampaikan Biden, Netanyahu mengaku kecewa. Lantas hal itu memicu Netanyahu enggan berbicara dengan Presiden Amerika Serikat tersebut. Meski demikian, PM Israel itu menghargai dukungan yang diberikan Biden terhadap negaranya. Namun, Netanyahu mengaku tak paham terkait maksud pernyataan Biden perihal kondisi yang terjadi di Gaza saat ini. Seperti diketahui, kondisi para warga Gaza yang mengungsi saat ini sangat memprihatinkan, yakni mereka kekurangan makanan hingga obat-obatan. Bahkan jutaan warga Gaza juga kehilangan tempat tinggal dan mereka meninggalkan rumah untuk mencari tempat yang aman. Terkini Biden mengaku geram dengan Netanyahu yang berencana memerintahkan pasukan pertahanan Israel melakukan penetrasi di Rafah yang berbatasan dengan Mesir untuk menekan pasukan Hamas yang tersisa.
Menurut Biden, apabila hal itu dilakukan, banyak pihak memprediksi situasi akan semakin buruk untuk warga sipil. Seperti diketahui, saat ini Rafah menjadi tempat pengungsian bagi 1,3 juta orang atau hampir separuh dari penduduk Gaza. Adapun serangan yang akan dilancarkan IDF ke Rafah bisa berdampak mengerikan bagi warga sipil. Kendati begitu, Netanyahu sempat menyatakan bahwa ia telah memastikan keselamatan bagi warga sipil, yakni Netanyahu akan melakukan relokasi ke tempat yang aman. Namun Netanyahu mengakui hal itu tak akan mudah lantaran Hamas akan berusaha mempertahankan posisi warga sipil untuk melindungi mereka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menganggap perang di Gaza harus diselesaikan dengan menyerang Rafah yang merupakan tempat tinggal sementara para pengungsi dari Gaza. Adapun Benjamin Netanyahu pada Minggu 11 Februari 2024 menyatakan apabila Israel tak menyerang kota Rafah di jalur Gaza Selatan itu akan menandai bahwa negaranya telah kalah perang. Hal tersebut disampaikan Netanyahu bersamaan dengan pernyataan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, yang menyebut bahwa memperdalam operasi militer di Gaza akan membawa Israel lebih dekat pada apa yang digambarkan sebagai perjanjian realistis untuk pertukaran tahanan dengan perlawanan Palestina. Yoav Gallant membenarkan adanya niat tentara Israel untuk memasuki Rafah, yakni turut mengklaim bahwa tentara Israel akan mencapai batalion terakhir Hamas di kota tersebut. Adapun batalion terakhir itu dianggapnya sebagai benteng terakhir pejuang Palestina di Gaza. Diketahui sebelumnya Netanyahu telah memberi pernyataan serupa terkait kota-kota dan wilayah Palestina lainnya di masa lalu. Yakni awalnya mengklaim bahwa benteng Hamas berada di Gaza Utara dan khususnya di terowongan di bawah rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza. Kemudian pihak Israel juga mengklaim bahwa kota selatan Khan Younis merupakan ibu kota Hamas, yakni kota yang telah dibom berulang kali sejak awal perang sebelum fokus melakukan operasi di Rafah. Terkait dengan rencana Israel yang menyerang Rafah, militan Hamas menyatakan bahwa serangan yang diluncurkan itu justru memicu gagalnya perundingan pertukaran tahanan. Sementara itu, Qatar, Mesir, dan Washington dilaporkan melakukan upaya untuk mencapai perjanjian pertukaran tawanan yang baru. Namun terdapat perbedaan terkait syarat-syarat perjanjian tersebut, yakni terutama perihal dengan syarat Hamas untuk mengakhiri perang secara permanen. Sebagai informasi, kematian warga Palestina di jalur Gaza saat ini mencapai lebih dari 28.000 warga Palestina. Jumlah kematian tersebut meningkat setelah militan Hamas meluncurkan operasi Banjir Al-Aqsa untuk melawan pendudukan Israel. Bersamaan dengan hal itu, Israel tak terima dan melakukan balas dendam terhadap Hamas dengan meluncurkan serangan ke jalur Gaza. yakni Israel tak terima lantaran sekira 1.200 warga sipil dan asing tewas seusai diserang Hamas. Selain itu, Hamas pada awal Oktober juga telah menyandra sekira 240 warga Israel. Atas hal itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tak akan berhenti menyerang sebelum berhasil menumpas Hamas.
Dilaporkan Israel telah membebaskan dua sandera yang ditahan militan Hamas di Rafah pada Senin 12 Februari 2024. Adapun Israel menyebut dua sandera Israel Argentina itu telah diselamatkan dalam serangan di Rafah di tengah serangan udara besar-besaran Israel di kota Gaza Selatan. Menurut Israel, kedua pria tersebut berada dalam kondisi kesehatan yang cukup baik. Adapun mereka diantaranya bernama Fernando Simon Marman, 60 tahun, dan Louis Har, 70 tahun dari Kibbutz Nir Yitzhak. Keduanya termasuk di antara 240 atau lebih sandera yang ditangkap oleh Hamas dalam serangan terhadap Israel pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang dan memicu serangan balasan Israel. Terkait hal itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu turut memuji operasi penyelamatan sandera yang dilakukan pada Senin lalu. Bersamaan dengan hal itu, Netanyahu juga mengabaikan protes internasional mengenai rencananya melakukan serangan darat untuk membasmi 4 batalion Hamas di Rafah. Sementara itu, Laksamana Muda Daniel Hagari selaku juru bicara pasukan pertahanan Israel mengatakan para sandera ditahan di lantai 2 sebuah gedung yang dibobol dengan bahan peledak selama penggerebekan di tengah baku tembak dengan militan di sekitar gedung. Saat itu pasukan Israel telah terlibat dalam baku tembak besar-besaran di beberapa lokasi secara bersamaan dengan banyak pasukan Hamas. Diketahui sebelumnya Netanyahu mengatakan cukup banyak sandera yang masih hidup di jalur Gaza. Atas hal itu, Netanyahu mengklaim akan melakukan berbagai upaya yang dilakukan Israel untuk menjamin pembebasan mereka. Meski tak mudah, namun Benjamin Netanyahu berjanji akan melakukannya. Adapun pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu untuk menjawab surat terbuka Forum Sandera dan Keluarga Hilang. Yakni Forum Sandera dan Keluarga Hilang sempat mempertanyakan pendekatan Israel terhadap negosiasi yang sedang berlangsung dengan Hamas dan komitmennya untuk menjamin pembebasan para sandera. Sebagai informasi, masih terdapat 136 sandera yang ditahan di jalur Gaza. Menurut kantor Perdana Menteri Israel, dari jumlah tersebut, sekira 132 berasal dari serangan 7 Oktober 2023. Diperkirakan sekira 103 sandera masih hidup dan 29 orang lainnya dilaporkan tewas. Diketahui Hamas menyandera sebagian besar tawanan, namun beberapa diyakini ditawan oleh Jihad Islam Palestina dan kemungkinan diculik oleh kelompok kecil atau individu di Gaza. Sekira 3 negara besar penguasa Timur Tengah, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab kompak mengutuk rencana tentara Israel untuk menyerang Rafah, yakni yang merupakan di selatan jalur Gaza. Adapun hal itu dilakukan ketiga negara tersebut
yang mengikuti jejak Arab Saudi. Diketahui dalam laporan tertulisnya Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan keprihatinannya yang mendalam terhadap rencana pasukan pendudukan Israel yang akan menyerang kota Rafah pasca melakukan deportasi paksa. Lantas pemerintah Kuwait mulai mendorong pengaktifan mekanisme akuntabilitas internasional. Hal itu dilakukan dalam upaya untuk mengakhiri pelanggaran Israel terhadap hukum internasional, hukum kemanusiaan, dan resolusi internasional yang sah. Hal senada juga turut dilakukan pemerintah Qatar yang turut mengecam keras ancaman Israel untuk menyerang Rafah, yakni pemerintah Qatar mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak mencegah pasukan pendudukan Israel menginvasi dan mengusir warga Rafah. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menekan angka kematian akibat tindakan genosida yang dilakukan militer Israel di kota tersebut. Sementara itu, untuk menghentikan rencana penyerbuan Israel ke Rafah, Kementerian Luar Negeri UAE kini tengah bersiap untuk melancarkan operasi militer di daerah padat penduduk Rafah yang dipenuhi pengungsi Palestina. Adapun cara tersebut dilakukan untuk menekan dampak kemanusiaan serius yang mungkin disebabkan oleh operasi militer Israel di Rafah. Lantas kabar tersebut bak menjadi ancaman bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Diketahui sebelumnya Netanyahu memerintahkan pasukannya untuk bersiap memasuki kota tersebut sebagai bagian dari kampanyenya untuk menghancurkan kelompok militan Palestina Hamas. Meski demikian, Netanyahu telah meminta militernya melindungi warga sipil serta membantu masyarakat melakukan evakuasi mandiri dari Rafah. Kendati begitu, ancaman agresi yang dilakukan Israel memicu kekhawatiran internasional. Hal itu dikarenakan nasib juta pengungsi Gaza saat ini tengah berlindung di kota Rafah. Terkini Presiden Palestina Mahmud Abbas mengecam keras tindakan agresi yang dilakukan Israel ke kota Rafah. Mahmud Abbas menyatakan rencana yang disampaikan Netanyahu itu justru bertujuan untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Sementara itu, pemimpin Hamas di Gaza memperingatkan bahwa operasi pasukan militer Israel di Rafah dapat menyebabkan jatuhnya puluhan ribu korban jiwa di kota tersebut. Terlebih, Rafah merupakan tempat perlindungan terakhir bagi pengungsi Palestina. Serangan mematikan yang dilakukan Israel ke Rafah memicu ketakutan dan kesedihan bagi warga yang mengungsi di selatan Gaza. Adapun Said Al-Hams, 26 tahun di kamp pengungsi Rafah, menyatakan pihaknya kerap mendengar ledakan di Gaza. Adapun serangan tersebut sebelumnya tak ada peringatan atau pemberitahuan. Said menyatakan imbas serangan tersebut keponakannya yang lahir pada 40 hari yang lalu dinyatakan tewas. Sementara itu, ibu mereka mengalami luka-luka. Adapun lusinan serangan Israel menghantam Rafah, tempat sekitar 1,4 juta orang mencari perlindungan selama 4 bulan perang antara Israel dan militan Hamas. Sebagai informasi, kamp pengungsi tersebut terletak di jantung kota Rafah, yakni tempat banyak orang berkumpul setelah mengikuti perintah Israel untuk meninggalkan wilayah di jalur Gaza.
Meskipun ada kekhawatiran internasional mengenai kemungkinan invasi darat ke kota tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 12 Februari berjanji bahwa tekanan militer yang berkelanjutan merupakan satu-satunya cara untuk membebaskan semua sandera. Diketahui sebelumnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat menjanjikan Diketahui sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat menjanjikan akan memberikan perjalanan yang aman bagi puluhan ribu warga Palestina yang keluar dari kota Rafah paling selatan di Gaza. Hal itu akan dilakukannya menjelang rencana serangan darat Israel terhadap militan Hamas. Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa para pejabat Israel tengah menyusun rencana tersebut secara rinci. Adapun hal tersebut disampaikan menyusul rencana Netanyahu untuk memerintahkan pasukan Israel menyerang 4 batalion Hamas di Rafah. Bersamaan dengan hal itu, Netanyahu menegaskan bahwa kemenangan tidak dapat dicapai atas militan di Gaza tanpa mengusir mereka dari kota tersebut ke Mesir. Terkait dengan niatan Netanyahu, kritikus internasional terhadap PM Israel itu menyatakan kekhawatirannya terhadap kemungkinan serangan darat Israel. Mengingat lebih dari separuh, yakni 2,3 juta penduduk Gaza, berjejalan mengungsi di ujung selatan wilayah tersebut. Sementara itu, beberapa pejabat dunia menyatakan keprihatinannya secara mendalam perihal rencana perang Israel di Rafah dan janji keselamatan bagi warga Palestina. Lalu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut akan ada risiko terjadi tragedi besar apabila pasukan pertahanan Israel memperluas serangan mereka ke Rafah. Hal senada juga disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Sabtu 10 Februari 2024. Yakni Arab Saudi memperingatkan akan ada dampak yang sangat serius dari penyerbuan dan penargetan di Rafah. Selain itu, Arab Saudi juga menyerukan pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB segera. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mendesak Amerika Serikat untuk berhenti mempersenjatai Israel di tengah kekhawatiran atas serangan di Rafah. Pasalnya kematian di Gaza dan di Rafah telah meningkat lantaran Israel tak kunjung berhenti menyerang Gaza. Yakni korban tewas di Gaza telah lebih dari 28.000 warga sipil Palestina. Sementara itu korban tewas di Gaza telah mencapai lebih dari 100 orang. Dilaporkan Amerika Serikat merupakan penyedia senjata asing terpenting bagi Israel, yakni dana tersebut memberi Israel bantuan militer senilai 3,8 miliar dolar setiap tahunnya, yakni mulai dari jet tempur hingga bom berkekuatan besar. Diketahui hingga sejauh ini Washington tidak mengindahkan permintaan untuk memotong bantuan tersebut. Adapun kepala diplomat Uni Eropa juga mengecam perintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut lebih dari 1 juta warga Palestina yang berlindung di kota Rafah di Gaza itu perlu dievakuasi sebelum rencana operasi militer Israel di sana. Diketahui hal itu bukan pertama kalinya Borrell menyatakan keprihatinannya atas invasi ke kota Rafah di Gaza Selatan. Borrell pada Minggu 11 Februari 2024 mengatakan bahwa serangan di Rafah akan menyebabkan bencana kemanusiaan dan bakal terjadi ketegangan parah dengan negara tetangganya, Mesir. Di sisi lain, Borrell juga mencatat bahwa pengadilan Belanda pada Senin lalu juga memerintahkan
pemerintah untuk memblokir semua ekspor suku cadang jet tempur F-35 ke Israel. Adapun hal itu dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa suku cadang tersebut akan digunakan Israel dalam pelanggaran hukum internasional di Gaza. Borrell menyatakan Israel membunuh terlalu banyak warga sipil di jalur Gaza. Kendati demikian, Israel tak kunjung melakukan tindakan yang nyata untuk mencegah pembunuhan tersebut. Komisaris Jenderal Badan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA yakni Philip Lazzarini membantah tuduhan Israel terkait di bawah markas besar mereka di Gaza terdapat terowongan Hamas. Yakni Philip Lazzarini mengatakan pada Sabtu 10 Februari 2024 malam bahwa badan tersebut tidak mengetahui apa yang ada di bawah markas besarnya di Gaza. Pasalnya markas tersebut telah dikosongkan dalam waktu yang cukup lama, yakni pada 12 Oktober 2023, 5 hari setelah perang dimulai. Lazzarini menegaskan pihaknya kerap melakukan inspeksi di dalam lokasi tersebut setiap 3 bulan sebelum meletusnya perang di Gaza. Namun pihaknya tidak mengenali ruang listrik yang berada di bawah bangunan UNRWA. Terkini pihak UNRWA juga merasa kesal dengan tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepada mereka. Lantas mereka kemudian mengajukan surat protes kepada pihak-pihak yang terlibat konflik. Diketahui sebelumnya UNRWA mengetahui kabar tersebut melalui laporan media berita. Pasalnya hingga kini UNRWA belum diberitahu secara langsung oleh Israel terkait klaim tersebut. Menurut Lazzarini, tuduhan Israel bukanlah hal yang benar, mengingat Gaza merupakan zona perang yang cukup aktif. Sebagai informasi, Israel sempat menuduh staf UNRWA mengetahui terowongan dan badan tersebut menyediakan dana untuk membangun kemampuan militer Hamas dan badan tersebut menyembunyikan sesuatu di dalam terowongan itu. Adapun klaim terbaru terhadap badan PBB tersebut merupakan tambahan dari pengumuman Israel sebelumnya, yakni dilaporkan sekira 12 staf badan tersebut terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Lantas tuduhan tersebut juga menyebabkan sekira selusin negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris menangguhkan pendanaan untuk badan PBB itu. Diketahui sejak awal Oktober 2023, Israel telah meluncurkan serangan balasan terhadap Hamas di Gaza. Atas serangan balasan yang tak kunjung usai yang dilakukan Israel, menyebabkan korban tewas bertambah menjadi lebih dari 28.000 warga Palestina. Kemudian dilaporkan sekira 67.000 lebih lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Dilaporkan pemberontak Houthi Yaman menembakkan 2 rudal ke sebuah kapal yang menuju pelabuhan di Iran pada Senin 12 Februari 2024. Atas hal itu menyebabkan kerusakan kecil namun tidak ada cedera pada awaknya. Hal itu turut dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree. Menurutnya, kapal Amerika yang mengangkut minyak curah itu menjadi sasaran sejumlah rudal Angkatan Laut mereka.
Adapun operasi tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina, sekaligus sebagai respons terhadap agresi Amerika Serikat Inggris terhadap Yaman. Sebagai informasi, serangan terhadap kapal curah Star Iris yang berbendera Kepulauan Marshall dan dioperasikan oleh Yunani menunjukkan betapa luasnya Houthi saat ini. Yakni Houthi turut menargetkan kapal-kapal yang melakukan perjalanan melalui Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan kedua jalur air tersebut. Diketahui Star Iris telah berlayar dari Brasil ke Bandara Khomeini di Iran, yakni pendukung utama dan pendukung Houthi dalam perang Yaman selama bertahun-tahun. Kelompok Houthi berusaha menggambarkan Star Iris sebagai kapal Amerika dan berhasil telah menargetkan kapal tersebut dengan banyak rudal. Terkait hal itu, pemilik utama Star Iris, yakni Star Bulk Carrier Corp di Athena, Yunani, tak memberikan komentar apapun perihal hal itu. Terkini, militer Houthi tidak akan ragu untuk melakukan lebih banyak operasi sebagai pembalasan atas kejahatan Zionis terhadap saudara-saudara di jalur Gaza. Hal itu dilakukan sebagai tanggapan atas agresi Amerika Inggris yang tengah berlangsung soal memberikan dukungan Israel atas perang yang terjadi di jalur Gaza. Diketahui sebelumnya pada 6 Februari, Sari mengumumkan bahwa Angkatan Laut Yaman melakukan 2 operasi militer di Laut Merah yang menargetkan kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris. Adapun juru bicara tersebut menyatakan operasi pertama menargetkan kapal Amerika Serikat Star Nasia. Sementara operasi lainnya menargetkan British Morning Tide yang menggunakan rudal angkatan laut yang sesuai dan menekankan bahwa serangannya langsung dan akurat. Diketahui sebelumnya anggota Dewan Politik Tertinggi Yaman Muhammad Ali Al-Houthi menegaskan bahwa pejuangnya akan bertahan selama agresi dan pengepungan Israel di jalur Gaza masih berlangsung. Kemudian Al-Houthi menyatakan bahwa operasi Yaman akan berakhir ketika makanan, obat-obatan, dan kebutuhan kemanusiaan terpenuhi untuk seluruh warga Gaza. Selain itu, tindakan Houthi hanya akan berhenti apabila kejahatan genosida terhadap rakyat Gaza juga terhenti. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengklaim bahwa lembaganya tidak akan berpartisipasi dalam pemindahan paksa warga Palestina di Gaza. Adapun pihaknya juga mengungkapkan bahwa warga Palestina tidak memiliki tempat yang aman untuk dikunjungi lantaran Israel masih melakukan serangan militer. Terkini juru bicara PBB Stepan Dujarric menyatakan adanya menghormati hukum dan menghormati hukum internasional dan sepenuhnya menghormati perlindungan warga sipil turut diperlukan. Adapun pernyataan itu disampaikannya sebagai tanggapan terhadap rencana Israel untuk mengevakuasi sekira 1,5 juta warga sipil Palestina yang melarikan diri ke Rafah Selatan untuk mencari keselamatan. Seperti diketahui, militer Israel ingin melanjutkan operasinya melawan Hamas di kota perbatasan Mesir, meski telah memerintahkan warga sipil untuk mengungsi ke wilayah tersebut. Menurut Dujarric, sebagian besar warga Palestina di wilayah selatan tidak dapat dikirim kembali ke wilayah utara dan tengah yang penuh dengan persenjataan dan hingga kini Israel belum juga menghentikan serangannya di wilayah tersebut. Atas kondisi itu, mereka yang mengungsi menghadapi situasi kemanusiaan yang mengerikan dengan sedikitnya persediaan makanan dan kebutuhan lainnya.
Diketahui sebelumnya pejabat senior Hamas memperingatkan pada Minggu 11 Februari 2024, invasi darat Israel ke Rafah akan merusak negosiasi kesepakatan pertukaran para tahanan. Bersamaan dengan hal itu, invasi Israel juga akan merusak perundingan gencatan senjata. Menurut pejabat Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pasukan tentaranya tak akan mampu mencapai apa yang menjadi tujuannya. Diketahui sebelumnya, Benjamin Netanyahu juga sempat menyatakan bahwa ia akan bertekad untuk terus melancarkan serangan darat terhadap kota Rafah di bagian paling selatan Gaza. Bersamaan dengan rencananya itu, ia mengklaim bahwa Israel akan memberikan jalan yang aman bagi 1,3 juta pengungsi Palestina yang berlindung di kawasan tersebut. Lantas Netanyahu memerintahkan pasukannya untuk bersiap memasuki kota yang kini menampung lebih dari separuh total penduduk Gaza. Hal itu tetap dilakukan meski terdapat peringatan dari lembaga-lembaga bantuan dan komunitas internasional. Netanyahu hingga kini terus menekankan operasi di Rafah akan terus dilakukan hingga Hamas ikut tersingkir. Dilaporkan jumlah korban yang terluka akibat pemboman Israel di Rafah terus meningkat, yakni lebih dari 100 orang. Lantaran hal itu, para medis Palestina menyebut ambulans mengalami kesulitan untuk mengangkut sejumlah besar korban luka ke fasilitas kesehatan di kota Rafah pada Senin 12 Februari 2024. Bahkan jumlah ambulans yang tersedia juga tidak cukup untuk mengangkut para korban. Kendati demikian, tim petugas medis terus berusaha mengevakuasi para korban dari lokasi pemboman di Rafah menuju ke rumah sakit. Dilaporkan upaya penyelamatan terus dilakukan oleh kru petugas sipil sejak Minggu 11 Februari 2024 malam. Yakni mereka berusaha menyelamatkan korban yang tertimpa reruntuhan yang sebagian besar merupakan anak-anak. Terkini koridor rumah sakit Kuwait penuh dengan orang-orang terluka yang tengah dirawat. Beberapa korban yang terluka juga tengah terbaring di tanah. Terkait hal itu, militan Hamas menyatakan bahwa serangan tentara Israel di kota Rafah merupakan kelanjutan dari perang genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. Lantas, Hamas meminta pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Joe Biden dan Israel bertanggung jawab atas serangan di Rafah. Pasalnya, Israel telah mengabaikan keputusan Mahkamah Internasional. Selain itu, mereka juga menilai serangan di Rafah sebagai peningkatan yang disengaja dalam perang genosida, yakni yang memperluas cakupan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Terkini, Hamas meminta Liga Negara-Negara Arab, Organisasi Kerjasama Islam, dan Dewan Keamanan PBB agar mengambil tindakan secepatnya. Hal itu dimaksudkan untuk menghentikan agresi Zionis. Sebagai informasi, pasukan pertahanan Israel melakukan serangkaian serangan kekerasan di berbagai wilayah Rafah pada Minggu 11 Februari 2024 dan Senin 12 Februari 2024. Adapun serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 100 warga Palestina dan beberapa puluhan lainnya dinyatakan mengalami luka-luka. Diketahui dalam serangan tersebut Israel menggunakan kapal perang untuk mengebom pantai. Selain itu, IDF juga menggunakan helikopter untuk menembakkan senapan mesin ke warga dan pengungsi di barat Laut Rafah.
Larisna, kita jelang live mancanegara selengkapnya. Dilaporkan jumlah korban yang terluka akibat pemboman Israel di Rafah terus meningkat, yakni lebih dari 100 orang. Lantaran hal itu, para medis Palestina menyebut ambulans mengalami kesulitan untuk mengangkut sejumlah besar korban luka ke fasilitas kesehatan di kota Rafah pada Senin 12 Februari 2024. Bahkan jumlah ambulans yang tersedia juga tidak cukup untuk mengangkut para korban. Kendati demikian, tim petugas medis terus berusaha mengevakuasi para korban dari lokasi pemboman di Rafah menuju ke rumah sakit. Dilaporkan upaya penyelamatan terus dilakukan oleh kru petugas sipil sejak Minggu 11 Februari 2024 malam. Yakni mereka berusaha menyelamatkan korban yang tertimpa reruntuhan yang sebagian besar merupakan anak-anak. Terkini koridor rumah sakit Kuwait penuh dengan orang-orang terluka yang tengah dirawat. Beberapa korban yang terluka juga tengah terbaring di tanah. Terkait hal itu, militan Hamas menyatakan bahwa serangan tentara Israel di kota Rafah merupakan kelanjutan dari perang genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. Lantas, Hamas meminta pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Joe Biden dan Israel bertanggung jawab atas serangan di Rafah. Pasalnya, Israel telah mengabaikan keputusan Mahkamah Internasional. Selain itu, mereka juga menilai serangan di Rafah sebagai peningkatan yang disengaja dalam perang genosida, yakni yang memperluas cakupan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Terkini, Hamas meminta Liga Negara-Negara Arab, Organisasi Kerjasama Islam, dan Dewan Keamanan PBB agar mengambil tindakan secepatnya. Hal itu dimaksudkan untuk menghentikan agresi Zionis. Sebagai informasi, pasukan pertahanan Israel melakukan serangkaian serangan kekerasan di berbagai wilayah Rafah pada Minggu 11 Februari 2024 dan Senin 12 Februari 2024. Adapun serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 100 warga Palestina dan beberapa puluhan lainnya dinyatakan mengalami luka-luka. Diketahui dalam serangan tersebut Israel menggunakan kapal perang untuk mengebom pantai. Selain itu, IDF juga menggunakan helikopter untuk menembakkan senapan mesin ke warga dan pengungsi di barat Laut Rafah. Pengadilan Belanda pada Senin 12 Februari 2024 memerintahkan pemerintah untuk memblokir semua ekspor suku cadang jet tempur F-35 ke Israel. Hal itu dikarenakan khawatir jet tempur F-35 digunakan untuk melanggar hukum internasional selama perang di Gaza. Adapun pengadilan banding menyatakan Israel diberikan waktu sekira 7 hari untuk mematuhi perintah tersebut. Adapun hal itu diketahui juga memicu kekhawatiran di seluruh Eropa dan negara lain. Pasalnya, apabila hal itu terjadi, dampak perang tersebut akan memicu korban lebih banyak dan terjadi bencana kemanusiaan. Terkait kabar itu, Israel membantah melakukan pelanggaran, yakni Israel menyebut bahwa pasukan tentaranya sedang memerangi militan Hamas yang bertekad menghancurkan negaranya. Terkini Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell juga sempat mengatakan bahwa keputusan pemerintah Belanda itu juga terdapat seruan terselubung kepada Amerika Serikat untuk mengurangi pasokan senjata ke Israel lantaran tingginya korban sipil di Gaza. Sementara itu, Hakim Ketua Bas Boyle menyebut ada kemungkinan pemerintah Belanda mengizinkan ekspor suku cadang F-35 ke Israel di kemudian hari. Meski demikian, hal itu dilakukan dengan syarat ketat suku cadang tersebut tidak akan digunakan untuk melancarkan operasi militer di Gaza.
Adapun pemerintah Belanda menyatakan akan berusaha meyakinkan mitranya bahwa Israel akan tetap menjadi anggota yang dapat diandalkan dalam program F-35 dan bentuk kerjasama pertahanan internasional dan Eropa lainnya. Sebagai informasi, Pengadilan Banding Belanda memerintahkan Belanda pada 12 Februari untuk menghentikan pengiriman suku cadang jet tempur F-35 ke Israel setelah mengabulkan permohonan banding dari beberapa kelompok hak asasi manusia yang mengklaim memasok suku cadang tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional. Adapun komponen jet tersebut disimpan di gudang Belanda dan dikirim ke beberapa negara termasuk Israel sesuai dengan perjanjian ekspor. Seperti diketahui pada tahun lalu, kelompok hak asasi manusia menuduh Belanda terlibat dalam kejahatan perang Israel di Gaza lantaran ekspor komponen jet tersebut. Pengiriman tersebut menjadi sinyal pelanggaran hukum kemanusiaan berskala luas dan serius yang dilakukan Israel di Gaza. Diketahui sebelumnya kasus tersebut dibatalkan pada bulan Desember selesai pengadilan mengatakan bahwa masalah tersebut bersifat politis. Kondisi di Gaza yang memprihatinkan lantaran banyak korban sipil yang tewas dan terluka itu mendorong pemerintah Belanda mengambil langkah tersebut. Dilaporkan pekan lalu, pemerintah daerah Walon di Belgia untuk sementara menangguhkan 2 izin ekspor amunisi ke Israel. Adapun pemerintah daerah Walon menyebut keputusannya dipengaruhi oleh kasus Afrika Selatan yang melawan Israel di Mahkamah Internasional dan menuduh Tel Aviv melanggar Konvensi Genosida 1948. Unit penerbangan perusahaan investasi Jepang Itochu Corporation juga sempat mengumumkan bakal mengakhiri kerjasamanya dengan pembuat senjata Israel, Elbit Systems, pada akhir Februari. Terkini pabrikan F-35 Lockheed Martin menyatakan tengah mengevaluasi dampak keputusan pengadilan Belanda terhadap rantai pasokannya. Pihaknya menyatakan siap mendukung pemerintah Amerika Serikat dan sekutunya jika diperlukan. Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina menyatakan lebih dari 100 orang tewas akibat serangan udara Israel di Rafah pada Senin 12 Februari 2024. Yakni pesawat tempur menargetkan berbagai wilayah di kota tersebut dan helikopter Israel menembakkan senapan mesin di sepanjang wilayah perbatasan. Yakni PRCS menyatakan lusinan orang termasuk anak-anak tewas akibat serangan udara dan penembakan Israel yang sangat intens dan menghantam beberapa lokasi di Rafah. Menurutnya, jumlah korban tersebut bertambah menyusul kekhawatiran internasional yang meningkat atas rencana serangan darat Israel di kota Gaza Selatan. PRCS juga mengatakan masih banyak orang yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan yang dikuasai Hamas di Gaza menyatakan sekira 94 orang kehilangan nyawa. Dilaporkan perbedaan tersebut mungkin terjadi lantaran Kementerian Kesehatan hanya memperbarui jumlah korban meninggal seusai jenazah diidentifikasi. Adapun kedua kelompok tersebut memperingatkan jumlah korban jiwa kemungkinan akan meningkat. Terkait dengan jumlah korban yang bertambah, Direktur Rumah Sakit Abu Yusuf Al-Najjar membuka suara. Yakni pihaknya menyatakan fasilitas medis di Rafah tak dapat menangani banyaknya korban luka akibat pemboman pendudukan Israel. Seperti diketahui dari rekaman video yang beredar menunjukkan bahwa kondisi kala itu sangat kacau, yakni di dalam Rumah Sakit Al-Kuwait di Rafah.
yakni tampak petugas medis mencoba menyadarkan seorang anak yang tidak bergerak dan terdapat adegan yang menunjukkan dokter merawat seorang pria yang terluka di lantai rumah sakit. Sementara itu dalam video lainnya, seorang wanita tak terhibur sembari menggendong jenazah anak yang dibalut kain putih. Dilaporkan sekira 2 masjid dan selusin rumah menjadi sasaran serangan tersebut. Meski demikian, saat ini militer Israel mengonfirmasi bahwa pihaknya melakukan serangkaian serangan. Adapun serangan tersebut diluncurkan di lokasi sasaran di daerah Sabora di Rafah, yang merupakan tempat 2 sandera Israel diselamatkan dalam operasi khusus. Sebagai informasi, Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni Tedros Adhanom kembali menyerukan untuk melakukan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza. Hal itu disampaikannya dalam acara KTT Pemerintah Dunia 2024 di Dubai. Dalam acara tersebut, Tedros turut menegaskan bahwa bantuan yang diberikan kepada Gaza sejauh ini dalam hal pasukan medis masih sangat sedikit. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Jepang mengaku sangat prihatin dengan laporan operasi militer Israel di Rafah. Pasalnya, kondisi di Rafah saat ini semakin memburuk bersamaan dengan jumlah korban yang terus bertambah. Direktur Penelitian dan Analisis di Arab, yakni Center Washington DC, Imad Harb, menyoroti kekecewaan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu perihal perang di Gaza. Menurut Imad Harb, Presiden Amerika Serikat Joe Biden harus melakukan lebih dari mengkritik pemimpin Israel secara tertutup. Kendati Biden merasa frustasi dengan Netanyahu, namun pihaknya menyebut komentar Presiden Amerika Serikat secara tertutup itu tak berarti apapun. Lantas, ia menyatakan Biden harus tegas memberikan tekanan kepada Israel agar mengakhiri serangan militernya di jalur Gaza. Diketahui rasa frustasi Biden terhadap Netanyahu muncul saat PBB dan kelompok hak asasi manusia meningkatkan kekhawatiran atas kemungkinan serangan darat Israel di Rafah yang merupakan sebuah kota di Gaza Selatan. Kendati Biden ragu untuk mengungkapkan rasa frustasinya ke publik, ia perlahan mulai menerima gagasan Benjamin Netanyahu. Diketahui lantaran terdapat perselisihan tersebut, Biden dan stafnya tak lagi memandang Netanyahu sebagai mitra produktif yang dapat dipengaruhi secara pribadi. Bahkan Joe Biden yang mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, mengatakan bahwa kampanye militer Israel di Gaza berlebihan. Terkait dengan ungkapan berlebihan yang disampaikan Biden, Netanyahu mengaku kecewa. Lantas hal itu memicu Netanyahu enggan berbicara dengan Presiden Amerika Serikat tersebut. Meski demikian, PM Israel itu menghargai dukungan yang diberikan Biden terhadap negaranya. Namun, Netanyahu mengaku tak paham terkait maksud pernyataan Biden perihal kondisi yang terjadi di Gaza saat ini. Seperti diketahui, kondisi para warga Gaza yang mengungsi saat ini sangat memprihatinkan, yakni mereka kekurangan makanan hingga obat-obatan. Bahkan jutaan warga Gaza juga kehilangan tempat tinggal dan mereka meninggalkan rumah untuk mencari tempat yang aman. Terkini Biden mengaku geram dengan Netanyahu yang berencana memerintahkan pasukan pertahanan Israel melakukan penetrasi di Rafah yang berbatasan dengan Mesir untuk menekan pasukan Hamas yang tersisa.
Menurut Biden, apabila hal itu dilakukan, banyak pihak memprediksi situasi akan semakin buruk untuk warga sipil. Seperti diketahui, saat ini Rafah menjadi tempat pengungsian bagi 1,3 juta orang atau hampir separuh dari penduduk Gaza. Adapun serangan yang akan dilancarkan IDF ke Rafah bisa berdampak mengerikan bagi warga sipil. Kendati begitu, Netanyahu sempat menyatakan bahwa ia telah memastikan keselamatan bagi warga sipil, yakni Netanyahu akan melakukan relokasi ke tempat yang aman. Namun Netanyahu mengakui hal itu tak akan mudah lantaran Hamas akan berusaha mempertahankan posisi warga sipil untuk melindungi mereka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menganggap perang di Gaza harus diselesaikan dengan menyerang Rafah yang merupakan tempat tinggal sementara para pengungsi dari Gaza. Adapun Benjamin Netanyahu pada Minggu 11 Februari 2024 menyatakan apabila Israel tak menyerang kota Rafah di jalur Gaza Selatan itu akan menandai bahwa negaranya telah kalah perang. Hal tersebut disampaikan Netanyahu bersamaan dengan pernyataan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, yang menyebut bahwa memperdalam operasi militer di Gaza akan membawa Israel lebih dekat pada apa yang digambarkan sebagai perjanjian realistis untuk pertukaran tahanan dengan perlawanan Palestina. Yoav Gallant membenarkan adanya niat tentara Israel untuk memasuki Rafah, yakni turut mengklaim bahwa tentara Israel akan mencapai batalion terakhir Hamas di kota tersebut. Adapun batalion terakhir itu dianggapnya sebagai benteng terakhir pejuang Palestina di Gaza. Diketahui sebelumnya Netanyahu telah memberi pernyataan serupa terkait kota-kota dan wilayah Palestina lainnya di masa lalu. Yakni awalnya mengklaim bahwa benteng Hamas berada di Gaza Utara dan khususnya di terowongan di bawah rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza. Kemudian pihak Israel juga mengklaim bahwa kota selatan Khan Younis merupakan ibu kota Hamas, yakni kota yang telah dibom berulang kali sejak awal perang sebelum fokus melakukan operasi di Rafah. Terkait dengan rencana Israel yang menyerang Rafah, militan Hamas menyatakan bahwa serangan yang diluncurkan itu justru memicu gagalnya perundingan pertukaran tahanan. Sementara itu, Qatar, Mesir, dan Washington dilaporkan melakukan upaya untuk mencapai perjanjian pertukaran tawanan yang baru. Namun terdapat perbedaan terkait syarat-syarat perjanjian tersebut, yakni terutama perihal dengan syarat Hamas untuk mengakhiri perang secara permanen. Sebagai informasi, kematian warga Palestina di jalur Gaza saat ini mencapai lebih dari 28.000 warga Palestina. Jumlah kematian tersebut meningkat setelah militan Hamas meluncurkan operasi Banjir Al-Aqsa untuk melawan pendudukan Israel. Bersamaan dengan hal itu, Israel tak terima dan melakukan balas dendam terhadap Hamas dengan meluncurkan serangan ke jalur Gaza. yakni Israel tak terima lantaran sekira 1.200 warga sipil dan asing tewas seusai diserang Hamas. Selain itu, Hamas pada awal Oktober juga telah menyandra sekira 240 warga Israel. Atas hal itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tak akan berhenti menyerang sebelum berhasil menumpas Hamas.
Dilaporkan Israel telah membebaskan dua sandera yang ditahan militan Hamas di Rafah pada Senin 12 Februari 2024. Adapun Israel menyebut dua sandera Israel Argentina itu telah diselamatkan dalam serangan di Rafah di tengah serangan udara besar-besaran Israel di kota Gaza Selatan. Menurut Israel, kedua pria tersebut berada dalam kondisi kesehatan yang cukup baik. Adapun mereka diantaranya bernama Fernando Simon Marman, 60 tahun, dan Louis Har, 70 tahun dari Kibbutz Nir Yitzhak. Keduanya termasuk di antara 240 atau lebih sandera yang ditangkap oleh Hamas dalam serangan terhadap Israel pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang dan memicu serangan balasan Israel. Terkait hal itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu turut memuji operasi penyelamatan sandera yang dilakukan pada Senin lalu. Bersamaan dengan hal itu, Netanyahu juga mengabaikan protes internasional mengenai rencananya melakukan serangan darat untuk membasmi 4 batalion Hamas di Rafah. Sementara itu, Laksamana Muda Daniel Hagari selaku juru bicara pasukan pertahanan Israel mengatakan para sandera ditahan di lantai 2 sebuah gedung yang dibobol dengan bahan peledak selama penggerebekan di tengah baku tembak dengan militan di sekitar gedung. Saat itu pasukan Israel telah terlibat dalam baku tembak besar-besaran di beberapa lokasi secara bersamaan dengan banyak pasukan Hamas. Diketahui sebelumnya Netanyahu mengatakan cukup banyak sandera yang masih hidup di jalur Gaza. Atas hal itu Netanyahu mengklaim akan melakukan berbagai upaya yang dilakukan Israel untuk menjamin pembebasan mereka. Meski tak mudah, namun Benjamin Netanyahu berjanji akan melakukannya. Adapun pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu untuk menjawab surat terbuka Forum Sandera dan Keluarga Hilang. Yakni Forum Sandera dan Keluarga Hilang sempat mempertanyakan pendekatan Israel terhadap negosiasi yang sedang berlangsung dengan Hamas dan komitmennya untuk menjamin pembebasan para sandera. Sebagai informasi, masih terdapat 136 sandera yang ditahan di jalur Gaza. Menurut kantor Perdana Menteri Israel, dari jumlah tersebut, sekira 132 berasal dari serangan 7 Oktober 2023. Diperkirakan sekira 103 sandera masih hidup dan 29 orang lainnya dilaporkan tewas. Diketahui Hamas menyandera sebagian besar tawanan, namun beberapa diyakini ditawan oleh Jihad Islam Palestina dan kemungkinan diculik oleh kelompok kecil atau individu di Gaza. Sekira 3 negara besar penguasa Timur Tengah, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab kompak mengutuk rencana tentara Israel untuk menyerang Rafah, yakni yang merupakan di selatan jalur Gaza. Adapun hal itu dilakukan ketiga negara tersebut,
yang mengikuti jejak Arab Saudi. Diketahui dalam laporan tertulisnya, Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan keprihatinannya yang mendalam terhadap rencana pasukan pendudukan Israel yang akan menyerang kota Rafah pasca melakukan deportasi paksa. Lantas pemerintah Kuwait mulai mendorong pengaktifan mekanisme akuntabilitas internasional. Hal itu dilakukan dalam upaya untuk mengakhiri pelanggaran Israel terhadap hukum internasional, hukum kemanusiaan, dan resolusi internasional yang sah. Hal senada juga turut dilakukan pemerintah Qatar yang turut mengecam keras ancaman Israel untuk menyerang Rafah, yakni pemerintah Qatar mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak mencegah pasukan pendudukan Israel menginvasi dan mengusir warga Rafah. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menekan angka kematian akibat tindakan genosida yang dilakukan militer Israel di kota tersebut. Sementara itu, untuk menghentikan rencana penyerbuan Israel ke Rafah, Kementerian Luar Negeri UAE kini tengah bersiap untuk melancarkan operasi militer di daerah padat penduduk Rafah yang dipenuhi pengungsi Palestina. Adapun cara tersebut dilakukan untuk menekan dampak kemanusiaan serius yang mungkin disebabkan oleh operasi militer Israel di Rafah. Lantas kabar tersebut bak menjadi ancaman bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Diketahui sebelumnya Netanyahu memerintahkan pasukannya untuk bersiap memasuki kota tersebut sebagai bagian dari kampanyenya untuk menghancurkan kelompok militan Palestina Hamas. Meski demikian, Netanyahu telah meminta militernya melindungi warga sipil serta membantu masyarakat melakukan evakuasi mandiri dari Rafah. Kendati begitu, ancaman agresi yang dilakukan Israel memicu kekhawatiran internasional. Hal itu dikarenakan nasib juta pengungsi Gaza saat ini tengah berlindung di kota Rafah. Terkini Presiden Palestina Mahmud Abbas mengecam keras tindakan agresi yang dilakukan